Berbuat baik adalah suatu implementasi hidup beriman. Kita berkenan kepada Allah hanya karena iman di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Masalah berbuat baik tidak ada andil apa-apa untuk keselamatan. Bahkan dalam kitab Yesaya sudah jauh-jauh hari ini mengatakan bahwa perbuatan baik manusia bagaikan kain kotor. Jadi nggak laku di hadapan Tuhan. Bukan berarti nggak baik. Pada tataran fenomena hubungan dengan sesama manusia, siapapun dia juga, apakah Kristen atau bukan Kristen, berbuat baik pasti bagus. Tetapi ketika dibawa itu sebagai bargaining position kita supaya kita diterima oleh Allah dan diampuni dosa kita, itu nggak nyambung dalam ajaran Alkitab. Jadi keyakinan kita keselamatan hanya iman yang merupakan anugerah Allah yang diberikan dan yang didapatkan dari manfaat kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu dari saya, Bang Sumaya. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Saya sapa dulu guru-guru saya yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Sugi, Bang Aristo, Bang Al-Ayubi, David, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih para asab yang sudah hadir. Guru Ndajuma, silakan ditanggapi. Baik, kita menghargai, ya, kita harus menghargai, itu adalah iman saudara kita Kristen. Tapi yang kami ingin sajikan di sini bahwa sebagai seorang Muslim, apa yang kami lakukan itu berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh sumber pertama, mengajarkan tentang Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kemudian kami mengaku sebagai pengikut beliau, maka kewajiban kami mengikuti segala apa yang diperintahkan, di mana aturan yang ada itu diberikan untuk kami sebagai umatnya. Seperti misalnya dalam surah Al-Quran, surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Jadi kedatangannya kemudian itu untuk mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi kepada manusia. Diutusnya beliau untuk mengajarkan kepada manusia, di mana Tuhan menghendaki satu aturan main, yang mana aturan main itu diserahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup yang harus dilakoni oleh umat yang mengakui sebagai pengikut. Nah, yang kami tidak temukan di sini, saudara saya Bapak Pendeta, adalah ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Artinya bahwasanya ketika ada instruksi yang kemudian Yesus sampaikan kepada manusia, dalam hal ini Bani Israel pada kala itu, maka yang mengikuti instruksi, yang mengikuti Yesus, itulah mereka murid yang dikenal oleh Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Yohanes 14:12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sejauh kita mempelajari Al-Quran maupun Bible, di situ kita melihat bahwasanya Yesus sekali-kali tidak pernah mempraktekkan hidup secara Kristen seperti yang dipraktekkan hari ini oleh saudara-saudara kita Kristen. Itu Yesus tidak pernah mempraktekkan. Tetapi Yesus itu mempraktekkan hidup sebagai orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Contoh misalnya pengakuan Paulus sendiri di dalam Galatia 4 nomor 4. Dikatakan bahwa Yesus itu tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya segala aspek yang Yesus perintahkan, segala aspek yang Yesus contohkan, itu terukur kepada hukum Taurat. Terukur kepada hukum Taurat. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau kau percaya, maka kamu melakukan apa yang aku kerjakan. Jika aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu poin. Kemudian di samping itu, Yesus juga mewanti-wanti kepada orang yang ada hidup sejaman dengan Yesus agar waspada kepada
sekelompok serigala yang nyamar seperti pengikut, yang nyamar bagaikan pengikut, yang nyamar sebagai pengikut, padahal bukan. Nah ini dia, makanya saya mengatakan kita menghargai saudara kita Kristen punya kaidah dalam beragama. Tapi ketika kita melihat tolak ukur yaitu Yesus, kita nggak menemukan benang merah bahwa Yesus melakukan apa, Kristen mempraktekkan apa. Itu berbeda. Berbeda dengan Islam, dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang ditorehkan itu yang kemudian yang dipraktekkan. Saya kira begitu, saudara Pak Pendeta. Mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami ketika Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Silakan Pak. Noise, tolong di mute dulu Bang Andre. Di mute dulu Bang. Ya. Pak Pendeta dibuka mute-nya, silakan Ya, Pak Pendeta. terima kasih Bang Suma. Oke, itu narasinya luar biasa panjang ya. Tapi sebetulnya hanya ingin menegaskan tentang apakah orang Kristen itu mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kira-kira seperti itu kan? Atau tidak? Atau Iya, meneladani betul. Yesus? Meneladani dan mengikuti. Tidak ada satu, ya, tidak ada satu dalil apapun dalam kekristenan yang mencegah kita untuk mengikuti Yesus. Justru kita itu harus mengikuti Yesus dalam segala aspek, menjadikan Yesus sebagai teladan utama. Kalau ada pemimpin-pemimpin Kristen misalnya, dia gagal memperagakan kehidupan yang menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita nggak boleh jadikan itu sebagai alasan untuk kemudian kita menjadi mundur. Karena memang pemimpin-pemimpin itu punya kelemahan-kelemahan. Tetapi kita harus merujuk kepada Yesus sendiri. Tapi sebelum merujuk kepada Yesus, saksi-saksi iman, yaitu orang-orang yang sudah lebih dulu pergi di dalam perjanjian lama sebagai orang-orang beriman, yang mampu membuktikan iman mereka kepada Tuhan, itu terlalu banyak. Jadi kekristenan itu tidak kehilangan teladan, baik dari saksi-saksi iman itu sendiri, apalagi Yesus. Dalam Ibrani pasal 11 jelas sekali itu rangkaian contoh-contoh tokoh-tokoh Musa, Abraham dan lain-lain, di mana kita harus contoh iman mereka. Cukup. Nah, memang banyak orang Kristen yang kemudian mengikuti, harus diakui, mengikuti teladan Yesus gagal. Dalam arti dia lebih mengikuti kehendak dirinya sendiri daripada kehendak Kristus. Karena kalau mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, ya, artinya membuang segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, dan pikul salib. Bukan cuma sekedar membuang segala keinginan daging, keinginan dunia, tetapi pikul salib. Namanya pikul salib bukan salib secara literally ya. Ikut siap menderita, bahkan siap mati, sama seperti Kristus. Jadi harus memiliki komitmen total. Dan di dalam surat Ibrani, dalam perjuangan iman orang percaya, dikatakan hendaklah matamu tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan seterusnya. Itu bagaimana kita hidup beriman yang dikaruniakan oleh Dia sendiri kepada kita, kita untuk menghidupi iman itu dan bagaimana kita bisa berdampak, itu harus secara total menundukkan diri kepada keteladanan Yesus, kepada Yesus dan meneladani Dia. Jadi tidak mungkin tidak mengikuti teladan Yesus. Kalau kita melihat fenomena orang Kristen, memang harus diakui. Sama seperti juga agama-agama lain. Ada yang taat banget, ada yang abangan, dan seterusnya. Tapi memang begitulah dunia ini. Ada banyak sekali godaan, cobaan untuk tidak mengikuti kebenaran. Tetapi di dalam kekristenan sudah sangat syarat dengan dalil yang menegaskan, bahkan dikatakan kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi praktekmu itu tidak boleh sekedar mengaku beragama, tetapi harus benar-benar mengikuti teladan pemimpin. Saya hargai misalnya Baginda
Nabi Muhammad SAW ya, itu yang sangat dihormati oleh orang Islam. Tentu kan dia mengajarkan sesuatu yang harus diteladani kan, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dalam keteladanan umat Islam kepada nabinya dan keteladanan kami orang Kristen kepada Yesus yang adalah pemimpin kami, kemudian mungkin ada yang tidak bersesuaian, itu soal ranah masing-masing secara eksklusif. Jadi tidak perlu misalnya menabrak keyakinan orang lain. Makanya sebetulnya kalau dalam konteks diskusi seperti sekarang, apalagi dalam konteks Indonesia ya, saya sangat menjunjung tinggi diskusi yang santun, karena kita harus menjaga hubungan yang inklusif secara baik dengan semua orang dalam latar belakang apapun di negeri ini, apakah itu agama, apakah itu budaya, suku dan lain-lain. Nah, tanpa harus mendegradasi nilai-nilai eksklusivitas masing-masing. Misalnya saya katakan Yesus saja jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Itu kan pengumuman yang kami orang percaya, orang Kristen percaya. Dan ada lagi mungkin banyak orang lagi yang akan mengikuti. Tetapi ketika dia mengikuti itu, ketika dia tidak mengikuti itu hak prerogatifnya sendiri. Dia tidak perlu kita memaksakan. Sama seperti di pihak lain kan. Saya sangat menghormati kepelbagaian perbedaan, sebagaimana yang terkandung di dalam Injil Kristus itu sendiri, bahwa relasi kita dengan sesama manusia itu harus dibangun berdasarkan kasih kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi juga orang lain. Siapapun juga dia, latar belakang apapun, tidak ada beda, karena jelas dari firman Tuhan mengatakan kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, bahkan berbuat baik ya semua orang. Iya. Oke, cukup ya. Ya, monggo Ki Juma. Baik, terima kasih. Kita menghargai dan memberikan apresiasi kepada penjelasan Pak Pendeta. Jadi gini Pak, ada dua hal yang saya dapat dari paparan Bapak barusan. Yang pertama terkait dengan salib, yang kedua adalah kasih. Nah, kalau kita berbicara mengenai salib, Islam juga mengajarkan itu. Artinya gini, kenapa harus berdialog? Karena Islam adalah agama syiar, Kristen juga agama syiar. Inti dari syiarnya Islam itu karena kasih. Islam tidak menginginkan manusia itu kemudian mati dalam kekekalan di neraka. Maka Islam perlu disampaikan kepada orang lain. Begitu juga Kristen. Kristen itu adalah ajaran kasih. Mereka tidak menginginkan kemudian anak keturunan Adam masuk ke neraka. Sehingga dua agama ini sama-sama diajarkan, sama-sama disiarkan. Maka selayaknya memang seperti Bapak sebagai tokoh agama tampil untuk memberikan pengarahan kasih itu seperti apa dan salib itu seperti apa. Kalau di Islam udah final, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kalau di Bapak, justru yang disalib itu adalah pribadi kedua dari pencipta, yaitu anaknya bernama Yesus. Nah, tugas kita kemudian sebagai tokoh, Bapak sebagai pendeta dan saya juga sebagai salah seorang yang dipercayakan memegang sebuah komunitas Islam, maka kita uraikan ini di depan umum dengan cara-cara elegan. Seperti apa kemudian kebenaran menurut versi kita, biarkan umat yang memilih, tanpa harus ngotot-ngototan, tanpa harus ikut satu sama lain. Nah, kembali kepada tema kita Pak, terkait dengan pikul salib. Kalau kita melihat apa yang terjadi, yang mengelilingi kemudian cerita-cerita yang diilustrasikan oleh Bible terhadap penyaliban, di situ saya tidak melihat, mohon maaf sebagai Muslim nih ya Pak, sebagai Muslim saya tidak melihat adanya unsur keikutsertaan ilahi. Yang pertama, salib itu ketika ditanya, maka sumber satu-satunya adalah kitab terdahulu, yaitu nubuat atau nubuah atau ramalan seorang nabi tentang terjadinya sesuatu setelah zaman tersebut. Nah, yang kita lihat kemudian
yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita Kristen adalah adanya nubuatan yang muncul kemudian dari kitabnya teman kita Yahudi yang menceritakan bahwa Mesias itu harus mati. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini, kalau itu betul, kenapa justru ahli Taurat, imam-imam Farisi, ya, mahkamah-mahkamah agama yang justru melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk melakukan satu propaganda atau memunculkan satu kesaksian palsu agar Yesus ini disalibkan. Harusnya kalau ada nubuatan, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala justru tidak melakukan kesaksian palsu. Seperti dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah-mahkamah agama, mereka bersepakat untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar bisa kemudian membunuh Yesus. Untuk apa kesaksian palsu itu? Itu yang pertama. Kedua, Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, iblis inilah yang kemudian merasuki Yudas. Yudas berkhianat. Hasil dari pengkhianatan, Yesus ditangkap. Hasil dari penangkapan, Yesus disalib. Hasil dari penyaliban, teman-teman Kristen mengaku dosanya itu ditebus. Nah, siapa kemudian yang bergembira dengan adanya hal ini terjadi? Satu, iblis berhasil, tidak kerja sia-sia. Kemudian, iblis juga mempengaruhi imam-imam Yahudi dan mahkamah agama untuk melakukan kesaksian kebohongan. Segala sesuatu yang sifatnya bohong, palsu, pasti iblis yang bekerja. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan Elohim tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada penebusan, karena tidak mungkin orang-orang yang bersalah ini dibenarkan dengan mengorbankan orang yang benar. Nah, ini dari saya sebagai seorang muslim, karena kita sama-sama sebagai, ya, saya anggap sebagai tokoh yang harus mengajarkan Kristen dengan baik. Saya juga harus mengajarkan seperti apa Islam itu dengan baik. Sekira gitu, Bapak Pendeta. Silakan. Terima kasih. Ini narasi dan sekaligus pertanyaan yang menurut saya bagus banget, ya. Jadi saya hargai pertanyaan ini. Saya akan berusaha menjawab sebisa saya, ya. Pribadi yang paling berkepentingan supaya Yesus tidak mati di kayu salib adalah iblis. Sebab dia sendiri tahu kalau Yesus mati di kayu salib, maka jalan penebusan dosa tersedia. Sementara kalau dia tidak mati di kayu salib, iblis bersorak. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan. Itu dalam keyakinan kita, ya, sebagai orang Kristen berbasis kitab suci. Jadi kenapa? Tadi kan saya belum jawab pertanyaan kenapa orang Kristen mengorbankan yang pertama kan. Tapi ini sudah nyatu dengan pertanyaan kedua, ya, bahwa orang Kristen itu tidak pernah menyalibkan Yesus. Tidak pernah mengorbankan Yesus. Yesus, dia sendiri memberi diri dengan sukarela untuk menjadi korban itu. Karena misi kedatangannya di dalam dunia ini adalah utamanya mati di kayu salib, menyediakan jalan penebusan. Bagaimana dengan korban binatang yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama? Sebetulnya itu kan sudah terjadi dari keluarga pertama dan Adam dan Hawa. Kita lihat di kitab Kejadian itu pasal 5, Kain dan Habel mempersembahkan korban kan kepada Allah, tapi Kain ditolak persembahannya, bukan karena dia tidak memberikan yang terbaik menurut dia. Menurut saya dia sudah memberi yang terbaik, tapi korban yang dilakukan oleh Kain tidak berdasarkan tuntutan Allah untuk korban. Hanya Habel yang memenuhi syarat itu, yaitu dia mengorbankan binatang. Dan sampai kepada Perjanjian Lama, orang Yahudi di zaman Taurat melaksanakan korban binatang. Sebetulnya itu semua
ketika mereka melakukan korban binatang itu terkait dengan kepercayaan mereka tentang suatu janji penebusan yang kelak akan dipenuhi oleh seorang penebus, dan janji itu digenapi di dalam Yesus. Karena itu sistem ibadah, upacara-upacara, apakah korban dan semua upacara, lambang-lambang di dalam perjanjian lama, itu disebutkan di dalam perjanjian baru sebagai lambang, ya, sebagai peringatan, dan wujudnya adalah Kristus. Itu semuanya hanya simbol dari apa yang harus datang, dan wujudnya adalah Kristus. Nah sekarang, kalau misalnya korban penebusan dosa dalam konsep Alkitab Kristen, ya, bahwa hanya ada melalui kematian Yesus di kayu salib, oke. Sementara berita itu sudah begitu lama diberitakan, ya, dan menyebabkan perubahan banyak orang dan masyarakat, ya, sudah menjadi satu kenyataan, ya, sekalipun sudah menyebar bahkan di seluruh dunia, dan orang-orang yang mengikuti pemberitaan tentang Kristus itu, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebut dengan gereja itu, sampai hari ini gereja masih terus memberitakan amanat agung, yaitu Yesus Kristus harus mati, yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berita inti yang memang sebenarnya argumentasi dari Bang siapa tadi, Suma, itu sangat logis, ya, karena memang itu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat dipahami secara logika semata. Kan orang, masa contoh misalnya orang mengatakan, kalau dia Allah kenapa dia harus berseru Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi Bang Suma kan katakan, kenapa pribadi kedua dari Tritunggal Allah kok mati di kayu salib, harus dikorbankan. Nah ini harus dikelirkan lagi, bahwa yang mati di kayu salib bukan Allah, bukan Yesus sebagai Allah, tetapi dia adalah Allah sendiri, firman itu yang menjadi manusia, dalam keadaan sebagai manusia itulah dia mati di kayu salib. Kan gitu. Itu ajaran kitab suci, ya. Bukan Allah nggak pernah mati, ya. Tapi Yesus yang suci ini, dia yang mati untuk menebus dosa. Itu saja, sesimpel itu. Memang di mana-mana kalau kita dengar begitu, kayak Bunda itu tadi kan, masa kok dia harus mati di kayu salib, masa kok dikorbankan. Begini, tanpa penebusan tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah sekarang, Oke, waktunya. Per 5 menit aja ya, supaya nggak kelamaan ya, Akhi. Oh, boleh. Ya, jadi biar kita pakai waktu. Oke, silakan Akhi. Nanti kalau sudah 5 menit saya stop. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Terkait yang pertama, Pak Pendeta mengatakan iblis akan bersorak jika Yesus tidak disalibkan. Padahal kita tahu tujuan iblis merasuki Yudas itu apa? Itu dulu, dan itu akan menjadi pertanyaan saya sepanjang kita dialog, Pak. Tujuan iblis merasuki Yudas itu apa? Dan kemudian legalitas keberadaan iblis itu Yesus akui di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang ke-12, dan satu di antaramu adalah iblis. Ini nanti akan kita urai, apakah Yesus memilih iblis? 11 tidak, satunya adalah iblis yang tidak dipilih, atau memang dua-duanya Yesus pilih. Artinya gini, kalau Yesus memilih ke-12 murid, satunya iblis, apakah 12-nya ini Yesus pilih sengaja memang memilih iblis satu? Atau Yesus yang kemudian memilih 12, tetapi ada iblis yang merasuki anak muridnya seorang? Nah, ini perlu, karena di situ ada keterlibatan iblis,
Itu pertama. Kemudian imam-imam kepala, rabi-rabi Yahudi, kemudian mahkamah-mahkamah agama melakukan dusta, melakukan persengkongkolan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu karena Tuhan atau karena mereka dirasuki iblis? Karena kesaksian palsu. Di situ ada planos, kepalsuan. Ada kebohongan di situ. Dalam Matius 26 nomor 59. Nah, sedangkan kalau Bapak menerangkan bahwa itu ada nubuatan, itu harus digenapi, itu adalah satu cerita yang memang sudah seperti Kain, Habil dan seterusnya. 2000 tahun Pak kejadian. Sudah 2000 tahun. Adalah tidak mungkin orang Yahudi, praktisi Torah, yang memahami kitab Amsal, Daniel, Yesaya, Yeremia dan semua kitab mereka, tidak menemukan benang merah untuk sampai kepada Kristen. Tidak mungkin 2000 tahun ini mereka tidak sampai kepada penyaliban. Sebenarnya Yesus itulah kemudian Tuhan yang kita tunggu-tunggu sesuai dengan yang ada dalam kitab kita. 2000 tahun Pak. Tapi apa yang terjadi? Yahudi tetap berdiri, Kristen juga berdiri. Kenapa enggak sinkron? Sementara sahabat Kristen sibuk menggunakan kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi sibuk menggunakan kitab mereka. Mereka adalah ahli dalam kitab mereka sendiri. Tetapi kenapa tidak pernah menemukan satu sinyalemen yang mana benang merah antara yang diimani teman Kristen hari ini dengan apa yang mereka temukan di dalam kitab mereka? Ada apa? Kalau sanggahan daripada Bapak Pendeta bahwa di dalam kitabnya membawa Kain, Habil dan seterusnya, mereka setiap hari belajar. Bahkan ada satu hari di mana mereka itu khusus untuk mengkaji kitabnya itu, hari Sabat. Kenapa mereka tidak menemukan kemudian? Malah yang muncul adalah waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang lain menjadi pengikut agamanya. Setelah mereka menjadi pengikut, 2 kali lebih jahat daripada mereka. Ini yang 2 kali daripada orang Farisi ini apa intinya? Ini yang masih penasaran saya. 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu apa kira-kira? Nah, sedangkan sudah 2000 tahun teman-teman Kristen, orang-orang Yahudi belum menemukan adanya benang merah antara Tauratnya mereka yang mempersembahkan hewan kurban dengan kitabnya agama Kristen yang mempersembahkan manusia. Kalau saudara mengatakan iblis bersorak jika Yesus tidak disalibkan, maka saya justru menemukan bahwa Yesus disalibkan itu karya iblis. Mohon maaf, itu kesimpulan saya untuk pertama kali, bahwa Yesus itu disalibkan justru itu karya iblis, Pak. Bukan karya Tuhan. Tuhan tidak menginginkan korban manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 Pak nomor 21 itu sangat jelas dikatakan, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Oke, waktu habis. Oke, silakan Pak Pendeta dari 37 sampai ke 12 nanti. Ke 42, silakan. Kasih keinginan tahu yang besar dari Bang Suma ya, tentu juga bukan saja Bang Suma ya. Pasti pertanyaan ini bukan cuma pada beberapa orang, banyak orang. Dan saya senang sebetulnya kalau ada orang kemudian menemukan jawaban itu. Oke? Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib bukan karya Allah, itu tentu dalam kekristenan itu salah besar. Karena justru maksud kedatangan Yesus di dunia ini untuk menjadi korban tebusan. Yesus sendiri mengatakan itu, untuk menjadi korban tebusan. Jadi karena misinya memang sangat fundamental tentang untuk menyelesaikan masalah fundamental dan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah manusia itu dosa. Nah, bahwa Yudas ya ada di dalamnya. Itu Yudas itu dalam pemilihan Yesus kepadanya tergolong menjadi murid yang akhirnya menganiaya Yesus. Itu sebetulnya menegaskan tentang realita dunia ini yang memang dikuasai oleh iblis.
secara de facto, walaupun secara de jure dunia ini milik Yesus, ya. Tapi dia mengizinkan Yudas itu masuk dalam golongan 12 murid itu untuk membuktikan bahwa sebetulnya yang namanya kejahatan, ya, karena kalau kita baca berbagai macam sumber dari Alkitab itu, dilihat perjanjian lama bahwa orang yang dekat dengan dia akan mengkhianati. Itu sebetulnya menegaskan bahwa sehebat apapun iblis menyusup masuk di dalam, dan kalau Lukas masuk, dia bukan cuma sekedar iblis menyusup, tetapi Yesus mengizinkan, ya, iblis menyusup. Kalau Yesus tidak izinkan, dia tidak bisa. Tetapi tidak bisa kemudian kejahatan itu atau iblis itu menang. Oke? Tidak bisa iblis itu menang. Dan kenapa iblis kemudian kenapa imam-imam kemudian menyewa, membayar Yudas, ya, kenapa dia membayar Yudas? Karena memang imam-imam menghendaki kematian Yesus. Seluruh umat manusia, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan keagamaan waktu itu, bahkan rakyat banyak, semuanya berseru salibkan dia. Oke. Nggak ada yang menolak, semua salibkan, bahkan murid-muridnya pun lari meninggalkan dia, kecuali Petrus yang bertahan, itu pun akhirnya dia menyangkal Yesus. Artinya apa? Dari seluruh sifat kemanusiaan yang ada pada manusia dosa, tidak cukup punya kemampuan untuk bisa mengenal kebenaran dan mengakui dia sebagai Tuhan. Jadi yang ada hanyalah penolakan. Dan orang Yahudi sangat bersorak, para imam, pemimpin-pemimpin agama Yahudi bersorak pada waktu dia mati. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati, fakta berbeda. Gitu. Itu pun setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka masih merancang kebohongan untuk menolak itu. Artinya apa? Ini menegaskan bahwa kebenaran sudah dinyatakan, tapi mereka dengan sifat manusia dosa tidak mungkin dapat mengenal kebenaran itu. Maka di dalam kekristenan itu dikenal dengan yang namanya iluminasi atau penerangan oleh Roh Kudus. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Roh Kudus berperan untuk apa? Membuat orang terbuka hati pikirannya untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa intervensi Roh Kudus, nggak mungkin ada orang dapat mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin orang mengaku bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Jadi ini dari sisi supranatural, adikodrati, yang tak dapat dijangkau oleh akal manusia biasa. Tapi ketika Roh Kudus sudah mencerahkan, tidak ada pilihan. Akal kita pasti kemudian terupdate untuk memahami kebenaran kitab suci yang memang secara rohani buta dilihat oleh orang yang tidak ditebus, oleh orang yang tidak ditebus. Oke. Terima Waktu kasih. habis. Silakan, Aki Juma. Sampai jadi cepat-cepat saya ini menjelaskan. Terima kasih. Baik, kembali saya katakan bahwa saya menghargai apa yang Pak Pendeta sampaikan barusan, ya. Itu adalah sebuah jawaban, ya, dari pertanyaan yang saya ajukan. Tapi gini, Pak, yang saya katakan tadi itu adalah semua aspek yang mengelilingi kejadian penyaliban itu unsur iblis yang ada di dalamnya. Contoh, Yesus kemudian dikhianati oleh Yudas. Itu sudah iblis itu. Yang kedua, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Itu sudah tidak ada unsur ketuhanan di situ. Karena jika ini adalah kebenaran dari Tuhan, tidak mungkin dikelilingi oleh kebohongan. Kita lihat di dalam Yohanes 11 misalnya. Tidak ada sama sekali unsur karena dosa mau ditebus, nggak ada. Orang-orang Yahudi pada saat itu berpendapat, Yesus ini kalau tidak dihabisi,
berbahaya. Ini ancaman bagi kita. Sebab orang semakin percaya kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 49. Orang semakin percaya kepada Yesus. Kalau orang semakin percaya, maka orang tidak akan membayar perpuluhan. Kalau orang tidak membayar perpuluhan, maka kita tidak ada pembayaran pajak kekaisaran. Kalau kita tidak membayar pajak kepada kekaisaran, maka kita akan dihabisi oleh kekaisaran Romawi. Maka adalah lebih baik, di Yohanes 11 nomor 50 dan 51, adalah lebih baik jika satu orang Yesus ini kita bunuh, daripada kita semua orang Israel ini dihabisi dan kerajaan kita dirampas kemudian oleh Romawi. Coba Anda baca, Pak. Jadi itulah penyebabnya Yesus ini ingin disalibkan. Tidak ada dosa-dosaan di situ. Maka kemudian muncul imam kepala bernama Kayafas. Dia bernubuat. Maka pada hari ini, maka pada tahun ini aku bernubuat. Adalah lebih baik satu orang yang korban daripada kita semua menjadi korban. Jadi Yesus sebenarnya itu korban untuk bangsa Israel saja. Dikorbankan demi untuk menyelamatkan kemudian Bani Israel dari serangan orang Romawi, bukan dari dosa. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 49, ya, 49, 45 sampai dengan nomor 51, Pak. Endingnya di sana adalah mereka bersepakat untuk menyerahkan Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Romawi. Bukan dari dosa, nggak ada hubungannya. Maka karena aspek itulah kemudian muncul segala akal-akalan dan trik mereka untuk Yesus ditangkap. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, Pak, dikatakan Filipus mengakui bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh itu karena dengki. Coba Anda baca. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena menemukan di dalam kitab mereka Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga, bukan. Yohanes 11 nomor 53, mulai dari saat itu kemudian mereka bersepakat untuk menangkap Yesus dan menyerahkan Yesus. Nah, sedangkan Pilatus mengatakan mereka menyerahkan karena mereka dengki. Mereka iri kepada Yesus karena Yesus semakin besar pengaruhnya, sementara mereka jemaatnya semakin berkurang. Dan terakhir, di dalam Amsal 11 nomor 8 dikatakan bahwasanya orang fasik digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang yang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikan. Yang fasik di situ adalah Yudas. Lalu di Amsal 21 nomor 18 demikian juga adanya. Orang fasik dipakai Tuhan untuk menggantikan orang yang jujur, orang yang fasik berkhianat menggantikan orang yang benar. Siapa yang berkhianat? Yudas. Silakan, Pak. Iya, Ya. terima kasih. Pas waktunya. Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi ini memang makanya saya bilang tadi, ini susah dipahami secara logika biasa. Tapi saya bukan berarti merendahkan ya, sama sekali enggak. Karena kita semuanya logikanya standar semua sebagai manusia kan. Cuma yang saya katakan tadi tentang iluminasi. Tapi saya nggak mau, saya simpan itu dulu. Saya ingin katakan bahwa orang Yahudi, ya, secara nation atau secara bangsa Yahudi, tidak ada penerimaan sama sekali mengenai Yesus. Yang ada adalah penolakan. Dan puncak penolakan orang Yahudi kepada Yesus adalah ketika mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Lalu pada Matius pasal 13 nanti kita baca kenapa Yesus kemudian mulai mengajar kepada banyak orang, kepada orang Israel dengan perumpamaan. Supaya mereka, kata Yesus, mendengar tapi tidak memahami, melihat tapi punya mata tapi tidak melihat. Artinya Tuhan tutup mata rohani mereka. Sekalipun mereka mendengar tapi mereka nggak ngerti. Jadi sampai hari ini mata orang Israel, kenapa tadi kan sudah ada lebih dari 2000 tahun kok nggak bakal terbuka. Mata orang Israel nggak bakal terbuka karena sudah ditutup oleh Tuhan. Bahkan
ketika Israel itu disebarkan oleh ke seluruh dunia setelah tahun 70, itu merupakan penggenapan dari apa kata Tuhan Yesus bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan, dan itu terjadi pada tahun 70, dan kemudian mereka tersebar sampai sekarang, dan baru tahun 48 mereka kembali ke tanah mereka untuk memerdekakan, menyatakan kemerdekaan, dan menjadi konflik sampai hari ini. Dan kondisi Israel hari ini sebetulnya bagian integral dari penolakan mereka terhadap Yesus. Tapi walaupun mereka dalam hukuman, mereka tidak pernah ditolak oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan. Nah sekarang ini, kapan mereka bisa terbuka kepada Yesus? Yesus ini kan selama ini mereka tolak sebagai Mesias. Mereka akan menerima Yesus pada saat pertama, kan ada fase kedatangan Yesus kedua kali. Jadi orang-orang percaya dibangkitkan, ya, dan orang-orang yang masih hidup waktu itu kalau dia percaya Yesus, dia diubahkan dan bertemu dengan Tuhan, dengan Yesus di angkasa. Nah, lalu mulailah masa yang disebut dengan masa tribulasi atau masa penderitaan besar. Penderitaan yang belum pernah terjadi, yang benar dahsyat, dan orang tersiksa luar biasa selama 7 tahun. Tapi ada yang mengatakan itu ada fase pertama damai, yaitu 3,5 tahun. Yang fase kedua 3,5 tahun, itu baru benar-benar terjadi penganiayaan bagi Israel. Nah pada saat itu Israel sudah menjadi negara yang sangat kuat, ditakuti oleh semua bangsa. Walaupun sekarang sudah mulai menunjukkan itu, ya, tapi belum seluruh bangsa takut sama Israel. Ya, tapi pada waktu itu akan tunduk semua bangsa kepada Israel. Lalu karena dia kuat banget, maka negara-negara kuat yang tergabung dalam 10 negara akan mengadakan perjanjian dengan damai dengan Israel. Tapi di tengah-tengah perjanjian, baru 3,5 tahun perjanjian, antikris yang memimpin negara-negara ini, dia membatalkan perjanjian karena dia sudah merasa kuat dan dia menganiaya Israel. Pada waktu dia menganiaya Israel, Israel berseru kepada Tuhan, tapi nggak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan. Sampai akhir tahun ke-7, baru mereka tahu selama ini ternyata yang mereka tolak itu, mereka salibkan itu Yesuslah Mesias. Itu Mesias yang menderita, yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53, mereka nggak mau mereka tolak itu. Mereka mau Mesias yang memerintah sebagai raja. Dan ternyata Mesias yang mereka tolak selama ini adalah Yesus itu. Lalu berserulah mereka kepada Yesus. Maka Yesus tolong mereka, dan terjadilah sesudah yang di perang besar namanya Armageddon. Jadi perang besar belum terjadi, akan terjadi antara antikris dengan orang Israel. Dan pada waktu itu siksaan besar luar biasa membuat orang Israel melek matanya. Tentu kalau dia melek matanya, karena Roh Kudus membukakan matanya, untuk kemudian mereka tahu, sama seperti Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu seperti Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu, bukan manusia, tapi Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Israel nanti, bukan sekarang. Sekarang masih mereka menganiaya Yesus. Bukankah mereka menganiaya orang Kristen dari awal? Waktu habis. Terima kasih. Lanjut, Oke. Bang Juma. Jadi gini Pak, memang di dalam Yehezkiel 5, Allah kemudian memporak-porandakan Bani Israel. Sepertiga kemudian mati, kemudian sepertiga kemudian itu dibunuh, sepertiga lagi kemudian itu mereka dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Tapi ada janji Tuhan Pak pada mereka. Di akhir zaman kelak, tertulis dengan jelas di dalam Yeremia 23. Anda boleh lihat di data nomor 2, nomor 3, nomor 8. Bagaimana Tuhan kembali akan mengumpulkan mereka. Dan mereka dijanjikan keselamatan. Masalahnya adalah mereka tidak percaya penyaliban. Tapi kenapa Tuhan mau mengumpulkan mereka dan diselamatkan? Itu poin. Oke. Kenapa mereka dikumpulkan? Dan ingat, di dalam Yesaya 52 nomor 1. Pada saat itu kemudian orang-orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke sana. Nggak bisa.
Yehezkiel 44 nomor 9, jangankan masuk ke rumah ibadah mereka, mereka orang-orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Lalu bagaimana kemudian orang yang tidak bersunat dan percaya kepada penyaliban? Tidak ada kaidah itu, Pak. Ketika mereka dihimpun kemudian kepada tanah yang dijanjikan Israel baru, mereka tidak dipersyaratkan percaya kepada penyaliban. Itu nggak ada. Bahkan kalau kita melihat nih, kacamatanya yang paling terang, Yesus sendiri mengatakan ketika ditanya di dalam Matius 19 nomor 15, 16, 17 dan seterusnya. Orang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan apa? Lakukan segala perintah Elohim. Apa perintah Elohim itu? Semua Yesus sebutkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan ini. Artinya jangan menyalib. Jangan lakukan penyaliban. Kalau mau selamat. Itu kata Yesus, Pak. Itu kata Yesus. Berarti Yesus tidak restu terhadap penyaliban itu. Jangan kau membunuh kalau ingin selamat. Artinya jangan kau menyalib. Tidak ada syaratnya. Oh, percaya kepada salib, percaya kepada penebusan ketika aku mati, bangkit pada hari ketiga. Itu enggak ada. Ini yang sangat disayangkan. Makanya saya katakan bahwa apa yang terjadi terhadap penyaliban itu bukan karena karya Tuhan. Mohon maaf, itu karena karya iblis. Mereka dikumpulkan kemudian di akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan kemudian. Tetapi tidak ada syaratnya. Yang bisa masuk ke Yerusalem itu adalah yang percaya atau yang menjadi Kristen atau yang percaya kepada penebusan dengan cara membunuh manusia. Itu nggak ada itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan Matius 19 nomor 16 bahwa percayalah kepada, lakukan segala perintah Tuhan. Apa perintah itu? Yesus uraikan, jangan membunuh. Berarti Bani Israel kalau mau selamat jangan menyalib. Kalau sudah tidak ada penyaliban, Kristen gugur, Pak, di situ. Kristen gugur. Karena itu perintah Yesus. Dan yang kedua perintah Bapa juga perintah Tuhannya Yesus. Apa yang dikatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini perintah. Jadi ahli Taurat tidak akan mungkin melakukan pembunuhan. Karena itu adalah perintah. Yesus juga memerintahkan jangan membunuh. Berarti jangan menyalib. Makanya tidak ada perintah secara terus terang bahwasanya saliblah Yesus. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Yohanes 3 atau Yohanes 6, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Nah sekarang mana pengakuan Yesus tentang penyaliban? Harus begini dan bagaimana. Cerita tentang penyaliban itu muncul setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah sekarang mana pengakuannya? Bahwa hidup kekal itu adalah menyalibkan diriku. Itu nggak ditemukan. Ada satu hal yang kemudian menjadi sumber. Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Di situ Yesus konon mengatakan, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak pernah ditemukan di Taurat itu, Pak. Sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Waktu Artinya, oke, terima kasih. Waktu habis, ya. Silakan. Oke, silakan Pak Pendeta. Ini pakai HP ini aja. Oke. Dimundurkan dulu waktunya, belum dimulai sama beliau. Diulangi dulu, beliau belum ulangi. Waktu putaran 9.9 detik. Oh. Oke, Iya. Pak Pendeta dipersilakan. Aduh, iklan pula. Nggak betul. Bentar. Oke, silakan Pak Pendeta. Apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi, bahwa kalau nggak ada kematian Yesus, maka rontok kekristenan. Benar sekali. Jadi sebetulnya fondasi iman Kristen yang paling hakiki itu adalah Injil, yaitu kematian Yesus dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita nggak bisa berbicara kebangkitan kalau tidak ada kematian. Dan kematian itu sendiri adalah
rancangan Allah yang saya sudah katakan tadi, ini mengulang ya, untuk penebusan dosa. Dan Yesus ketika dia hadir, dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan, dan karena itu Yesus bilang penderitaan pengorbanannya ini, kematian dan kebangkitan, harus disampaikan ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi harus disaksikan. Apalagi amanat agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dikatakan tadi orang Israel nggak mau menerima Yesus kan? Apa kaitannya dengan salib? Justru yang saya uraikan tadi tentang perang besar yang akan terjadi nanti, di mana Israel masih menunggu-nunggu Mesias, ternyata nggak datang-datang. Lalu akhirnya mereka datang satu pada pengakuan. Berarti hati pikiran mereka waktu itu dibukakan oleh Roh Kudus. Kemudian mereka tahu bahwa ternyata yang kita tolak selama ini adalah Yesus yang disalibkan, itu yang kami salibkan, nenek moyang kami salibkan, dan dialah yang kami nantikan, tetapi kami menolak dia. Dan bukti penolakan mereka terhadap Yesus kan Tuhan Yesus sebar mereka di seluruh dunia, dan itu hukuman buat mereka. Jadi sebetulnya penghukuman Tuhan bagi Israel itu berulang-ulang. Tuhan kasih penghukuman, jadi lagi bandelnya setengah mati. Nah, tetapi penghukuman Tuhan dengan membawa ke pembuangan, termasuk berdiaspora di seluruh dunia untuk tahap yang terakhir ini, ya, itu merupakan penghukuman Tuhan atas mereka. Tetapi penghukuman itu tidak pernah menghapus status mereka di hadapan Allah sebagai bangsa pilihan. Makanya ketika nanti datang, sesudah Yesus datang kedua kali itu, dan masuk masa tribulasi dunia ini berlangsung, itu akan terjadi pertobatan besar. Berarti mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis mereka mengakui bahwa dosanya mereka diampuni melalui kematian Yesus di kayu salib. Tapi kan tadi Bang Nandar ya dengan teman-teman Muslim kan konsepnya berbeda kan. Nah itu kalau mau bertanya sama saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pendeta, itu jawaban saya, karena memang jawaban saya nggak bisa lari dari kitab suci kan gitu. Kalau tuh misalnya ada bagian-bagian yang misalnya seperti Bang Nandar juga tadi ya, Bang Yonatan tuh berdiskusi gitu ya, banyak hal juga saya belajar ya di situ tentang ada pertanyaan-pertanyaan, ternyata ada pertanyaan begini begitu, karena saya nggak pernah berapologia sebetulnya. Saya biasanya hanya berkhotbah ya, atau mengajar, pimpin pendalaman Alkitab di komunitas gereja kan, nggak pernah seperti ini gitu. Apalagi dengan waktu yang menurut saya durasi lama seperti ini. Tapi ini justru pengalaman baik buat saya. Saya bisa mengenal Bang Suma walaupun pakai masker, saya nggak kenal. Tapi paling tidak nama itu sudah melekat di hati saya. Oh ternyata ada orang yang namanya rekan saya dari Muslim yang berdiskusi dengan saya gitu kan. Kita boleh berbeda pendapat. Nah tapi kapan-kapan kita ngopi bareng. Saya tinggal di Jakarta. Bang di mana abang Bang? Saya di Makassar, Bang, Makassar. Wah, jauh kita ya. Sama-sama 2 jam. kita. Saya dari Manado asli. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi ya kita berharap ya, saya baik teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim, kalau kita mengembangkan dialog yang santun, yang ya menjelaskanlah pengajaran kita tanpa harus, kalau misalnya pengajaran kita diserang, ya udah enggak apa-apa, biarin aja, tapi kita jangan berusaha untuk menyerang. Karena dalam diskusi bahkan debat, kita mengenal dalil yang mengatakan ternyata kita sepakat untuk tidak sepakat. Waktu habis. Terima kasih timer. Iya, gimana Bentar. teman-teman? Apa masih mau dilanjut dengan pendeta kita ini? Ya terserah. Gimana, mungkin Pak Pendeta mau istirahat barangkali dari tadi mungkin. Oke deh, terima kasih ya untuk kesempatan dari Bang Yonatan ya. Saya boleh ada di sini. Itu sebetulnya kelihatannya seperti kebetulan.
tetapi ya ini yang terjadi, berarti pasti kita ada wawasan dong, satu di antara kita kan. Pasti Bang Sumardo mau berpikir, oh iya saya punya pemahaman tentang kematian Yesus begini, sementara Pendeta Maksi ternyata pemahamannya begini, gitu kan. Jadi paling tidak ada semacam komunikasi di otak kita mengenai, saya pun pasti akan mikir tentang pertanyaan-pertanyaan tadi kan, akan meneliti lebih dalam dan berusaha untuk memberi jawaban yang yang diharapkan kan gitu ya. Oke. Makasih ya, kalau memang ada hal-hal yang saya ucapkan mungkin menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Sama-sama Pak Pendeta, saya juga demikian ada. Ya, terima kasih. Sehat selalu Pak Pendeta ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Saya keluar ya. Iya, baik, makasih Pak Pendeta terima Maksi. kasih. Terima kasih Gurunda Juma. Sekelas Sama-sama. pendeta pun ya modelnya Ya. tetap seperti itu. Lanjut. Baik. PM sebuah Muslim apa Kristen? Beliau kita hargai ya, mengatakan bahwa saya adalah pengajar, bukan pendebat. Sebagai pengajar ya saya hanya menjelaskan ya apa yang saya ketahui. Makanya tadi saya mencoba untuk memancing, tapi beliau tidak mengarahkan kepada diskusi kita tuh. Harusnya ketika saya mengatakan saya masih berpendapat bahwa salib itu adalah karya daripada iblis, karena tidak ada keterlibatan Tuhan di dalam penyaliban, malah dikelilingi oleh tindakan-tindakan yang iblis sebagai backupnya, seperti pengkhianatan Yudas, penipuan imam Yahudi, kemudian kesaksian-kesaksian palsu yang terjadi. Dan itu disampaikan oleh Pilatus bahwasanya mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, artinya karena iblis. Kemudian Yesus mengatakan jangan membunuh, kalau ingin masuk ke dalam surga jangan membunuh. Dengan kata lain, jangan menyalib. Jangan menyalib. Jadi kalau mau masuk ke surga ya jangan nyalib, jangan menyalib. Makanya saya katakan berarti gugur di situ. Di Matius 19 data nomor berapa itu akhi? 17 kan? Yang mengatakan demikian. Jangan membunuh. Dan Yesus pun menyesali ini Gurunda, menyesali kelahiran Yudas. Lukas Pikirannya 18 ayat 19 juga jangan membunuh. Jangan membunuh. Artinya ending dari penyaliban itu apa? Pelanggaran perintah Tuhan. Pembunuhan. Endingnya itu di situ bang, pelanggaran, yaitu pembunuhan. Artinya Yesus melarang jangan ada penyaliban. Intinya di situ. Kalau tadi dia membawa narasi dari Matius 20 nomor berapa itu, nomor 28, dia menyerahkan nyawanya dan seterusnya, ya menyerahkan nyawanya kan sama ketika kemudian dia terangkat ke langit. Lagian Matius 20 ini kan muncul setelah Yesus kemudian terangkat. Bukan Yesus berkata pada saat dia sebelum terjadi penyaliban. Bukan. Kenapa itu? Bertentangan dengan Ibrani 5 nomor 7. Iya. Iya kan? Betul. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada Tuhan agar dia diselamatkan dari maut, dan Karena atas kesalehannya maka doanya dikabulkan. Berarti dia tidak menyerahkan nyawanya. Kesalehan. Itu dia teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Saya minum kopi dulu campur Bodrex. Silakan. Terima kasih. Baik, Tapi- Masya Allah, terima kasih Gurunda. Silakan Bang Handi tadi mau menyampaikan apa? Silakan. Iya, kalau saya mengamati dari tadi sih sepertinya ini kurang imbang, nggak greget begitu ya. Bang Yuma udah berusaha diskusi lah, bukan debat, masuk ke materi tertentu untuk mengatakan iya atau tidak kan sebenarnya ingin dicapai di sana.
biar penonton itu terpuaskan kan begitu. Kalau yang tadi ini satu ingin mengajar, yang satunya ingin mengajar yang mengajar gitu loh. Ya intinya di sini ya, Bang Juma pengajar gitu. Pengajar ini merasa tidak diajari dan mengeluarkan jurus sendiri, akhirnya kurang greget begitu. Tapi is okay, biarlah ternilai di luar sana karena beliau juga akan akademis, dia pengajar bukan debater gitu. Itu sih intinya dari saya. Lanjut. Iya, Oke ya, saya menanggapi ya. Saya yang ingin saya tanggapi tadi sebenarnya mengenai keselamatan versi Kristen dan versi Yesus itu ternyata berbeda. Pak Pendeta itu tadi mengatakan bahwa keselamatan di dalam Kristen itu tidak diperoleh dengan cara berbuat baik. Bahkan perbuatan baik itu seperti kain kotor. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus, ya, ternyata berbeda dengan apa yang dinyatakan Kristen. Yesus ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20, orang kaya itu bertanya, "Guru yang baik, perbuatan apa?" Ingat ya, perbuatan. Perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada satupun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib." Enggak. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, ya, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh. Itu perbuatan baik bukan? Jangan bersaksi dusta. Perbuatan baik bukan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Ya, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Oh, kalau begitu kurang satu lagi. "Percaya aku disalib menebus dosamu." Ternyata tidak juga. Apa kata Yesus? "Jual hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga." Yesus sama sekali tidak menyentuh tentang penebusan dosa di sini. Justru Yesus menekankan supaya kamu itu berbuat baik. Ya, melakukan segala perintah Tuhan. Itu perbuatan baik. Itu amal soleh kalau di dalam Islam. Wal asri innal insana lafi khusrin ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya sebagian besar itu manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali dia yang beriman, dia beramal soleh, dia berdakwah, ya, menyampaikan kebenaran, saling menasehati. Kemudian yang keempat adalah sabar. Hampir mirip dengan yang diajarkan Islam. Ya, kalau mengenai iman, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan Aku Yesus Kristus yang diutus. Beriman, beramal soleh. Berimannya di Yohanes 17 ayat 3, beramal solehnya di Lukas 18 ayat 18 atau di dalam Matius 17. Nggak ada masalah, tapi justru Kristen mengajarkan yang berbeda. Percaya Yesus disalib, ya, untuk menebus dosamu, kamu akan diselamatkan. Ini ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Paulus berkata, jikalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Ini Paulus, bukan ajaran Yesus. Kalau Yesus tetap konsisten. Bahkan Yesus pernah memperingatkan kepada murid-muridnya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Ternyata kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Matius 23 ayat 2 dan seterusnya. Pergilah kamu kepada orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang diajarkan tetapi jangan ikuti yang diperintahkan. Mengajarkan saja tidak menjalankan, tidak bisa masuk surga.
apalagi menolak hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan Paulus. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Meleset, beda jauh antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen, jauh bedanya. Begitu ya, terima kasih. Monggo ditanggapi. Terima kasih. Disapa dulu Pak De. Ya, Bang Nandar monggo. disapu. Ya, ada nih, ada Niko. Baik. Niko, selamat malam. Niko. Selamat morning. Ada Bu Darni, selamat malam. Selamat malam semua. Baik. Ini lawannya Bang Juma nih, Bu Darni nih. Selamat malam Bang Oh itu lawannya Baik. Roma itu. Ya malam Silakan, teman-teman Gurunda. Kristen. Iya silakan bernarasi ditanggapi dari tadi teman-teman Kristen silakan tanggapin. Iya. Selamat malam Bang Zuma. Salve. Malam. Assalamualaikum. Waalaikum silakan Bang Zuma. Bang. Siap. Nah, aku mau diskusi Bang. Sebelumnya minta maaf Bang ya kalau memang ada yang salah gitu. Iya. Nah, aku Jangan ingin bertanya, diniatkan Bang. salah dulu. Iya gimana? Iya, aku ingin bertanya Bang. Sebenarnya surganya orang Islam sama surganya orang Kristen itu berbeda atau satu? Berbeda. Berbeda. Iya. Berarti surga itu ada dua ya, surga Kristen sama surga Islam gitu Bang. Cuman satu. Ada yang berhayal ke surga, ada yang betul-betul masuk ke surga. Berarti surga itu Iya. satu Bang. Siap. Itu satu. Oh, baik. Berarti satu tujuan, beda jalurnya ya. Sebenarnya satu tujuan berarti. Bukan. Jadi Mau gimana Bang? dua tujuan, dua jalur. Dua tujuan, dua jalur bagaimana Bang maksudnya? Kami jalurnya ke surga, Anda jalurnya ke neraka, tapi Anda katakan itu adalah surga. Oh, bagaimana Abang bisa berkata bahwa aku lagi neraka? Dari mana Abang dapatnya itu dari mana sebenarnya? Pertama, ketika Anda mengatakan Anda ke surga, tidak ada indikasi apa yang Anda akan alami di sana itu sebagai penghuni surga. Itu penghuni neraka itu pertama. Ketika Anda ke tempat yang Anda katakan surga itu, Anda sudah tidak mengenal makhluk lainnya. Anda tidak mengenal keluarga, Anda tidak mengenal ayah, ibu, dan seterusnya. Itu bukan surga, Bung. Itu neraka. Yang di mana dalilnya kalau kita di surga itu enggak mengenal antara satu sama yang lain. Ya, mana coba Anda tampilkan? Itu, aku jujur Abangnya, aku mengimani, tapi aku enggak terlalu sering baca Alkitab tuh enggak terlalu di inilah Bang, di Mana Bang Andi? Bang Andi itu apa ayatnya? Bang Andi, coba Bang. di pengkhotbah itu ada itu. Pengkhotbah 95. Enggak ya? Ada yang enggak di ini Apa sih? Alkitab ini tertulisnya Pengkhotbah itu loh, di surga orang udah nggak ingat lagi, di akhirat nggak ingat Ya, lagi. Pengkhotbah 95. 95. Pengkhotbah 95. Karena itu orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Betul. Ya, coba Bang, aku karena tadi Abang kan bilang di sana tuh kita sudah enggak mengenal antara satu sama yang lain. Itu Iya, bisa, ini dalilnya. Yang mana Bang? Mana Bang? Pengkhotbah 9 nomor 5. Terus kemudian hidup laksana malaikat katanya. Terus yang bangkit adalah roh katanya. Bagaimana Anda bisa mengenal ayah Anda kalau dalam bentuk roh? Wajah sudah nggak ada. Nah, gimana? Abang tadi kayak Abang berkata bahwa kita udah tidak ada yang mengatakan bahwa kita sudah tidak mengenal antara satu sama yang lain. Ya itu di Kristen Bang, di surga Anda itu begitu.
Ya bang, ya abang. Ya abangku yang paling ganteng itu di mana? Oh, Di Pengkhotbah 9 nomor 5 Bang. Di situ dikatakan bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sabar bang. Ya itu kenangan bang. Abang harusnya bisa bedakan kenangan sama ini ya. Ingatan Bang. Sabar bang. Kecuali di situ di mana abang? Aku ada buka Alkitab nih di surat apa tertulisnya? Pengkhotbah 95 aja dulu buka. Siapa tahu belum baca. Pengkhotbah. Sabar. Di mana? Coba Bang Suma bisa dibesarin nggak biar aku bisa ini lah. baca aja bang. Baca. Abangku yang paling ganteng bisa nggak? Udah, nggak usah perintah-perintah. Kita sudah menunjukkan ayatnya. Kamu baca aja di situ. Ya. Ya udah baca aja di situ, nggak usah perintah-perintah. Itu di mana bang? Di mana? Di surat apa bang? Oh, astagfirullahaladzim. Di Alkitab. Pengkhotbah. Loh. Pengkhotbah? Iya, di kitabmu, Pengkhotbah nomor 5. Coba Bang Suma. Ini ku baca. Pengkhotbah 9 ayat 5. Dibesarin bang. Dengarkan aja, saudaraku, dengarkan aja. Udah, dengarkan. Darni yang baca itu. Pengkhotbah 9 ayat 5. Nasib semua orang sama. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu dia. Di Alkitab sini nggak ada tutur pengkhotbah bang. Astagfirullahaladzim. Bu Darni gimana nih? Ini gimana nih Bu Darni nih? Kawanmu gimana Bu Darni? Macam mananya kau, Kristen? Memalukan kau. Ini pengkhotbah. Bu Darni ini Kristen ini. Jangan dimarahin. Aduh. Darni ingat Darni sekali salah ucap. Darni sekali salah ucap menyebut kata Allah di 10.000 loh dendanya. Aku lagi cari nih. Enggak lah, tariklah itu. Coba bang ditampil. Gak usah ditampilkan saya. Iya, ini udah jelas. Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu pengkhotbah isinya. Abang Laskar, coba kalau bicaranya tuh bisa nadanya bisa ini seperti Bang Suma gitu loh, aku adem gitu loh, cobalah dikasih adem gitu. Bang Suma bisa nggak Bang Suma? Belum tahu dia ini. Iya. Belum tahu dia. Habislah kau dihajarnya. Aku belum tahu. Iya, jadi kelihatannya sukar kali Saudara Laskar. Jadi gini, intinya gini. Anda tidak akan pernah menemukan sebuah data di dalam kitab saudara yang mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak ada bang. Oke, siap. Berarti nggak ada Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di surga-surga itu mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu hanya ada di Islam. Anda tidak akan menemukan itu. Kemudian sabar bang, sabar ya. Anda tidak akan menemukan surganya Kristen dikatakan bahwasanya tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka umat Islam akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang baik. Jadi kesempurnaan kehidupan ketika kemudian manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan sempurna itu bisa ditemukan ketika manusia itu dimanusiakan. Bukan dihewankan atau bukan dirohkan dia. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan begini. Fahum fi raudatin yuhbarun. Umat Islam itu di dalam taman surga yang sangat-sangat menggembirakan mereka. Bagaimana mungkin kemudian orang bergembira kalau cuma hanya roh? Kegembiraan manusia ketika manusia itu dimanusiakan.
Innalladzina amanu wa amilus salihah lahum jannatun na'im. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana bisa dikatakan nikmat kalau cuman roh saja? Apa yang bisa dinikmati kalau roh saja? Gak bisa. Oke. Itu Bang. Dan itu hanya ditemukan di Islam. Ya, makanya saya katakan tadi kita ada dua tempat dan kita ada dua jalur. Berbeda jalur kita dan berbeda tempat kita. Dalam pemahamannya Abang, surga itu ada dua ya, surganya Islam sama surganya Kristen. Dengan alasannya bahwa di surganya Kristen tuh nggak ada saling mengenal antara satu sama yang lain. Oke saya Bang ya? Ya Bang ya, seperti itu Bang ya? Seperti itu Bang ya? Betul. Oke. Nah, aku bertanya, dari mana Abang dapatkan seperti itu? Abang mengatakan bahwa di surganya Kristen tuh nggak ada, di sana tuh nggak saling mengenal antara satu sama yang lainnya. Itu di Alkitab tertulis itu di mana? Aku tuh langsung baca langsung di semuanya di bawah. Abang, ada menurut enggak ini kepake data Bang. Kepake data Bang. Ayo Bang. Iya, paham ya. Sabar ya. Sabar. Siap Abang. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Araf ayat 172. Manusia yang belum eksis menjadi manusia seperti sekarang, mereka masih ada di alam ruh. Tapi mereka kemudian dikatakan oleh Allah mempersaksikan dirinya di hadapan Tuhan. Apakah pada saat itu kita sudah saling mengenal? Belum. Karena kita adalah roh. Nah, kenapa kita bisa saling kenal satu sama lain? Karena kita manusia utuh. Bersatunya antara jasad dan roh, itulah yang disebut manusia. Kalau hanya roh, namanya hantu atau makhluk halus. Benar. Kalau hanya jasad, namanya mayat atau jasad saja, jenazah. Nanti dikatakan manusia ketika jasad dan ruh itu menyatu. Sedangkan yang masuk ke surga nanti, yang mendapatkan upah nanti adalah manusia, bukan mayat, bukan jasad, bukan makhluk halus, tapi manusia. Berarti ada alam di mana kita akan berkumpul kembali, yang mana alam itu jasad dan roh kita akan ada di sana. Dan supaya kita bisa bahagia, maka tentu kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tentu bisa kita menikmati hal-hal yang bisa dinikmati oleh jasad kita. Lah kalau hanya roh mau ngapain? Oke. Sekarang gini Bang. Silakan. Abang ya. Kita di Kristen kalau mati dikuburkan kan? Begitu pun di Muslim dikuburkan. Nah, itu yang dikuburkan itu apanya? Jasadnya apa dan roh? Jasad dan roh. Bagaimana Abang berkata bahwa di situ jasad dan roh? Lalu yang bangkit nanti apa? Loh, gini Bang. Nah, oke. Jadi sabar ya. Lalu yang bangkit nanti siapa yang bangkit, Bang? Aku senang berdiskusi sama Abang nih. Jasad tanpa roh gitu maksudnya. Waduh, momi dong atau apa namanya? Zombie. Aku ulang lagi Bang. Iya, silakan. Aku ulang lagi. Silakan. Nah, umat Kristen kalau mati dikuburkan. Begitu pula dengan umat Islam, dikuburkan sama dikuburkan. Betul. Nah, mati itu yang ditinggalkan apanya? Waktu kita manusia mati itu ditinggalkan apanya? Jasad dan roh. Apa rohnya? Jasad dan roh. Nah, berarti kalau memang jasad dan roh berarti hidup dong. Ya, memang betul. Kita hidup. Kalau kita hidup kenapa kita dikuburkan? Lah, karena kita sudah beda alam. Kita sudah ada di Sheol, bukan lagi di bumi kita. Kita sudah ada di alam barzah. Nah Bang, pakai logika. Loh? Enggak, kok ini kacau banget, sumpah Bang. Ini kacau ya? Enggak, kacau Bang, ini benar-benar. Abang cuma gimana sih Bang? Ini gini. Nah, kayak gini. Atau aku pakai contoh aku aja ya. Iya. Nah, ya, ini sumber kan. Misalnya aku mati. Iya. Aku dikuburkan. Iya. Di saat aku dikuburkan itu udah nggak ada lagi. Aku udah nggak mengetahui apa-apa lagi. Udah. Nah, itu apa jasadnya yang tertinggal dengan roh? Apa jasadnya aja? Kalau manusia itu meninggal, Bung, untuk
Kok tertawa sih? Orang mau dijawab kok tertawa. Aneh ini orang ini. Pura-pura gila loh. Jangan pura-pura. Begini, Jangan- saudara. Jangan pura-pura gila dong. Saudara Laskar. Saudara Laskar. Gila. Iya, Bang. Saudara Laskar. Iya. Yesus ketika diceritakan Matius 16:18 dia kemana itu? Kemana dia, Bang? Gimana, Bang? Oke, aku ikut ya alur pertanyaan Abang ya. Gimana? Enggak, tertawa aja. Kalau mau tertawa tuh silakan, enggak apa-apa. Sekarang saya tanya. Kan tadi Abang kan berkata, bahwa udah mati, itu ikut dikubur sama rohnya gitu kan. Rohnya ikut terkubur sama jasadnya kan. Bukan tinggal jasadnya, tapi ikut rohnya juga di dalam itu dikuburkan juga ya. Benar ya? Iya, Tadi kata betul. Abang ya. Betul. Oh, berarti orang yang mati ini dikuburkan sama rohnya juga ya, rohnya. Betul, iya. Oh. Terus? Udah, Bang. Terima kasih. Nanti coba Abang buka kembali. Heeh. Lihat Di- kisah apa- Lazarus coba. Apa yang salah? Apa yang salah? Coba Apa yang kisah salah? Lazarus itu. Coba mati. Coba, Apa yang salah? Abang, apa yang salah? Buka kembali arti kata mati. Coba tapi ada nggak mati? Apa itu mati? Nah, coba. Enggak, saya tanya dulu Abang ini. Enggak, aku buka Bang ya. Bang Juba, sabar Bang Ini, Juba. Aku tahu daripada Bang saya minta Anda diturunkan, Anda pamer kegilaan di depan saya itu nggak bagus loh. Ini bukan gila. Secara ini berarti Anda gila. Sekarang makanya dengarkan saya, jangan tertawa. Anda menertawakan kebodohan Anda. loh, bukan kebodohan, Bang. Lah itu sekarang dengarkan saya, dengarkan. Aku katakan begini. Anda orang tidak yang mati bisa itu mendengarkan bukan bersama saya. roh. Itu bagaimana, Bang? Apakah Udah orang mati- turunin. Ini nggak bisa diskusi ini. Turunin. Anda gila, Anda enggak waras. Turunin. Gila, Bang, sumpah. Ini udah- Turunin Ustaz Antar, nggak bisa diskusi dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak ngasih orang kesempatan ngomong itu. Turunin Ustaz Antar. Yesus katanya menginjili dunia orang mati. Terima kasih, Di Bang, mana ya. itu? Tolong, Sudah tolong. selesai. Di Terima mana kasih, ya. Yesus? Dengarkan Terima saya. kasih, ya. Di mana Yesus menginjili orang mati? Di mana? Dah, nggak Di toilet. bisa diskusi itu. Dengarkan ya, Merocos. saudara-saudara Kristen, dengarkan saya. Kitab saudara yang mengatakan di dalam 1 Korintus 15 nomor 52. Manusia dibangkitkan setelah tiupan sangkakala terakhir. Ini ketika manusia dibangkitkan, apanya yang dibangkitkan? Ruhnya. Ruh tidak pernah mati, ngapain dibangkitkan? Yang dibangkitkan di sini adalah jasad dan ruh. 1 Tesalonika 4:16 bangkit setelah tiupan sangkakala. Apa yang bangkit? Ruh. Ruh tidak pernah mati, ngapain dibangkitkan? Coba Anda baca di Yehezkiel 37. Ini sudah pernah saya ajarkan. Bagaimana kemudian tulang belulang akan berjalan satu sama lain bersambung. Ditutupi kemudian oleh daging. Ditutupi kemudian oleh urat. Ditutupi kemudian oleh kulit. Lalu ditiupkan oleh roh kembali. Roh mereka masing-masing kembali ke dalam jasad mereka masing-masing. Apa yang masalah? Nah, kemana roh mereka ketika pada saat itu? Mereka ada di alam barzah. Loh, gali kuburnya, kok masih ada di situ? Ini alam mereka sudah berbeda dengan alam kita. Mereka ada di alam barzah. Jadi kalau Anda mengatakan orang mati itu tidak lagi kembali ke jasadnya, Anda keliru. Manusia akan kembali ke jasadnya dan akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Jangan Anda merasa kemudian jasad Anda tidak roh Anda tidak ada di jasad itu. Memang betul secara kasat mata menurut pandangan kita. Sama seperti kita tidak bisa lagi melihat makhluk gaib, tidak bisa melihat makhluk roh. Tetapi ingat, mereka hidup, mereka ada di alam barzah yang tidak bisa kita lihat. Yang Anda gali kubur itu Anda lihat jasadnya, memang betul. Tetapi nanti ketika dia dibangkitkan kembali, jasadnya dan juga rohnya yang akan bangkit. Tapi sudah hancur, sudah diawetkan sama mereka, dikasih formalin sampai mereka bertahan menjadi mumi dan seterusnya. Yes, betul. Jangankan dibuat seperti itu, bahkan yang ditanam miliaran tahun Tuhan akan bangkitkan kembali, apalagi yang kalian awetkan. Ini data. Al-Quran mengatakan, Bible juga mengatakan. Makanya sekali-kali dalami Bible. Tadi ditunjukkan khotbah 95 malah cengengesan. Sudah gitu namanya keren. Laskar Kristus. Telat. Harusnya sebelum penyaliban Anda menjadi laskar supaya Yesus tidak disalibkan. Telat. Silakan yang lain.
pertanyaan. Roma, di mana dirimu, Roma? Kita sapa dulu King Balwin. King Balwin, selamat malam. Kabur. Ini siapa ini? Roma. Beres Bunda. Simatupang. Ya, Mana? Diarni. beres Mana? Simatupang. Oh, itu ku ada di atas. Oh. Ya, beres. Silakan itu. Sebentar, Bundar. Iyalah. Pariban lah. Simatupang. Itu aku udah tahu lah. Beres Simatupang. Oh, beres Simatupang. Oh, itu. Ya. Baik, Mak. Oke, siapa yang ingin berdiskusi nih? Silakan. Bu Ahira, Beres. Biar saya sedikit meresponnya. Silakan. Jadi kan tadi Bang Zuma bilang ataupun berbicara yang dikuburkan itu jasad dan roh. Bukankah setiap manusia itu setelah meninggal dan menghembuskan napas terakhirnya, rohnya kan sudah mati, kan rohnya tidak lagi di jasadnya. Meninggal itu menghembuskan napas terakhir itu berarti kan sudah menjadi jasad, tidak memiliki roh lagi. Nah itu. Terus Bang Zuma juga bilang yang Yesus berkata dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu adalah orang-orang. Memang betul. Dibangkitkan itu ada dagingnya. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, yang mati namun tinggal dalam Kristus. Tapi setelah dagingnya dibangkitkan, mereka itu diberikan daging kemuliaan. Itu kata firman. Jadi kalau abang kutip ini pengkhotbah, kalau abang baca kitab pengkhotbah ini bang, dari pasal 1 sampai pasal 12, di sini berbicara banyak tentang kesia-siaan, hidup yang setara dengan binatang. Tapi kenapa dia dicatatkan seperti ini? Karena banyak manusia yang sudah jauh dari Tuhan. Abang ambil ayat di pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Tidak ada dikatakan di sini berbicara surga. Saya bacakan lagi ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Betul. Isi pengkhotbah pasal 9 ayat kelima ini benar. Semua orang mengetahui bahwa dia akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Itu betul, karena jikalau kita sudah mati, menghembuskan napas terakhir, kita nggak mengerti apa yang dilakukan saudara kita. Apakah dimandikan, digimanakan. Kita nggak mengetahui lagi karena kita sudah mati, sudah menghembuskan napas terakhir. Roh itu sudah terlepas dari tubuh kita. Terjadilah kita menjadi jasad. Jadi gimana ceritanya? Bang Zuma mengatakan yang dikuburkan itu jasad dan roh. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Betul, sudah lenyap karena mereka sudah menjadi jasad dan dikuburkan. Oke. Karena kalau kita mengenangnya Jangan berkhotbah di sini. Sekarang saya tanya sama saudara, kenapa jasad Lazarus bisa bangkit? Bukan hanya Lazarus, Bang. Karena saya bilang tadi. Iya, saya kan tanya. Ada orang-orang benar, kenapa? orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa yang jasad diangkat. Lazarus bisa bangkit? Dengar dulu, Bang. Ada orang-orang pilihan Kristus yang diangkat langsung ke surga beserta dengan tubuhnya. Namun kalau berbicara kepada kita sisi manusia seperti gimana ceritanya? Gini Bang, logika lah.
Ini maaf ya, jauh-jauh dari kita cepat-cepat ya. Ini Tanya Bang, jawab. Umpama abang meninggal. Berarti kalau orang meninggal, Tuhan menghembuskan napas terakhir. Orang yang meninggal itu berarti rohnya terlepas dari jasadnya, makanya meninggal. Matius 27, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Yerusalem. Ini apa ini yang keluar? Ini Iya kan tadi saya sudah katakan. ini sebelum jasad abang saja atau ikut dengan rohnya ini? Bang, kalau saya lupa ayatnya, mungkin Paribanku tahu di mana ayatnya. Ini data saya kasih. Ini sudah data Iya, ini saya Matius tahu, 27. saya tahu. Sekarang saya Abang tanya saya sama tahu. Anda. Ini orang yang keluar dari kubur jasad saja atau beserta dengan rohnya? Jasad dan diberikanlah roh kemuliaan. Itulah dikatakan diberikan karena mereka apa? Mereka sudah memiliki daging-daging rohani. Makanya dikatakan Daging-daging di rohani. orang Kristen itu, Bang. Hey. Bagaimana Anda bisa mengatakan daging rohani? Gimana maksudnya apa itu? Itu firman Jangan yang cuma berbicara, modal Bang. bicara, Saya modal lupa ayatnya. mulut, pakai ilmu. Di mana ada daging rohani di Bible, di mana ya? Coba tunjukin dong daging rohani. Saya kasih Saya data lupa, deh. Bang, ayatnya. Tunggu, tapi dikatakan, Nih, Bang, dalam Anda Alkitab, memang harus Alkitab. banyak Aduh. belajar. Setelah Orang-orang disurga Kristen nanti ini akan memang harus diberikan banyak itu belajar Bible ke Bang Suma. kemuliaan. Ayo Itu berasal. Saya tanya sama Bu Diberikan Darni deh. kemuliaan. Bentar bang. Saya tanya sama Bu Darni. Ada daging rohani Bu Darni? Ayo jawab jujur Bu Darni. Maksudnya daging rohani itu daging kemuliaan yang dibangkitkan, Iya, Pak itu yang Ustadz. saya itu yang saya Gitu. Jadi tidak ada sejarahnya, Bang. Jasad itu dikuburkan beserta dengan rohnya. Iya. Loh, Karena nggak ada. orang yang sudah meninggal pasti Loh. rohnya Baik. terlepas dari Oke, tubuhnya. Anda diam. Makanya Anda diam. meninggoy. Giliran saya. Ambil pulpen, ambil kertas. Dengarkan saya. Dengarkan ya. Kita mulai dari Yesaya 25 nomor 8 aja dulu. Aduh, apa itu konteksnya, Bos? Jangan konteks-kontesan. Nah, tahu Jangan nggak, Bos, konteks yang Anda narasikan jadikan itu? sebagai dasar. Tanya dulu narasinya itu tentang apa, biar tahu. Bukan Bang, biar dia suruh baca. Udah jangan diganggu. Gantian ngomong Konteks-kontesan. gantian. Silakan Bang. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Yesaya 26 nomor 19. Daniel 12 nomor 2 nomor 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ini di dalam kubur. Hosea 6 nomor 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup kembali di hadapannya. Oke? Masih kurang? Masih butuh data? Masih mau aku kasih ajaran? Bahwa ketika kemudian Anda masuk ke alam barzah, Anda hidup kembali. Terkait dengan jasad Anda, itu nanti akan dibangkitkan. Coba Anda lihat. Ini data yang saya sajikan. Bagaimana kemudian Yesus bangkit dari kubur-kubur dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini yang menampakkan diri ini roh atau jasad? Iya, jasad. Jasadnya ada rohnya tidak? Saya lupa ayatnya, Bang, ya, Bang. Jasadnya ada rohnya tidak? Saya lupa ayatnya. Di mana Pariban ayatnya yang Matius dikatakan diberikan tubuh kemuliaan? 27 nomor 53 Setelah udah disurga nanti kutunjuk. diberikan Bang tubuh kemuliaan. Juma. Oh, yang Bang Anda Juma. bawa itu, sabar. Yang Anda bawa itu adalah apa tadi? Matius 22 itu. Di dalam kebangkitan. Itu nanti pada masa kebangkitan memang tidak kawin. Masa kamu bangkit dari debu tanah langsung kawin? Ayam kamu. Kamu bukan ayam. Cuma ayam yang keluar dari kandang cari betina. Ini orang kebangkitan belum masuk surga, Bung. Ya, jadi tanamkan pada diri Anda, ketika orang masuk ke alam barzah, orang itu hidup, tidak mati. Oke? Silakan yang lain. Tapi kan begini, Bang.
abang kan yang membawa statement, abang yang berbicara membawa statement mengatakan tadi ke si Laskar Kristus itu bahwa yang dikuburkan itu jasad dan roh. Tapi kalau yang dikuburkan jasad, betul saya terima. Namun roh itu tidak bisa dikuburkan karena rohnya, karena sudah menghembuskan napas terakhir lah, terpisahlah tubuh dan roh itu meninggoy lah. Terus rohmu kemana? Masalah roh itu kemana itu kan sudah urusan Tuhan. Dagingnya itu ya dikuburkan ke tanah. Ini saya kasih data nih, saya kasih data. Roh itu Lukas 16, bentar bang. Bentar, ini saya kasih data bang. Lukas 16 ayat 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini roh atau roh dan jasad? Saya tanya, roh emang punya lidah? Saya tanya kepada Pak Sugi, ada nggak dikatakan di situ orang miskin itu diangkat ke surga beserta dengan tubuhnya? Karena di ayat 22 sangat jelas, kemudian matilah. Itu berbicara tentang dunia surgawi dan neraka. Namun tidak ada dikatakan dalam ayat itu jasadnya ataupun bangkainya terangkat. Tidak ada. Matius 27 gimana? Jadi kalau aku berbicara tentang Lazarus dan orang kaya, tidak ada dikatakan Lazarus Matius beserta dengan jasadnya 27, jangan cuma modal nyerocos. Matius 27, orang-orang kudus itu menampakkan diri kepada orang banyak. Yang dia tampakkan ini jasadnya atau rohnya? Matius 27 ayat berapa itu? 52, 53. Nah, terus apa pertanyaan abang tadi? Ya jawablah itu. Itu dalil kitabmu itu musuhmu yang paling besar itu. Kitab sendiri. Iya. Iya apa? Iya. Iya apa bang? Begini bang, dengar abang ya. Iya. Kan yang memiliki kuasa akan dunia dan seserta isi adalah Tuhan. Ketika manusia itu meninggal dan dikuburkan, yang jelasnya daging itu kembali ke tanah. Karena pasti dimakan cacing. Jadi dikatakan di sini mereka bangkit dari kubur-kuburan dan terbuka. Saya memang lupa ayatnya bang, tapi di Alkitab ada ini dikatakan, sudah kutunjukkan. Ngapain ada lupa? Dulu. Ini ku sudah kutunjukkan. Dengar dulu bang. Kenapa cari yang nggak ada? Iya, dengar dulu ayatnya bang. Apapun ceritanya, siapapun manusianya, kalau dia sudah meninggal pasti kembali jadi tanah. Karena apa? Dia dikuburkan di dalam tanah. Namun di sini dia dibangkitkan oleh Kristus. Saya lupa ada ayatnya mengatakan dia diberikan tubuh kemuliaan. Jadi dia kembali tubuh yang sudah menjadi tanah. Karena kan Tuhan Maha Kuasa, Maha segalanya. Iya. Dia berikan lagi dia hidup baru, tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Makanya dibangkitkan. Namun kita pakai logika aja bang. Ini kenapa ini Matius 27 tidak dibahas yang sini? sudah meninggal bang. Gini lah, Ini contoh saya Matius. meninggal nih bang. Saya meninggal nggak sampai setahun lah dulu. Setahun saya dikubur ke dalam tanah, pasti daging saya tidak ada lagi. Tapi karena Tuhan Maha Kuasa ketika membangkit dari kubur ini, kita memiliki tubuh kembali dan menampakkan diri. Tapi tubuh itu bukan lagi tubuh yang seperti sedahulu kala kita hidup pertama. Kenapa bisa? Loh, karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi Tuhan tidak maha kuasa menciptakan yang tadinya ada menjadi ada kembali. Bukan di situ statementnya bang. Begini saudara, begini. Kan tadi abang bertanya. Terus mereka bangkit ini menunjukkan diri ini apa yang menunjukkan diri daging apa roh yang kan abang bilang kan? Oke, baik. Saya ingin tahu dari saudara. Misalnya saudara pernah mensinahi orang.
pernah melakukan pemerkosaan. Yang Anda pakai adalah uco Anda. Uco Anda itu mereknya AB. Anda mati. Si uco AB hancur jadi tanah. Ketika Anda dibangkitkan kemudian masuk ke neraka, yang disiksa itu uco baru atau uco AB yang melakukan persinahan? Jawab. Ya yang disiksa kan saya lah. Iya, saya itu Anda, uco AB Anda yang kutanya. Loh, ya saya yang disiksa. Iya, uco AB-nya ikut nggak? Abang pakai statementnya nggak ketemu. Lah, kan Yesus mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Berarti si uco AB harus dibangkitkan untuk mendapatkan upahnya. Betul nggak? Apa? Si Gini, uco Bang, seluruh ZA dunia yang harus Abang tanya, menggantikan Bang. AB. AB Tidak enak-enakan pernah, jadi Bang. tanah. AB Gimana enak-enakan ceritanya, menjadi debu. Bang? Sementara Enggak, yang kan- dibangkitkan Abang ZZ. tadi kan gini loh, Bang ZZ Zuma. tidak pernah melakukan persinahan. ZZ yang harus dibawa ke neraka, disiksa gitu. Nggak bisa. Bang Zuma, AB si uco AB Abang ini yang saya harus bawa mendapat statement upahnya. Berarti dia bahwa akan dibangkitkan jasad dan kembali. roh itu dikuburkan. Gimana ceritanya jasad dan roh? Roh itu bisa dikuburkan, bukankah roh tidak tersentuh? Matius 27, 52, 53. Ini yang Anda kemukakan doktrin. Saya mengemukakan data. Kuat mana doktrin dengan data kira-kira? Kan di gereja Anda disuruh Saya pejamkan tidak mata tuh. tolak. Data Sabar. yang Abang Di buka gereja itu Anda saya disuruh akui, pejamkan saya terima mata. dan benar. Terus Tetapi, tangan Bang, diangkat ke depan. tidak ada, Lalu Bang, diajarkan namanya oleh itu pendeta. roh bisa dikuburkan. Apabila kita mati kita akan langsung ke surga. Itu kan doktrinnya. Bukan doktrinnya. Di mana ceritanya? Lalu roh mana bisa dalilnya? dikuburkan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana saya minta dalil? Padahal analogi sederhananya saya berikan kepada saudara. Ucok AB melakukan persinahan. Si ucok, rudal tumpul Anda itu masuk kepada lubang yang tidak seharusnya. Haram. Nah, Anda mati, hancur dia. Menurut saudara. Begitu dibangkitkan, apakah ucok AB ini tidak dibangkit? Yang menggantikan nanti ucok baru. Bernama ucok seset. Yang tadinya belah samping, yang bangkit belah tengah. Gitu. Sementara datanya manusia akan diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Berbicara surga dan neraka, siapa kita masuk neraka apa masuk surga? Berbicara penghukuman itu udah bagian Tuhan, namun tidak pernah sejarahnya roh itu bisa dikuburkan. Bahkan roh itu tidak bisa disentuh, Bung, karena dia tidak memang memiliki daging dan kalau tulang. itu yang Anda jadikan sandaran, memang betul. Roh tidak bisa dikuburkan, tetapi roh masuk ke alam barzah, alam kematian. Jasad juga demikian. Makanya mereka nanti akan dibangkitkan. Jasad yang tadinya rusak, sudah hancur, itu akan dipulihkan kembali. Kalau kita dari tidak ada menjadi ada, Allah bisa, Tuhan bisa. Allah jauh lebih bisa lagi. Kita sudah pernah ada, tinggal diambil ulang kembali. Itu kalau itu abang bilang saya terima, Bang. Nah, Itu akan diberikan tubuh yang baru. Nah, Namun kalau yang abang bilang roh dikuburkan, saya nggak bisa. Saya belum masuk nggak ketemu sama akal saya itu roh itu dikuburkan gimana? Lalu kalau begitu Yesus kemana? Penginjilan di orang mati itu dia kemana? Ke pasar. Jangan 3 hari Yesus penginjilan di mana? Samakan Yesus dengan kepribadian kita yang jelasnya, Bang. Iya, Yesus datang ke alam Belum kematian ketemu, Bang. itu menginjili Saya siapa? Kita pakai logika aja, Bang, nggak mungkin, Bang, roh itu bisa dikuburkan. Sekarang pertanyaan saya, Bung, Yesus melakukan penginjilan itu di kuburan, di perut bumi atau di mana? Jadi kalau abang buka data di Lukas tadi, Ditanya apa? Jawab dong itu tentang Yesus, kebangkitan jawab. itu menampakkan diri itu,
Itu betul. Dan seperti abang bilang tadi, tempah baru dikasih tubuh yang baru. Itu betul abang bilang seperti tadi itu. Namun yang saya tentang itu, tentang roh dikuburkan. Jasad yang dikubur yang Anda lihat itu, ada kuburan yang nyata nampak oleh manusia fana kayak kita. Tapi ada yang disebut Sheol, ada yang disebut barzah, alam kematian. Di sanalah roh kita ada. Di mana itu? Di perut bumi kan yang kita tahu. Karena kenapa? Mereka akan dibangkitkan. Di sana engkau kumatikan, di sana engkau kuadakan, di sana engkau kumatikan, dan di sana juga akan kubangkitkan. Di mana itu? Di perut bumi. Berasal dari perut bumi, bangkit kembali. Ya itulah keyakinan abang lah itu. Kalau saya sih, Saya bicara Bible loh. Itu Makanya aku bilang Anda lebih mendengarkan doktrin gereja daripada Bible. Kemanusiaan bang, tidak ada bang roh bisa dikuburkan dari sisi kemanusiaan biasa seperti kita ya. Berarti menurut saudara, begitu kita meninggal, berarti menurut saudara, begitu saudara dikuburkan, roh Anda masih pergi ke pasar jalan-jalan gitu. Begini bang, ketika saya meninggal, menghembuskan napas terakhir saya, iya. Nah, berarti kan saya sudah menjadi jasad. Namun berbicara roh saya kemana, itu Tuhan yang tentukan dan Tuhan yang atur. Ada nggak alam kematian? Hah? Ada nggak alam kematian? Kalau menurut saya sih nggak. Abang itu bagian abang ada. Tapi begini, kalau saya bang, saya meninggal, yang dikuburkan itu jasad saya. Roh saya kemana itu Tuhan yang tentukan dan Tuhan yang atur segala sesuatu kemana roh saya. Namun yang namanya orang meninggal, yang menghembuskan napas terakhir, jasad dan roh itu terpisah. Iya, jasad dan roh itu terpisah, maka kematian. Tetapi Anda harus tahu, ada yang disebut alam maut, ada yang disebut Sheol, yaitu alam barzah. Sekarang saya tanya, apakah ketika kemudian Anda masuk dalam alam kematian, jasad roh Anda itu bisa kembali ke bumi? Bang Zuma, makanya saya bilang tadi, seperti yang dikatakan kitab Pengkhotbah yang pasal 9 yang kalian buka itu, di situ kan dikatakan tidak tahu apa-apa lagi. Yang namanya sudah meninggal. Jadi masalah berbicara roh itu kemana, itu Tuhan yang mengatur kemana roh kita dibikinnya. Namun roh itu tidak dikubur. Tuhanlah yang menentukan kemana roh itu. Sekarang yang menurut dikuburkan itu adalah jasad kita, tidaklah roh. Sekarang Sheol itu di mana? Atau Hades itu di mana menurut saudara? Hades itu apa dulu? Hades itu apa? Aku nggak bisa aku menjelaskan sama bang karena belum ketemu bang logikanya tuh roh. Aku belum bisa. Sabar dulu. Hades itu di mana? Aku masih berpikir. Waduh, ditanya apa? Jawabnya apa? Kamu ditanya Hades itu mana? Di mana? Jawab dong, jangan ngelantur. Ustaz Sugi, don't touch me, you know. Hades itu apa menurut Anda saudara? itu ditanya Hades itu apa? Dijawab. Hades itu apa? Kalau nggak tahu gitu loh. Biar dijelasin. Sekarang tanya nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gitu aja bro. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya dijelasin. Saya sudah gitu. jawab nggak tahu. Yang nggak tahu dia Bang Joma. Ya, kenapa dari tadi Anda kayak api keluar dari mulut naga ngomong? Nggak tahu tapi menjelaskan. Hades itu alam tempat di mana roh itu dikumpulkan. Itu yang disebut alam barzah kalau di Islam. Kalau orang Yahudi menyebutnya Sheol, alam kematian. Dan itu diceritakan di kitab saudara. Yesus ke situ menginjili siapa? Menginjili orang mati. Menginjili orang mati. Itu. Lalu yang dibangkitkan siapa? Ya dibangkitkan mereka lagi nanti dengan jasadnya. Kalau itu yang abang bicarakan saya terima bang, saya terima itu perkataan abang. Yang saya bilang, yang saya sangkal itu roh itu dikubur. Abang bilang roh itu roh beserta dengan jasad itu dikubur. Itu tadi abang katakan kepada si Laskar Kristus. Memang pada saat jasad itu diantar ke tanah, ke bumi, ya masuk ke dalam, itu
hanya jasad, tidak ada rohnya. Tidak ada rohnya. Tapi ketika kemudian orang itu kembali, roh itu kembali bersatu dengan jasad itu untuk ditanyai. Kalau itu saya terima, Bang. Ya sudah. Ya sudah. Yang saya tadi kan, yang kita perbahaskan tadi itu kan karena abang tadi berbicara ke si Laskar Kristus yang keliru tadi, yang dalam Lanjut Bang Juma Bang nggak? Andi. Aduh pergi dia. Bang Juma nggak pernah ngomong itu orang dikubur hidup-hidup. Ada aja nih orang ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya silakan sahabat yang lain dilanjut. Sambut King Balwin. King Balwin, selamat malam. Ya, selamat malam. Bang Handi. King Balwin, selamat malam. Silakan, apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Atau tanggapi. Silakan. King. Halo. King. Halo King. Oh, naik Gimana? tidur dia Bang Andi. King, ya. Gimana kabar King? Baik. Kemana aja lu? Enggak Bang, dari tadi di sini. Oh gitu. Ada tanggapan yang tadi King? Mohon maaf, serahin ke Ibu Darni aja. Oh ya udah. Bu Darni diserahin ke Anda. Gimana Bu Darni? Kenapa aku diturunkan? Aku mau jawab, udah capek-capek aku mau cari data ini. Enggak diturunkan. Jadi, oke lah, baiklah. Ya. Biar ku jawab ya. Ya. Yang meninggal dikubur itu sudah terpisah dengan rohnya, tetapi roh itu ditempatkan ke tempat penyimpanan roh, ibaratnya gitulah ya. Nah, seperti yang dibilang Bang Juma tadi, ke Sheol tadi, alam kematian. Nah, tetapi nanti sewaktu Yesus datang, siapa yang dibangkitkan? Itulah tadi jasad dan alam rohnya itu dipersatukan lah. Itulah yang bangkit. Nah, yang disiksa itulah yang tidak berada di dalam Kristus. Itulah yang disiksa di dalam roh alam kematian itu. Itu yang menurut saya pelajari. Begitu Bang Handi, Bang Juma, yang saya pelajari ya. Jadi coba kalian bayangkan, kalau aku punya roh, mana mungkin aku mati, masih hidupnya aku, Ya, walaupun aku masih sakit-sakitan. Gitu loh. Udah dibahas Jadi tadi enggak ada Bu Darni, udah dibahas Itu udah tadi. Enggak ada benar itu Bu Darni Nggak itu benar. kalau yang dibangkitkan Iya. itu jasad dan roh nggak ada masalah. Cuma kawanmu tadi itu nggak percaya kalau jasad dan roh nggak dibangkitkan. Cuma rohnya doang yang dibangkitin. Nah itu yang jadi masalah Bu Darni. Jadi nanti itu dia. Bu Darni kalau Tapi- Bu Darni, jadi nanti Bu Darni kalau mati dibangkitkan tetap masih perempuan kan? Ya masih, tapi aku nanti udah mulus, udah cantik, umurku udah 30 tahun. Enggak lagi nenek-nenek aku dibangkitkan. Semua Jadi nanti tetap- yang berada di kerajaan surga muda, awet cukup. muda gitu loh. Tapi Cukup. apa artinya kalau dalam bentuk roh? Enggak, dia Itu tunggu, itu tubuh dalam roh kemuliaan gitu loh. Beda dengan dia sekarang, kayak aku ini sekarang manusia berdosa, nggak ini lagi yang dibangkitkan, tetapi tubuh, roh dan roh kemuliaan. Bu Darni gitu masih dia. masih punya jasad, mulai ujung kaki sampai ujung kepala, kan gitu ya? Iya, Masih tapi bisa roh makan. roh kemuliaan lah yang dibangkitkan itu, nggak lagi Iya, masih yang jenis berdosa kelaminnya itu. perempuan, masih perempuan kan? Iyalah perempuan lah. Masih bisa dilihat. Iya, tapi kelaminku itu nanti nggak lagi di sana dipergunakan, nggak ada kawin mengawin gitu. Enggak nanya ke sana, enggak nanya ke situ. Nggak, Itu yang tahu aku, yang saya pelajari begitu ya udah teman-teman. cukup, udah paham. Iya, iya. Termasuk Yesus juga ya, masih laki-laki dia nanti. Yesus jangan kalian tanya Yesus. Ini kita manusia. Kalau Yesus itu Tuhan, dia itu penguasa di surga. Jadi nggak usah tanya-tanya Yesus. Dia yang Enggak, maksud saya, Yesus itu Kelaminnya cuma jadi aksesoris gitu. ya, iya, di sana buktinya sekarang malaikat itu apa di sana bersetubuh. Allah itu di sana Untuk gantungan Elohim. kunci gitu. enggak jangan. Jadi gini Bu Darni, ini nih benar nih. Jadi Yesus Emangnya itu Elohim di sana bersetubuh? ya Darni jangan ke sana. Bu Darni, jadi Yesus itu di surga masih laki-laki tuh. Ya iyalah, dia jenis kelaminnya kan pria. Iya, jadi masih punya tubuh dia.
Ya tubuh kemuliaan, dia tubuh kemuliaan bercahaya gitu. Kita pun nanti tubuh kemuliaan yang dibangkitkan, nggak lagi tubuh dosa gitu loh. Itu yang Bercahaya saya berapa pelajari. watt? Oh, bisa bercahaya begitu ya. Ya makanya tak sanggup manusia ini kalau turun Elohim itu ke bumi ini hancur, meledak. Misalnya nih Bu Darni udah, maaf ya Bu Darni, mati semua nih satu keluarga nih. Ya. Masih Ibu Darni masih bisa mengenal anak Ibu Darni nggak nanti di sana? Nanti di sana semua manusia itu jadi bersaudara gitu loh. Jadi Enggak, maksud saya, bersaudara. bukan itu, maksud saya masih bisa nandain ini Yose. Masih tahu. Kan kita sudah diubahkan menjadi satu keluarga di dalam Elohim. Itu nanti di sana. Jadi Ibu Darni nggak saling mengenal lagi. Oh ini anak saya dulu nih, nggak lagi. Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Jadi namanya juga kita udah diubah umurku aja nanti enggak lagi umur 60 tahun. Umurku nanti udah 30 tahun, awet muda gitu. Oke, udah. Jadi putus hubungan keluarga ya. Iya, kayaknya nggak ada. Iya. Yang aku pelajari. Nggak ada reunian ya di sana keluarga. Nggak ada. Di sana nanti kita mau melintasi, mau ke bulan, mau ke mana kita melintasinya bisa. Tamasianya seperti itu gitu. Apapun yang kau inginkan, mau buah apel, mau buah pisang, suka hatimu ada, lengkap semua. 50-50 di sana ya. Lalu apa tujuannya semua itu, Bu? Ya. Anda lakukan terbang ke sana kemari tapi seorang diri. Ya, kok seorang diri kan bersama-sama dengan sahabat-sahabat di sana, bergembira, Mana bersuka ada cita, sahabat lagi, orang damai. sudah tidak saling kenal satu sama lain kok sahabat. Kan iya, maksudnya di sana jadi keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah gitu loh. Keluarga kerajaan Elohim. Tapi tidak saling gitu. kenal satu sama lain. Kan Atau di sudah sana baru diubah loh. kenalan. Di sana baru kenalan. Iya Bang Juma, kan kita diubah. Tadinya kita umur 60, kan nanti kita jadi awet muda, mulus, nggak ada lagi cacat-cacat, cantik, ganteng. Itulah hal yang paling terindah. Karena kita saat sekarang ini pingin melihat orang tua kita yang dulu pada saat mereka muda kan. Nah di surga kita melihat mereka muda. Nah sekarang permasalahannya, ibu tidak mengenal mana ibu Anda, mana nenek Anda. Karena nggak ada, ku tengok nggak ada, ku baca ayatnya seperti itu. Ya, jadi di sana hanya dikatakan manusia akan diubah seperti malaikat, katanya gitu. Sekarang kalau misalnya ibu rindu atau sudah nggak ada rasa rindu, bagaimana seperti malaikat sekarang yang berlaksa-laksa itu? Siapa ibunya? Siapa mamanya? Siapa opungnya? Bu Darni, kalau tidak ada rasa rindu, berarti rasa yang lain juga nggak ada. Di sana rasa-rasa yang ada di dunia ini kan sudah dihilangkan, Bang Juma. Kita sudah diubah. Itu surga atau bukan? Dihilangkan, Bang Juma. Kita kan harusnya dimanusiakan di sana, bukan dibinatangkan. Iya. Ya. Terus kalau sudah tidak ada rasa sama sekali, itu diapakan namanya? Di sana kita kan nanti udah seperti melebihi saudara di dalam keluarga waktu di bumi, Bang Juma. Bagaimana bisa melebihi saudara sementara rasa sudah nggak ada, Bu? Rasanya itu kan udah rasa sekeluarga dengan Elohim. Tidak kita bisa kan udah ada rasa sekeluarga. Rasa sekeluarga itu muncul pada diri manusia ketika manusia itu kemudian masih bisa berkarya. Sementara alat yang dipakai berkarya itu adalah pengetahuan. Nah, untuk mengetahui anak kita aja kita sudah nggak ada. Gimana bisa dikatakan itu surga? Makanya tadi ada pertanyaan. Saya katakan ada dua jalan, ada dua tempat. Nah, sedangkan ketika yang masuk ke dalam bisa mengatakan dia bahagia bersama Tuhan ketika rasa atau alat untuk merasakan kebahagiaan itu ada terdeteksi pada diri manusia. Kalau rasa itu, alat itu sudah nggak ada, maka semua apa yang bisa terdeteksi itu nggak ada sinyal, mati lampu. Bang Juma, Juma, kayak mana Elohim di sana? Emangnya pernah dia bersetubuh merasakan kenikmatan Elohim itu bukan seksual? makhluk, Bu Darni, dengarkan saya. Yang dibawa ke dunia ini adalah manusia. Yang dikembalikan adalah manusia, bukan Elohim. Kalau ada pernyataan Yesus dalam Matius 22 hidup seperti malaikat, itu di hari kebangkitan, bukan di surga. Hari kebangkitan dan surga itu berbeda.
Hari kebangkitan itu adalah hari di mana sangkakala yang ketujuh itu dibunyikan. Itu hari kebangkitan. Di situ nggak ada kawin mawin, orang dihakimi di sana. Pada saat kemudian hari kebangkitan udah selesai, orang sudah dihakimi, orang akan mendapatkan upah masing-masing. Maka kita akan masuk ke tempat kita masing-masing. Jika upahnya neraka, berjalan ke neraka. Jika upahnya ke surga, upahnya ke surga. Beda, itu bukan hari kebangkitan lagi. Nah sekarang yang ingin diupah ini manusia atau malaikat? Manusia yang mau diupah. Manusia. Berarti manusia yang harus diupah sesuai dengan kodratnya manusia. Bukan manusia diupah berdasarkan kodratnya hewan atau makhluk lain. Kita akan dimanusiakan. Kebahagiaan yang tidak pernah kemudian kita rasakan di bumi, kebahagiaan itulah yang kita rasakan selayaknya manusia merasakan. Baru dikatakan sebagai surga. Sekarang gini logikanya Bu Darni. Sekarang begini. Ibu sebagai manusia, di dunia ini yang membuat ibu bahagia itu apa? Kalau di dunia ini membuat aku bahagia Banyak bersama duit. anak-anakku, bersama itu dia. anak-anakku Masya Allah. gitu. Nah itu dia. Itu yang membuat Iya. kita bahagia. Bersama keluarga, kemudian kawin, bersama pasangan. Itu yang membuat kita bahagia Bu Darni. Kita nggak boleh munafik karena kita makhluk biologis yang dicipta memang disetting kayak begitu. Bang Juma. Ya memang kayak begitu. Mau gimana? Kita ini makhluk yang paling sempurna. Iya Bang Juma, itu kan di dunia Bang Juma. Kalau di surga, bayangkan Bang Juma kita udah bersama dengan pencipta kita di sana, bersama para malaikat dan ini kesalahan Bu Darni lagi. Anda bersama dengan pencipta Anda di sana itu keliru. Iya, itulah kami Kristen berjumpa dengan Yesus. Itulah pencipta itu. Ibu Darni, di dunia ini kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, nggak ada kehidupan ini, nggak ada. Makanya di Islam itu bukti keberadaan Tuhan karena adanya alam semesta. Jadi bukan di alam ini nggak ada Allah, nggak ada Tuhan. Justru kita sekarang ini beserta dengan Tuhan. Makanya kita bisa hidup. Kalau kita tidak beserta dengan Tuhan, kita tidak hidup. Bagaimana kita mau hidup sementara sumber kehidupan nggak ada? Kita lagi sedang bersama Tuhan ini. Makanya surga itu adalah tempat di mana kita mendapatkan upah atas perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Maka yang mendapatkan gaji adalah Bu Darni yang bekerja 30 hari. Bukan ibu bekerja 30 hari yang terima gaji tetangga, bukan. Iya, bukanlah. Oke, maka karena itulah kemudian kebahagiaan di dunia puncaknya adalah bergaul bersama keluarga, tidur dengan mamanya anak-anak, dengan papanya anak-anak, bersenda gurau dengan mereka, banyak duit, banyak harta, itu kebahagiaan. Nah, ketika dia diupah, maka perasaan kita inilah yang kemudian dibahagiakan sesuai dengan kodratnya. Bukan kemudian kita menjadi makhluk baru dengan potensi yang tidak sesuai dengan sekarang. Apa artinya Bu? Apa artinya? Ibu berada pada alam yang bukan tempat ibu. Sekarang gini, ibu di Medan. Ibu di Medan bahagia dengan kondisi yang ada di tempat ibu sekarang. Sesederhana apapun itu, ya kan? Dibandingkan Anda ke Makassar di tempat saya kasih ibu gaji 10 juta atau fasilitas 20 juta, kendaraan dinas dan seterusnya, tapi keluarga Anda ada di Medan. Ibu bisa bahagia. Makanannya di sini makanan sagu, ibu nggak pernah makan. Makanan yang ada di Medan nggak pernah lagi Anda cicipi di sini. Ibu bisa bahagia. Gak bisa Bu. Yang dikatakan bahagia adalah ketika ibu datang kemudian di Makassar, include dengan istana yang saya siapkan di sini bersama dengan anak-anak yang Anda cintai. Kusiapkan masing-masing anak Anda dengan mobil, dengan rumah, dengan istana. Itu baru bisa bahagia. Lah kalau di sini penuh dengan fasilitas, ibu datang ke sini nggak bisa menikmati itu semua, percuma. Itu berarti bukan surga, itu neraka. Itu siksaan. Bang Juma, tengok ya. Sekarang aku di Medan dengan keadaanku sesederhana ini saja, aku sudah bahagia. Aku sudah bahagia. Apalagi aku bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Apalagi yang mau ku inginkan, Bang Juma? Ibu Darni, Ibu Darni, dengarkan saya.
Coba ibu menghilangkan semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada ibu. Renungkan dulu. Kalau aku di sini Bang Juma fasilitasku nggak ada, sederhananya hidupku. Tapi sudah bahagia sekali kurasa Bang Juma. Apalagi aku di surga bersama Yesus. Bu Darni, ibu mengatakan itu karena ibu di dunia. Ibu di dunia maka ibu merasakan itu, merasakan bahagia. Kenapa? Anda bisa makan, Anda bisa minum, Anda bisa tidur, utang tidak banyak, pekerjaan ada penghasilan, maka ibu mengatakan itu. Tapi sekiranya fasilitas yang Tuhan berikan kepada ibu dihilangkan, tak ada sama sekali fasilitas. Coba, tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada kepala, hanya bersama dengan Tuhan. Mau ngapain? Tuhan dengan kesempurnaannya terus kita menikmati lah Bang Juma, menikmati. Apa yang bisa Anda nikmati kalau rasa? Gimana ya aku bilangnya? Anda tidak bisa menikmati apapun. Tidak ada alat untuk merasakan kenikmatan itu. Enggak loh Bang Juma. Bang Juma jangan pikirkan seperti kayak di dunia nanti kalau punya suami bisa Bukan, lepaskan itu dulu. Lepaskan itu lagi. Bagaimana kemudian ibu bisa merasakan kenikmatan sementara alat untuk merasakan kenikmatan itu sudah nggak ada? Bukan mesti itu saja kenikmatan. Itu kan kenikmatan dunia Bang Juma. Ini sudah di surga loh. Surga. Surga. Iya tahu. Paham saya ibu. Tidak ada lagi alat untuk mendeteksi kebahagiaan, kenikmatan. Apa yang Anda bisa rasakan kalau alat untuk mendeteksi di dalam diri Anda itu sudah nggak ada? Iya, Bang Juma, tunggu ya, aku bilangkan sama Bang Juma. Di bumi ini, di dunia ini, supaya dibuat pun suami dan istri. Jangan lari ke situ, Ibu. Saya belum nikah. Ibu juga belum bersuami. Jangan ke situ. Makanan aja dulu, makanan. Ibu disekelilingi oleh makanan, tapi ibu tidak punya mulut. Gimana tuh? Kan di sana kita nanti ada disediakan pohon kehidupan yang berbuah di sepanjang hari. Iya. Tapi kan ada ayatnya loh. Tapi alat untuk merasai itu nggak ada. Kita lah yang merasakannya di sana. Kita yang menikmati semua itu. Ibu Darni yang cantik unyu-unyu. Kalau ada rasa itu, maka rasa yang lain juga ada, Bu. Kalau menurut pelajaran Kristen, kalau yang seperti itu nggak ada kami pelajari. Nggak bisa. Sekarang begini, yang kembali ke hadapan Tuhan itu manusia atau hantu? Yang kembali itu sudah manusia kayak mana ya? Yang suci, manusia yang suci lagi, enggak lagi manusia penuh dosa. Apalagi manusia suci, Bu. Berarti kalau manusia suci, dia harus dibahagiakan, betul? Bang Juma, kayak mana para malaikat itu yang banyaknya itu laksana malaikat di sorga sana? Emangnya punya pasangan itu, Bang Juma? Ada pasangannya itu? Ibu, malaikat itu bukan manusia. Yang mengisi bumi tempat ujian ini, Ibu, mereka malaikat tidak diutus sebagai pemimpin di atas muka bumi untuk dicobai. Kitalah manusia ini yang diutus ke bumi untuk dicobai. Yang lulus dari ujian, dari pencobaan, kembali ke hadiratnya dengan merasakan kebahagiaan. Yang tidak lolos, dia kembali ke kehadiratnya untuk merasai kemudian siksaan. Pola itu harus Anda renungkan kemudian. Bagaimana mungkin Anda merasakan kenikmatan di hadapan Tuhan? Alat-alat yang untuk merasakan dan mendeteksi kenikmatan itu sudah nggak ada. Tapi Anda itulah Bang Juma. Sabar. Ibu mengatakan barusan bahwa kenikmatan yang tertinggi adalah malam pertama. Ibu katakan tadi kan? Itu kan waktu di dunia Bang Juma. Itu kan manusia daging. Memang berarti hal itu sangat berkesan. Padahal ibu tidak mengatakan itu tadi. Tapi karena malam pertama itu adalah malam yang adalah sesuatu yang sangat berkesan, Anda mengiyakan. Betul? Betul kalau di dunia. Kalau di dunia Bang Juma. Ini kan dari surga. Loh, justru karena di surga lah tempat kenikmatan yang sempurna. Jangan kemudian Anda membayangkan kayak di bokep-bokep. Tidak. Kebahagiaan sempurna seperti apa ibu sempurna ketika dengan bapaknya anak-anak. Ketika semua orang pulang, ibu dan bapak masuk ke dalam berdua di kamar.
Bahagia enggak Anda itu? Bahagia. Iya, Allah bahagialah. memberikan, ya, Allah memberikan fasilitas itu kemudian dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan najis, bukan berzina. Tetapi dalam keadaan suci. Allah memberikan itu. Berlipat ganda kekuatan. Ibu diberi kekuatan berlipat, suami juga diberikan kekuatan berlipat. Dan bukan hanya tentang hubungan suami istri. Terkait dengan makanan, kebahagiaan, bersenda gurau, jalan-jalan, bersantai. Semuanya. Semuanya. Bahkan Yesus mengatakan diberikan 100 kali lipat. Lalu Anda ingin menghilangkan fasilitas itu, lalu menjadi planton. Gimana dikatakan sebagai bahagia itu? Itu tidak adil. Itu siksaan namanya. Makanya Yesus mengatakan lebih baik matamu satu daripada 2 matamu yang masuk ke neraka. Mending dicungkil ini biji mata. Artinya jasad kita lah yang akan merasakan nanti siksaan neraka. Begitu juga nanti ke surga. Apamnya ibu dengan ucoknya si bapak yang akan merasakan itu. Merasa bersyukur di hadapan Tuhan, memuji di hadapan Tuhan dengan kebahagiaan dirasakan. Bukan memuji dalam arti kata hale. Bukan kayak gitu. Tapi segala kenikmatan kebahagiaan dirasakan dalam kehidupan yang kekal senantiasa diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita sebagai makhluk yang suci senantiasa memuji dan bersyukur sambil menikmati apa yang diberikan. Dulu kita ingin makan aja susah di bumi. Alhamdulillah di sini ya Rob. Hanya mengatakan jambu monyet. Baru jambunya disebut, monyetnya sudah ada. Itulah hebatnya surga. Gitu. Nah sekarang kalau tidak ada kemudian alat untuk mendeteksi. Nggak ada lagi alat untuk mengetahui mana ayah, mana ibu, mana anakku yang dulu kucintai. Kok nggak ketemu di sini tempat bahagia ini, tapi aku merindukanmu. Nggak ada lagi alat itu. Maka alat-alat yang lain pun tidak ada. Karena kita tidak mungkin cacat di sana. Kita sempurna. Namanya tubuh kemuliaan. Maka ingatan kita dikembalikan, rasa cinta dikembalikan, kasih sayang dikembalikan, kenikmatan dikembalikan, nikmatnya bersenggama dilipat gandakan, nikmatnya makan durian dikembangkan kemudian oleh Tuhan. Ini artinya apa? Ini baru surga. Tapi karena kita suci, kita tidak puas. Wah, mentang-mentang kita masuk ke surga, semuanya kita makan. Durian datang, kulitnya pun kita lahap. Tidak. Ini yang masuk ke surga orang suci, Bu. Langkahnya pun dijaga. Senyumnya pun dijaga. Kenapa? Orang-orang suci. Kenapa? Karena di surga. Nggak masuk orang ke surga kalau tidak suci. Makanya di Islam itu jasadnya dipelihara. Tidak berzina, tidak berdusta, tidak nyakitin orang, tidak gini. Kenapa? Karena jasad ini akan kembali ke hadapan Allah. Nah, kenapa di Islam dilarang munafik? Jasadnya dibuat bagus-bagus, tapi hatinya busuk. Itu munafik. Harus seimbang antara jasad dan roh. Karena inilah 2 hal yang akan kembali kepada pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita ini jasad dan roh berasal dari Allah. Maka kita akan kembali kepada Allah. Apakah kita kembali dalam keadaan buruk atau kembali dalam keadaan baik? Yang pasti harus kembali. Nah sekarang kita tentukan jalan kita, kembali buruk atau kembali baik. Tidaklah mungkin Tuhan itu zalim. Di dunia kita kasih aturan, seabrek aturan. Kemudian begitu kita bangkit, kita tidak diberikan apa-apa. Hanya memuji ke Dia saja. Tuhanku, 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 Engkau maha besar, Engkau maha... Ini apa? Gak mungkin. Allah akan mengatakan bahwa orang yang beriman ketika hidupnya di atas muka bumi mengerjakan amalan soleh, dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sungguh, ini penekanan, sungguh-sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal perbuatan baik, mereka akan mendapat surga yang ada di jannah, mengalir bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Bagaimana mau dikatakan kemenangan kalau kita tinggal kaki, nggak ada kaki, nggak ada lambung, nggak ada mulut, nggak ada mata? Apa? Menang apa ini? Menang apa? Menang apa? Si Uco sudah nggak dibawa. Bayangkan saja, di dalam konsep kekristenan yang menjadi iblis itu adalah malaikat. Konon ceritanya, menurut mimbar gereja, mereka menjadi Lucifer karena mereka ingin menyamai Tuhan. Coba,
Mereka nggak ada syahwat. Sabar Bu. Mereka nggak ada syahwat. Mereka tidak punya kelamin. Mereka tidak punya lambung. Mereka tidak pernah merasakan makan. Mereka tidak pernah merasakan minum. Mereka tidak pernah merasakan senggama. Toh mereka ingin menyamai Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman Kristen? Masuk ke dalam surga, pernah merasakan persenggamahan, pernah merasakan makan. Seketika dia dijadikan makhluk yang tidak lagi merasakan apa yang pernah mereka dapatkan. Berontak mereka, protes tidak mereka. Kalau malaikat aja bisa protes, apalagi manusia. Nah, apakah ini kaidah yang benar? Tidak, sama sekali tidak. Maka ketika kita dikembalikan kepada surga, apa kata Yesus? Abraham akan makan bersama semeja dengan orang yang datang dari barat, dari timur dan seterusnya. Kenapa mereka makan? Karena mereka punya jasad. Dibangkitkan sebagaimana data yang saya sajikan tadi. Kita akan dibangkitkan kembali. Berarti fasilitas yang didapatkan di dunia itu akan kita dapatkan lagi kembali di surga. Maka kehidupan di atas muka bumi ini, sekali lagi saudara-saudara yang saya cintai, antara Islam dan Kristen harus ada satu yang benar, harus ada satu yang salah. Harus, karena tidak mungkin dua-duanya salah dan tidak mungkin dua-duanya benar, karena ada dua mata rantai yang berbeda. Sekarang 30 detik. Yang kita anggap Tuhan, yang kita anggap sembahan, yang kita anggap pencipta, tentu inti sarinya adalah maha mengetahui. Artinya tidak ada cacat pengetahuan. Artinya tidak ada cacat logika berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan keilahian. Nah, mari kita uji. Ketika buku panduan kita ini yang kita katakan firman Tuhan, ada kesalahan di dalamnya, itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Tapi kalau di dalamnya tidak ada kesalahan, itulah yang disebut firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian ada siang dan malam. Apakah yang maha mengetahui bisa cacat seperti itu? Sementara dia maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha menciptakan. Masa kan ada siang dan malam, sementara sumber siang malam itu terjadi belum diciptakan? Ini artinya kitab itu bukan berasal dari sang mengetahui. Karena Tuhan yang maha mengetahui tidak mungkin mengalami kesalahan ketika beliau menarasikan sebuah keadaan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Makanya Al-Quran, kalau ada yang bisa menunjukkan kesalahannya, silakan, kita taruhan. Silakan Anda tunjukkan. Kenapa saya jamin itu? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang menciptakan, yang membuat itu adalah kalam Allah. Itu adalah pena dari Allah. Itu adalah kalam dari Allah. Silakan Anda tunjukkan di mana cacatnya Al-Quranul Karim. Silakan. Mau dari aspek ilmu pengetahuan, silakan. Kalau ada kesalahan, apa yang Anda akan jadikan ukuran untuk menilai kesalahan itu? Apa tolak ukurnya? Itu dulu poinnya. Tapi kalau berbicara mengenai kitabnya teman Kristen, mohon maaf, saya mampu menunjukkan berapapun kesalahan yang Anda minta. Apakah itu dari Tuhan yang maha mengetahui? Tentu bukan. Itu dari manusia biasa yang mencoba untuk menarasikan pengetahuannya, mencoba untuk menarasikan hasil penyelidikannya dari apa yang ia ketahui, lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian, silakan. Nah, tadi tentang surganya kami di Kristen udah selesai ya, udah selesai kita ya. Kalau di surganya Kristen sudah ada sekarang penghuninya. Satu, Henok, Nabi Elia, Musa, itu termasuk ya, dan para nabi yang lain yang sudah terangkat ke surga. Nah, mereka itu, dan tidak ada dicatat di dalam Alkitab bahwa mereka di sana bersenggama, nggak ada. Jadi apa yang mau kujelaskan, hanya dijelaskan di dalam Alkitab Kristen, ini Kristennya, bahwasanya manusia nanti di sana diubah seperti malaikat. Berarti dia tidak ada lagi nanti keinginan daging, gitu loh. Seperti contoh kalau di bumi ini tadi yang kita sudah ceritakan, tidak ada lagi keinginan bersetubuh lah, itulah, nggak ada lagi di sana. Itu di dalam Kristen. Nah, sekarang kita udah lewat lah itu ya. Tetapi kalau di surga Islam ada seperti itu, itu kan iman kalian.
Makanya ada diskusi. Nah, penonton siapa yang kemana dia mau pergi, mau ke Islam, mau ke Kristen, terserah Anda. Semua ada pilihan untuk masing-masing. Sekarang tadi Bang Juma bilang yang kita anggap pencipta adalah tidak ada kesalahan, kan gitu. Oh, baik di dalam kitabnya. Menurut yang aku pelajari, memang ada kontradiksi di dalam Alkitab yang selalu kita diskusikan kalau kita berdebat di lintas agama. Tetapi contoh seperti ditawari di Samuel, di sana mengatakan ada 7.000 pasukan berkuda, kan gitu. Nah, di sana di Samuel dikatakan ada 1.700 pasukan berkuda. Mengapa salah? Kita kan nggak tahu kita kalau ada lagi pengertiannya itu lebih mendalam lagi. Di dalam kereta itu masih ada isinya di dalam kereta itu. Makanya entah pun itu sudah tercatatnya di situ, bisa saja itu semua sama dengan 7.000. Tetapi yang jelas di dalam Samuel dan Tawari itu atau di dalam ayat-ayat yang lain, kalau ada pun perselisihan seperti itu menerangkan bahwasanya di peperangan itu mereka mengadakan pasukan berkuda. Nah, jelas dicatat di dalam Samuel itu. Tetapi di dalam Al-Quran nggak ada itu dicatat sejarah-sejarah seperti itu. Karena keagamaan ini kalau kita secara waras berpikir harus menelusuri sejarah. Mulai penciptaan, kejadian sampai Maleakhi, semua itu sejarah para nabi. Memang di dalam Alkitab ini nggak semua firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sebenarnya kalau firman Tuhan yang langsung datang kepada siapa? Musa, inilah 10 hukum. Hukum pertama, kedua, ketiga, inilah yang harus kau patuhi, inilah yang harus kau kerjakan. Katakanlah ini kepada umatmu. Itu firman langsung dari Elohim, kan gitu. Nah, kalau pencatatan sejarah kayak Tawari, kayak Samuel tadi ada kontradiksi. Kalau kalian bilang ada kontradiksi, itu memang bukan firman Tuhan, tetapi itu adalah sejarah. Jadi kitab suci kami ini di sini sudah tercatat firman Tuhan dan sejarah. Jadi dia sudah klub. Jadi kalau tidak tahu kita sejarah, mana mungkin kita tahu siapa Tuhan kita. Nah, begitu. Jadi kalaupun Bang Juma sudah hitung banyak ratusan ada kontradiksi, tetapi bagi aku Diarni Simatupang bahwasanya Alkitab ini menuntun aku kepada keselamatan. Bahwasanya dikatakan nanti kelak di dalam tahta pengadilan Kristuslah kita diadili. Dan siapa? Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi yang seperti tadi yang dikubur itu jasadnya itu tadi, kalau dia selama hidupnya tinggal di dalam Kristus tapi melakukan kejahatan, itu bukan tinggal di dalam Kristus. Nah, itulah yang disiksa nanti di liang kubur. Nah, yang tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi yang dia di dalam Kristus yang melakukan perintah Tuhan, dia tidak akan disiksa. Itulah penuntun bagi hidupku di dalam kitab suci Kristen. Jadi saya harus mengikuti itu. Kemana dia suruh aku, ke situlah. Itulah pedomanku dalam hidupku. Begitu Bang Juma. Lanjut. Boleh aku nambah 1 menit? Oke, silakan. 1 menit ya Gurunda. Saya kutip Al-Quran ya, surah Al-Qaf. Ini janji Allah bagi kita orang Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina majid. Artinya ya, dengar artinya Bu Darni ya teman-teman. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Sadaqallahul azim ya. Itu ya teman-teman di surah Al-Kahf tuh janji Allah akan surga. Silakan lanjut Nurunda. Iya, makasih Bun. Jadi kita harus memahami nih bahwa ajaran Yesus, ajaran Musa itu belum final. Jadi kalau ibu mengatakan di Kristen, di kitab kami tidak ada seperti itu, memang betul. Karena berbicara mengenai surga itu belum final di kitab saudara. 1 Korintus 2 nomor 9 diterangkan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini. Jadi memang tidak digambarkan. Tetapi di situ sangat jelas dikatakan 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam benak hati manusia, semuanya disediakan. Coba. Ini mau bantah pakai apa dalil ini? Al-Quran mengatakan narasi yang sama. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrah ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka di surga, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Subhanallah. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan di surga itu tidak begitu. Surga itu tidak begitu. Narasi yang ada di dalam kitab saudara dari seorang orang Farisi, ahli Taurat mengatakan, tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, apa yang pernah timbul di dalam hati manusia. Kata data ini, semuanya disediakan Allah. Bang Juma, dikit Bang Juma. Tunggu dikit. Lupa nanti aku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Kalau seks kan sudah pernah dilihat manusia di bumi. Itu dia. Ini kan katanya yang tidak pernah Bang Juma. Dengarkan. Berarti ada sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Makanya dikatakan berlipat ganda. Ini dia yang disediakan oleh manusia. Al-Quran juga menarasikan apa yang dinarasikan kemudian dalam kitab ibu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka di surga, yaitu bermacam-macam kenikmatan, kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini yang sedang saya uraikan tadi. Apa yang membuat manusia itu bahagia, itu yang disediakan oleh Allah. Tetapi kita tidak bisa membayangkan seperti apa adanya. Kebahagiaan seperti apa nanti yang kita terima. Yang pasti yang dibalaskan ini adalah manusia, yang menyenangkan hati manusia. Itulah yang disediakan kemudian untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Lalu kemudian hadits qudsi yang mengatakan, ada hadits qudsi yang mengatakan gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam kalbu hati manusia. Untuk itulah kemudian aku siapkan kenikmatan, kebahagiaan kepada mereka. Apa yang belum pernah mereka lihat, apa yang belum pernah mereka dengarkan, apa yang belum pernah mereka terbersih dalam hatinya, itulah hal-hal yang akan kusiapkan kepada mereka. Jadi tidak mungkin yang disediakan itu adalah sesuatu yang mengecewakan, adalah sesuatu yang membuat kita itu gundah gulana.
Bang adalah Juma. sesuatu yang membuat kita menderita. Yang disediakan itu adalah hal yang membahagiakan kita ketika kita hidup di dunia. Itulah hal yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Seperti itu Bu Darni. Bang Juma, tengok ya, dengar ya. Yohanes menyebutkan dalam Wahyu 21 ayat 23 dan 25 dan Wahyu 22 ayat 5 bahwa dalam kota itu tidak ada malam. Ini tidak berarti bahwa matahari dan bulan tidak ada lagi. Dijanjikan dalam Kejadian 8 ayat 22 bahwa siang dan malam tidak akan berakhir. Tampaknya kemegahan kemuliaan dari Allah yang kekal itu lebih cemerlang dari matahari, sehingga matahari dan bulan tidak kelihatan kepada siapapun dalam kota itu, sebagaimana bintang-bintang tidak kelihatan pada siang dan hari tertelan oleh sinar matahari. Itu maksudnya apa yang tidak pernah kita lihat. Cahaya kemuliaan Allah itu nanti yang tak pernah kita lihat itu. Gitu loh. Bu Darni, tepuk tangan buat Ibu. Jadi gini Bu Darni, kita ini manusia, maka kita disediakan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau Anda manusia, lalu yang disediakan itu adalah semangkuk aspal panas dicampur dengan segelas oli kotor, apakah cocok? Nggak cocok. Bukan itu yang disediakan. Tapi hal yang membuat kita kemudian bahagia, hal yang membuat kita kemudian bergembira, itulah yang disediakan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa kemudian menggambarkan seperti apa. Itu masih abstrak, belum berwujud. Karena itu belum terjadi. Tetapi Allah sudah memberikan janji kepada kita manusia. Kita akan diupah. Dan itu upahan kita adalah hasil daripada pekerjaan kita di muka bumi. Yang diupah adalah manusia. Yang diupah bukan malaikat. Kita yang diupah. Makanya coba kita lihat bagaimana kemudian Tuhan memberikan peringatan kepada manusia pertama Adam. Yang menjadi unsur kemudian Tuhan berikan kepada dia. Coba kita perhatikan. Setidaknya begini kalimatnya. Semua apa yang ada di sini bisa kamu nikmati, tapi satu jangan. Artinya Tuhan menggambarkan kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Makan. Lalu tidak sempurna kebahagiaan itu, kenikmatan itu kalau tidak ada pasangannya. Karena ucok bisa ngamuk nanti. Makanya disiapkan juga istri, supaya sempurna kebahagiaan dan kenikmatan yang diperoleh oleh manusia. Ini gambaran Eden. Dan itulah yang akan kita rasakan nanti. Kenapa jijik dengan persetubuhan? Kenapa? Itu adalah hal yang suci. Sekarang begini, yang dikatakan bersetubuh itu adalah sama aja. Sedikit kita agak vulgar. Kenapa dikatakan kemudian bersetubuh itu berbeda pada saat kita belum nikah dan setelah kita nikah? Padahal perbuatan itu sama. Kenikmatannya juga sama. Persetubuhan yang dilakukan orang sebelum nikah dan persetubuhan setelah nikah sama-sama merintih. Iya kan? Nah, kemudian apa yang membedakan? Adanya sekat larangan. Sebelum menikah, jangan. Siapa yang memberi aturan menikah ini? Pencipta langit dan bumi. Artinya, kalau Tuhan tidak memberikan lampu hijau, jangan melakukan. Apa lampu hijaunya? Nikah. Kenapa nikah? Karena kalian dinikahkan oleh manusia. Tapi ketika Tuhan sudah mengatakan, ketika engkau masuk ke surgaku, aku siapkan pasangan-pasanganmu. Apakah masih perlu nikah? Tidak. Apakah menjijikkan? Tidak. Selayaknya kita di atas muka bumi. Setelah kita menikah, mau ambil jurus apapun, jurus tupai memakan kodok, itu juga bisa Anda lakukan setelah nikah. Bisa. Bisa Anda lakukan. Harimau makan sepatu, bisa. Kalau Anda sudah menikah. Tapi kalau sebelum menikah, mau pelan-pelan, kalem-kalem di tempat suci sekalipun, tempat sunyi sekalipun, berdua tidak ada mata selain daripada Tuhan yang melihat, tetap aja jorok, tetap aja menjijikkan. Tapi kalau ada Tuhan yang mengizinkan, mau ambil jurus langkah 1000, mau apapun, silakan. Tuhan sudah menghalalkan. Jadi itu bukan lagi najis,
Itu bukan lagi sesuatu yang kotor, sehingga pandangan kita salah. Ketika kita diberikan surga, dikembalikan pasangan-pasangan kita, lantas kita mengatakan, ih jorok deh kamu. Apa iya ketika kita sudah menikah, malam pengantin, kita lakukan persetubuhan, mandi keringat sampai pagi, itu jorok? Itu menjijikkan? Tidak. Itulah tujuannya Tuhan pencipta kita, menciptakan jenis kelamin yang berbeda. Ada yang perempuan, ada yang wanita. Salah. Ada laki-laki, ada pria. Salah lagi. Ada pria, ada wanita. Itu yang benar. Itu baru surga, itu baru jannah. Itu baru jannah. Ketika si Ucok panggil lawannya, Magdalena. Nah, si Ucok juga, itu baru kebahagiaan. Ya kalau cuman mematung, Ucoknya seperti kertas nggak ngapa-ngapain. Ya, Magdalena juga basah sendiri nggak ngapa-ngapain. Apa itu siksaan, Bu Darni? Itu siksaan. Mari kita mengembalikan pola ini bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dengan jasad, maka kita kembali dengan jasad pula kepada Allah. Demikian. Gak ada lagi Kristen, gak ada lagi Kristen di ruangan ini, gak ada. Ada Victor, Ibu Darni dulu aja. Hadir. Silakan, Aku Pak dulu, Victor, tanggapi. Victor aja lagi yuk, Victor ya. Oh boleh. Iya ini. Sini Victor ini pikiran kotor. Bercanda. Enggak ya. Bang Andi, Sugi silakan masuk, teman-teman yang lain. Ya silakan. Ya gini Bang. Iya memang surga ini sebenarnya kalau yang saya pahami surga itu tempatnya Tuhan. Bumi ini diciptakan untuk manusia, ya kan? Kenapa diciptakan bumi? Karena untuk kita manusia. Tapi sering kita mau ke surga. Padahal surga itu tempatnya Tuhan. Begitu. Yang sebenarnya yang maksudnya surga yang dimaksud itu adalah bumi yang baru, langit yang baru yang saya pahami ya di Kristen. Gitu. Jadi di saat kita nanti masuk surga atau bumi yang baru, langit yang baru, kita dikasih tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu gambarnya seperti, kurang lebih seperti manusia pertama kali diciptakan, Adam dan Hawa. Seperti tuyul ya Pak? Seperti Adam dan Hawa, Bu. Kan roh Pak, kalau Bukan itu kan tuyul. kalian hidup seperti malaikat, berarti roh. Roh kan tidak nampak itu. Saya bilang Adam dan Hawa. Kan Ibu tahu cerita Adam dan Hawa? Ya berarti tahu cerita? Iya kan kalian hidup seperti roh. Ibu keturunannya tuyul atau keturunannya Adam dan Hawa? Saya tanya. Kan tidak kelihatan Pak, tidak kelihatan karena roh. Kalian Saya hidup tanya dulu, seperti roh. Ibu keturunan Adam atau keturunan tuyul? Kan konsep surga kalian kan kalian hidup secara roh, seperti malaikat. Daging dan darah tidak dapat tempat. Apa itu Pak namanya kalau begitu? Jangan dulu dibantah Jawab begitu, dulu Ibu. dong. Jawab dulu. Tubuh yang baru. Tubuh yang baru berarti bukan tubuh yang sudah kenal dosa ini. Tubuh yang baru itu seperti tubuh Adam waktu belum kenal dosa. Yang belum tahu itu hawa nafsu. Iya kan? Maksudnya tuh Pak kalau nanti yang di jelas surga kalian itu yang bersetubuh itu betul, tapi itu untuk penuhi bumi, untuk beranak cucu betul, harus bersetubuh. Tapi tidak ada hawa nafsu. Yang ada kenikmatan daging kita, bukan itu yang dicari. Dari awal rencana Tuhan bukan untuk kenikmatan daging kita. Daging kita ini kenapa berhawa nafsu? Karena dosa. Kita harus tahu dulu kenapa kita nafsu sama wanita, sama pria, sama sesama kita, karena itu karena dosa. Akibat dosa kita tahu kita telanjang. Sebelum dosa Hawa dan Adam apakah tahu mereka telanjang?
Kenapa ke situ? Hah? Imbalan Ini Anda. Sebentar, Pak, hubungannya sebentar. dengan yang masuk surga. Ini kan saya bicara soal surga nanti gimana. Jadi ibu Kondisi bicara surga, Pak, surga yang ini nggak jelas. disampaikan kondisi surga. Iya, keadaan surga. betul. Nah, saya tanya gini, Surga saya yang tanya maksud gini, Pak. dimaksud ini, surga ini maksud ini bumi yang baru, langit yang baru, Bu. Masih di bumi, tapi bumi yang sudah dibaharui. Ya, Langit nggak yang masalah. baru. Oke, Ini kan bumi ini udah rusak kalau- sama manusia karena dosa. Kok kita nggak bahas dosa, Pak? Nggak ada yang bahas dosa nih, dosa Adam, dosa waris ada bahasa dosa Adam. Nyambung, maksudnya nyambungnya ke situ, nyambungnya ke situ. Kondisi surga dan imbalan surga, apa di dalam surga. Nah, terus apa yang Anda dapat selama hidup di dunia berbuat kebajikan, beramal tuh apa? Apa imbalan Bapak tuh? Kalau kalian hanya nyanyi-nyanyi di surga, hidup secara roh, Kalau kita, seperti malaikat, kalau apa tuh? kita- Nggak ada imbalannya. kalau yang saya tahu kita mendapat mahkota kemuliaan, tapi ya itu saya juga belum sampai ke sana pelajaran saya. Jadi hasil perbuatan kita Tahu nanti ya. dapat mahkota kemuliaan. Ada, iya. Kalau kami Bukan- Pak udah bukan pasti, kenikmatan daging, Bu, ya. di dalam Al-Quran. Ibu menceritakan mendapatkan kenikmatan daging, kenikmatan hawa nafsu daging. Terus Iya, Anda kan? apa nikmatnya kalau Bukan secara kita roh? itu, Apa yang dapat Anda nikmati kalau secara roh? ya bukan bicara ini kita Gentayangan, terbang ke sana roh memang nggak kemari, ada. menghindari Roh itu memang perang nggak ada. naga. Yang ibu bicara ini kan bicara daging, bukan bicara roh, Bu. Iya, maksudnya kalau kami kan udah jelas, Paham, kan? dijelaskan panjang lebar oleh Gurunda. Nah terus Anda hidup di surga Iya. itu secara roh, nyanyi-nyanyi sampai bibir doer, memuja-muja gitu. Itu nikmat. Siapa yang bilang? Siapa Loh. yang bilang? Ibu. Terus gimana dong di surga konsep kalian? Karena kalian hidup secara malaikat, seperti malaikat. Tadi kan Daging saya udah dan bilang, konsep kita hidup di Ya. surga itu seperti Taman Eden awal. Tadi Bang Juma udah singgung tadi saya lihat. Sebenarnya udah ada kesamaan di situ. Bahwa di Taman Eden itu ada netizen buah yang Gurunda kita kan bisa sudah nikmati, bilang di istirahat makanan. dulu. Di netizen cerewet amat sih. Biarin aja Bunda, nggak usah Iya kan? lanjut aja, lanjut. Bunda. Kita menikmati buah, makan. Oh, berarti yang di Tuhan sudah beda-beda sediakan. pemahamannya ya Bang ya. Oh, kalau gitu beda-beda ya. Iya, Ya, beda-beda sebagian mungkin. Kristen. Yaitu- Bagian Kristen ya menganggap Iya. kalian itu tinggal nyanyi-nyanyi, memuja-muja, hidup secara roh. Iya. Nggak ada lagi Dulu juga makan, saya pahami minum. seperti itu. Dulu saya pahami seperti itu. Tapi kan kita berkembang, Bu. Pengetahuan kita kan berkembang. Baik, Iya. Pak. Oke. Berarti Harus berkembang. ada kehidupan ya, ada hidup, ada makan dan minum ya. Iya, Pak. Oh iya, makan Wih, minum Bapak ya ini jelas benar, ada. Bapak ini beda lagi ya. Silakan teman yang lain ya. Ternyata mereka ini beda ya. Pemahaman teman Kristen yang lain, dia bilang kalian hidup secara roh. Kerjaan kalian cuma nyanyi, memuja-muja. Aduh, beda-beda. Tanya Bunda, ajaran Dulu juga surga saya di, pahami di, seperti di itu. kitab dia itu ada nggak Bunda? Tanyain tolong. Ya, ajaran surga di kitabnya ada nggak, Bang? Gimana? Iya, silakan. Kita nggak diajarkan sebenarnya untuk di surga atau seperti apa hidup di surga. Kita diajarkan bagaimana kita hidup di bumi, ya kan? Kalau di surga itu tempatnya Tuhan. Iya. Jadi imbalan Jadi kalau mau diajarkan Bapak. cara hidup di surga ya tanya ke Tuhan langsung. Karena saya bukan Tuhan kan, Bu. Berarti apa gunanya Bible kalau nggak ada petunjuk di Udah, situ? tunggu dulu. Ini ada ayat ya, Ya, ada kita ayat. kan Oh, Victor, dengar dulu. Beda dengan Satu Yohanes 3 ayat 2. Dengar ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
sebenarnya. Nah, berarti nanti kami juga manusia akan diubah sama seperti dia. Makanya dikatakan manusia akan diubah seperti malaikat nanti kalau masuk kerajaan surga gitu. Terus bagaimana keadaan tubuh orang-orang yang benar itu terdapat dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Apakah Kristus mempunyai tubuh yang sebenarnya sesudah ia melalui kematian? Nah, itulah mengenai manusia kelak diselamatkan ke surga. Itu tambahan dari aku. Lanjut Victor. Iya. Ya. Kita baca Matius 22 ya, Matius 22. Dengar Matius 22:30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat. Iya. Terus kata Victor bisa makan buah. Beda ya pemahamannya Bu Darni ya. Kan ada juga kan dibilang Yesus, aku akan makan bersama-sama dengan kamu, kan katanya dia akan menyediakan satu meja nanti kita di sana gitu loh. Tetapnya makan, makanya di sana nanti ada buah-buah pohon yang berganti-ganti, mau pisang, mau pepaya, mau apel. Kan ada. Datanya Bun? Di mana datanya Bunda? Di dalam Wahyu, Wahyu. Tunggu, Victor dulu ya biar ku cari datanya ya. Iya. Ya ini kan gambaran, sebenarnya gambaran. Kita juga belum pernah ke sana, cuman ada ayatnya gitu. Cuman ya memang yang itulah yang kita pahami begitu. Ya ada ayat yang kalau gitu karena Anda masih bingung ya, nggak ada gambarannya. Gambaran yang kita kembali ke judulnya aja karena sudah tentang surganya Islam. Ya kan Anda belum tahu tuh gambaran-gambarannya tentang surga Anda aja bingung, belum tahu. Belum ada data-data di Bible ataupun nyampe di Bible bahwa begini kalian juga kalau kita mau tanya soal surga juga nggak nyambung dengan kita. Itu sudah panjang lebar dijelaskan oleh Guru Unda tadi dengan data-data dalil dan sudah saya bacakan tadi. Iya, surga kok di surga kok masih ada hawa nafsu, itu yang saya nak terima. Kan udah hawa nafsu itu daging, terus bicara kau daging. Makan, terus kau makan itu apa? Bukan nafsu itu. Nafsu untuk makan. Apa itu? Dari mana itu hasilnya sehingga kamu ingin makan? Dari hasil nafsu kau lapar. Jadi kau bernafsu untuk makan. Makanya ada makan-makan tuh. Tapi apa? Tapi kok di emang situ kamu pikir cuma seks itu terus nafsu? itu. Kalau kita bicara makan. Victor, emang kamu pikir cuma seks itu nafsu? Makan, emosi itu nafsu. Ya itu dibicarakan tadi kan seks terus. Kalau kita kan bicara cuma makan. Siapa yang bicara seks terus? Ini orang benar. Semua tadi dicakup keseluruhan. Tadi kan bicara Bang Jumat tadi kan apa itu? Suami istri. Bicara terus ucokmu itu apa? Ucokmu itu nggak ada lagi kalau kau nanti mati. Iya, bicara seks lagi soal ucok. Ya kan kau tidak mau menerima, padahal kamu masih makan dan minum, nafsu makanmu masih ada. Itu alat reproduksi untuk. Loh, terus dari mana itu nafsu apa itu? Nafsu apa? Beranak cucu. Terus kalau nafsu makan dari mana kau dapat? Yang dibicarakan. Dari mana kau dapat nafsu makan dan minum kalau nggak ada lagi nafsumu? Dari mana? Nggak ada lagi kalau nggak ada nafsu. Dikasih pohon kehidupan itu kan kalau untuk kita nggak ada makan. Nafsu nggak ada keinginan. Kalau nggak ada nafsu nggak ada keinginan. Tapi kau masih nafsu makan berarti kau masih ada. Tahu nggak arti hawa nafsu? Itu karena Hawa nafsu sama Adam. Hawa nafsu itu adalah keinginan kita terdorong untuk menggapai sesuatu, itu nafsu. Iya, hawa nafsu kan itu. Kenapa dibilang hawa nafsu? Hawa nafsu sama Adam, maka mereka jatuh dalam dosa. Lari ke Adam lagi.
Dikit-dikit Adam andalan gue. Nah, Tidak ada tertulis ajaran Yesus, nggak ada tertulis ya Pak kalau akan orang Kristen masuk surga ya? ya ada, makanya dia bingung. Ayo, ini Di mana? salah. Nggak ada ya. Bentar. Nggak ada nafsu katanya, padahal dia makan dan minum. Wahyu 21 Yerusalem yang baru. Kita nggak usah semua kita baca ya. Aku baca mulai dari ayat ini. Ayat 11, Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata bahwa dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, nggak tahu aku hitungannya itu berapa. Nah, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen. Luar biasa ya. Emas tulen, lantainya emas tulen. Bayangkan, aku nggak pernah ku pegang emas. Ternyata di surga Kristen memijak emas. Nggak pernah aku memegang emas. Terus terang aja, nggak pernah. Nah, ternyata nanti di surga. Kenapa kasihan Bunda nggak megang emas? Emangnya apa? Kenapa rupanya emas itu? Apa kau dibuat emas itu? Bisa apa rupanya? Bisa jadi apa dibuat emas itu? Itu di surga dipijak emas, di surga Kristen. Saya kasih tahu ukurannya berapa itu tadi? Ukurannya berapa? Kamu tak terhitung. Siapa tahu kau cuma di emperannya. Dan ingat ya, saya bacakan Matius 11:28. Aku juga belum tahu, makanya aku berjuang biar masuk surga. Dengar bersama Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terus kalian kemana? Di mana nih suku di luar Israel? Iya. Israel itu artinya umat Tuhan yang menuruti perintahnya. Seluruh manusia ini adalah Israel rohani. Biar tahu, jangan botol. Jangan menghujat ya. Kalau aku balik menghujat, kau nangis. Aduh, mulai udah. Kalau saya menghujat, kau menangis kau ya, kampret. Lanjut. Kan ku bilang botol. Ternyata di surga Kristen dipijak emas. Kalau aku di bumi tak pernah ku tengok, enggak pernah ku pegang emas. Jadi ternyata ku pijakin nanti di surga emas. Enggak dong, enggak kepingin kali aku punya emas. Enggak, kami memang dilarang beremas. Umat Advent dilarang pakai emas. Kami makanya kenapa nggak bahagia? Nggak, kau lihat fotoku cantik, itu tandanya aku bahagia.
Lihat fotoku cantik, itu tandanya bahagia walaupun tak berlaki, biar tahu. Nggak ada bilang aku jelek ya, cantik. Nah, di biar sini tahu. akan duduk juga 12 tahta untuk Itu. menghakimi 12 suku Apalagi Israel. nanti aku di surga memijak emas. Gantian Bu Darni ngomongnya. Kalian Ayo lanjut, Bu kemana? Darni, gantian. 12 Ayo. Kan tadi Bang One bilang di mana ayatnya tertulis keadaan surga. Ku baca ngoceh Bunda Rahma. Ajaran di Kenapa kita kitab harus masuk tanggapi surga. tuh? Emang kamu di sini mau khotbah? Pantas nggak suka orang sama Bunda Rahma ini kayak gitulah, suka motong-motong. Diam kau Rahma, kata orang di bawah sana. Biarin. Kok kamu Bunda. yang sewot? Bu Kenapa Darni emang? Perbada namanya, perbada. Kalau orang Batak bilang perbada. Buktinya Kenapa tadi emang? kami sama Bang Juma adem-adem aja. Ada sama Bang Juma tadi adem-adem. Pak, kamu nggak diterima di Komal Oten sana sesamamu kafir. Bukan aku nggak diterima. Aku tak mau masuk ke ruangan Ya, Kristen. Nggak makanya mau kau aku. nggak diterima. Nggak mau aku ribut sama temanku Yang Kristen. Kamu sama orang Islam. Bu Darni, Tiap kembali hari ke aku laptop. diundang. Bu Darni. Oi Bunda Rama, tiap hari aku diundang orang Kristen. Cuman aku nggak mau. Siapa bilang aku diterima dia? Siapa bilang aku nggak diterima? Waduh, Rama. Sadar kau Bunda Rama. Aku kau ditolak dengar. sama-sama kafir tapi kau ditolak. Siapa bilang aku ditolak? Setiap hari aku diundang orang Kristen biar tahu kau. Tetapi aku nggak guna aku berdebat. Bunda Gantian Rama. dong ngomongnya Bu Darni, Bu Darni gantian dong. Diam dulu, aku dulu lah. Gantian. Aku dulu Ayo, 2 menit. Bunda, Aku dulu. Ya, Aduh, aku repot. dulu ya. Kamu Iya, senang iya. di Komal Muslim, Tunggu. tapi nggak Bunda nyaman Rama, di Komal kasih. Oten. Komal Iya, sesama kasih. kafir kau nggak diterima. Kau Oke. tidak nyaman di sana toh? Bukan, dengar dulu Bunda Rama. Bang mute-kanlah Bunda itu. Biar ku jelaskan kenapa aku nggak di room Kristen. Karena mereka kan teman-temanku satu iman. Tuhan kami satu, Tuhan Kristen. Apa yang ku debatkan sama mereka? Ya, kenapa? Makanya, tapi tiap hari aku diundang PC The King, tiap malam aku diundang. Tahu kau? Siang, mau malam diundang PC The King aku terus. RK mengundang aku. Semua Kristen banyak mengundang aku, tapi aku nggak mau berdebat. Nggak perlu. Ini aku kasih tahu. Coba kenapa Bunda kau- Rama itu. kenapa kau nggak nyaman? Bu Darni Sini ku diam kasih dulu, tahu, gantian. ku kasih Bu Darni tahu. diam dulu, Oke, ku gantian, kasih ya. tahu. Ku kasih tahu teman-teman Gantian. kenapa Bu Darni lebih nyaman di Komal Islam. Dia tidak nyaman masuk di Komal Kristen karena dia Advent. Advent itu beda dengan Katolik Protestan. Bu Darni ini tidak makan babi, tidak minum alkohol, melakukan sabat. Oh, Sementara baik dia berarti yang ya. lain, Udah ya. yang lain itu di luar Advent dia makan babi, dia makan haram. Terus dia tidak sabat, mereka beda akidahnya ini. Jadi dia tidak cocok, makanya dia lebih nyaman di Komal Muslim. Kamu nggak mau masuk ke sana karena kamu beda. Bukan Ya kan? Bunda Rahma. Aduh. Bukan aku nggak nyaman loh. Aku nggak apa mau kutantang Yang mereka. lain aja, Tuhan yang kami lain, kan silakan. Tuhan kami kan Tuhan Yesus. Kalau kita kan memang udah jelas-jelas beda. Jadi makanya aku selalu masuk kemari. Jangan bilang aku nggak nyaman, Pak Bom Bom. Sering aku diundang tapi aku tak pernah naik. Apa yang mau ku debatkan? Ya kan? Aku yang nggak mau Bunda Rama. Ya, iyalah. Bukannya Ya, aku naik. ditolak. Enggak, Iya, ngomongan iya, Bunda iya. Rama itu ditolak, bukan. Oke. Bunda Itu dia nggak Rama nyaman tadi. lah. Bentar, Fix dia Bunda nggak Rama. nyaman. Bunda Rama kata sebentar, Bu Bang. Darni. Coba tengok ya, coba tengok Bunda- kami Muslim. Kami Enggak nyaman di loh. Komal saudara kami. Kalau Anda malah tidak mau naik, gitu loh. Nanti Bunda Rama kau lihat aku masuk ke ruang Kristen ya. Mantap. Biar kau tengok, jangan kau bilang aku nggak nyaman, bukan. Ya, silakan. Tuhan kami Tuhan Yesus sudah deal, sudah sama. Tuhanmu Itu. senang, nggak Jadi Bunda ada Rahma, masalah. Bun. Lucu Tuhannya Bunda katanya Rahma ini. satu, katanya Silakan. satu Bunda Rahma katanya tadi. Yang mana tuh? Yang Yesus apa yang mana gitu tanya Bunda Rahma. Tuhan Silakan. Yesus, Tuhan kami serupa seragam. Iya. Jadi Bang untuk apa aku Bang berdebat Landan. sama mereka? Nggak guna. Gitu loh. Iya, satu katanya Bunda Rahma Tuhannya yang mana? Yang Satu tapi yang, tiga. Coba itu gimana jelasin yang mana? Sekarang itu kita bahas. Ya, silakan, Bu. Oke. Jadi surga tutup ya. Surga selesai. Udah? Sudah selesai. Saya mau Udah bahas ya. hukum Taurat, oke? Oke, ayo silakan. Oke, nah kalau di dalam perkataan Rasulmu ya, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
melainkan iman dalam Kristus. Nah, kenapa kau melakukan hukum Taurat? Ayo. Kalau sudah di dalam Yesus Kristus, apakah tidak melakukan hukum? Kutanya dulu Bu, si Bunda Rama. Jawab dulu. Kalau sudah di dalam Yesus Kristus, dibenarkan. Apa? Tidak seorang pun dibenarkan. Jawab aja, dijawab Bu Dari, dijawab. Jangan. Abang dah. Keren udah tidur. Ayo. Makanya, Bang Juma. Turun dah. Bang, sorry Bang Juma, Ini itulah. kalau satu suami dua istri kayak gini bisa mati berdiri suaminya. Iya Bang Da. Lanjut Bang Da, katanya Tuhannya satu. Katanya Bang Da. Saya sampaikan ya Bu Darni, di dalam Bibelmu tidak seorang Yang pun mana tuh? kata Yang Yesus Rasulmu sama ya, apa? Rasulmu ini tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Faktanya kamu melakukan, berarti kamu gagal. Silakan Gurunda kalau mau masuk. Silakan Gurunda. Abang Da silakan. Atau aku Kalian aja lah. Oh enggak. Gimana sih? Oh, silakan. Bang Juma. Oh Bang Juma, hajar dulu aku kayak oten-oten yang lain lah. Ih, Takut. Astagfirullah. Bang Da sama Victor aja Bang Da. Victor, Tuhan kamu satu. Itu ada Akhi Sugi, kemudian ada Ya, Bang Hadi, silakan. kasih Gurunda beristirahat ya teman-teman yang lain, silakan aja. Bunda Rama tadi bilang tadi apa? Tadi pertanyaan tadi Bunda Rama tadi apa? Apa? Oh, tidak seorang pun ya. Ini Yang apa? ini coba tengok ya. Kalian sama-sama menuhankan Yesus ya, Bang Victor, Bu. Iya. Tapi pemahaman kalian tentang hukum Taurat beda. Taurat. Pak Victor ini masih makan babi, Coba, tidak sahabat. Bu Darni tidak Taurat. makan babi dia. Dan Bu Darni sahabat loh, padahal sama-sama Tuhannya loh. Coba kalian bagaimana kekeliruan kalian tuh. Hukum Taurat tadi apa tadi? Tadi ayat tadi. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Tidak seorang pun. Tapi Burdarni melakukan hukum Taurat, dia sahabat, Pak. Iya. Berarti beda Iya, dengan nah, Anda. salah. Makanya dia tidak nyaman Bukan di beda, dalam Bu. umat Kristen. Begini, bukan Kok beda? Apanya, Ada, Pak? artinya mau jalankan hukum Taurat itu baik, tapi memang yang Oh, membenarkan semau gue ya. kita, yang membenarkan kita ini yaitu Yesus. Loh kok Pak, di dalam Begitu. Bibelmu itu Pak, babi haram, Imamat 11 babi haram. Bu Darni itu taat. Dia tidak makan babi, tapi Anda kan babi Yang ada salahnya kenapa? Loh, makanya Bapak harus terima, Bagus. jangan menyangka. Bukan. Anda beda. Bagus kalau kita bisa jalankan. Loh, iya, Iya, kan? makanya aku bilang kalian beda. Sama-sama Tuhannya, tapi aturannya beda-beda. Ya kan? Iya. Ada yang Gimana tuh? taat dengan Bisa hukum beda. Taurat. Padahal kalau kita baca Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita Itu makanya sebab begini, Bu. tertulis. Kita Nah, ini itu tubuh untuk Kristus, Pak disebut Victor. tubuh Kristus. Kita disebut tubuh Entahlah Kristus, tubuh siapa, artinya Pak. apa? Ada Tubuh siapa? tangan, ada kaki, ada kepala. Jadi masing-masing itu saling ada melengkapi, Bu. Jadi ya, iya, tubuh Intinya, namanya Pak, tubuh Bang itu. Victor Intinya. menyamain Tuhannya Ada Bunda, tangan. sama menyamain Yesus gitu ya, Bang Victor ya. Iya, sama-sama Tuhannya, Bang. Kristus. Tapi Jemaat, yang mereka lakukan gereja beda. itu adalah tubuh Kristus. Kalau di Alkitab ditulis begitu, tubuh Kristus. Artinya Mana saling di Bibelmu ada melengkapi gereja, satu Pak? Mana dengan di yang Bibelmu lain. ada gereja? Ya Allah ya Rabbi, ini orang semua ya. Bang Andi, Sama-sama Pak De, Tuhan. Pak De. Mana nih Pak? Berarti Bang masih Andi? kurang Pak De. belajar Alkitabnya, Ibu. Ya kenapa Anda? Coba Anda apa bedanya? Sadar Anda enggak kalau Anda beda dengan Bu Darni? Bang Bu Victor Darni di mana? taat dengan hukum Iya, Taurat. Bu Rahma tanyain gini. Saya Bang sudah Victor. pelajari, iya. Ternyata tidak ada yang beda kok, sama. Ya faktanya kalian tidak kalian makan haram kok. Sama-sama tubuh Kristus. Lu kok Sama-sama tubuh Tertulisnya Kristus. Pak Victor, di mana tertulisnya? Di mana? tubuh Kristus, tubuh Di Kristus. mana itu Nanti tertulisnya? saya Orang cari Kristen dulu tubuhnya lah, ini Kristus. lama Dia yang lagi cari. salah, Di mana? dia yang makan nangka. Iya, Yesus ada, yang ada. kena Di Rasul jebaknya. Paulus juga Menyamain ada. Tuhannya. Itu fakta Bukan Pak, fakta nyamain, nyata Pak. ya, Jemaat fakta itu adalah nyata. tubuh Kristus. Pak, fakta nyata Pak. Di dalam Advent itu dia tidak makan yang haram, dia sabat, dia sunat kalau Advent. Kalau Anda kan ya masih ada itunya kan tidak sunat. Karena apa kata Paulus? Kalau kalian menyunatkan diri, maka sia-sia Yesus disalibkan. Gitu kan enggak lagi sama Bu Darni yang suami laki-laki gitu loh.
Jadi kalau laki-laki Advent yang sunat itu ya dia tidak berguna bagi Kristus, makanya harus diganti kulupnya itu dengan kulit ayam supaya tumbuh. Kita tungguin datanya Bunda sebentar. 2 hari. Oke. Silakan. Iya. Adi, Nggak bisa. mana nih Bang Adi Padi nih? Kitab kalian aja itu beda ya. Silakan Pak. Kenapa kalian beda itu Advent dengan Kristen dengan Katolik? 2 hari Bunda, dia kan menyamakan sama Tuhannya Yesus, itu punya apa tuh? Kemuliaan. Nah itu Kemuliaan, coba itu. bukan tubuh Gimana itu? gereja Buka. Itu Tadi akal-akalan, itu menyamaan gereja itu. tubuh Kristus. Tapi nanti saya cari ayatnya dulu. Nggak ada Pak itu, biar kau cari Kita sampai dilapangkan kiamat. dengan Dulu tubuh Bunda, Kristus biarin artinya. dulu, kita tungguin 2 hari. Iya. Sama-sama nyari Fakta lah. nyata Pak, Kan juga fakta nyata Pak. Bapak- Jangan Bapak kalian juga suka tutup-tutupi Pak. ngulik Alkitab juga. Kalian Saya kan nggak sama-sama tahu Alkitab, menggunakan makanya nanya, Pak. Yesus. Tapi kalian beda. Ya, kalian makan Beda di segalanya. Kalau Bu Darni enggak. Iya. Kalau Bu Sama Darni dengan Islam sahabat, kan. Anda tidak. Ada Muhammadiyah, ada Ya sama-sama NU. kami Pak, enggak ada perbedaan. Al-Quran kami sama hadis kami. Iya sama, Nggak kita ada. Alkitab Loh, juga enggak. sama. Kami semua tidak makan Tapi babi kan kalau ternyata dibilang beda. Al-Quran. Dengar, kalau Al-Quran bilang Bukan. haram, kami semua enggak makan. Tapi Iya. Anda makan, Anda embat semua. Kenapa kata Paulus? Semua Ahmadiyah, ciptaan Tuhan apa baik. semua Itu Paulus itu botak yang beragam. begitu Pak. Itu Pak namanya Victor, keragaman. dengar Di dulu. dalam Oh, beragama. Itu keragaman. biasa. Kayak bineka Iya, tunggal kalau ika nggak Pak, ya ada keragaman. itu nggak seru Ibu, nggak Dengar, ada NU Pak, sama Muhammadiyah kata nggak Yes, seru kata nggak? Paulus, Pak dengar kata Paulus, Pak dengar kata Paulus. Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Ini yang kau imani, makanya semua kau makan. Kodok, tikus, ular tuh semua dia makan Iya. tuh, diembat tuh. Ya kan? Kalau Bu Darni Ya memang enggak. kita kan dihakimi, diukur sesuai dengan ukuran kita yang pakai. Kita mau pakai ukuran Kalau yang ukuran mana? apa kayak ukuran meter, ukuran apa itu urusan Bang enggak ada. Victor, ini ayatnya Bang Victor. Iya, hukum. Kasih Bang dia Victor, Dibantuin Bunda. ini ayatnya. Kristus adalah Iya. kepala jemaat. Kolose 1 ayat 18. Dialah penyelamat Nah, tubuh. nah, itu Efesus 5 ayat 23. Ah itu dia, ya. Penyelamat tubuh Iya. apa Bu Darni? Jadi kalau begini ya teman-teman ya, kalau Bu Darni ini dia mengingkari perkataan Paulus. Kalau Victor ini dia taat dengan perkataan Paulus. Apa kata Paulus? Dia enggak dengar ya. Apa kata Paulus ya? Dengan matinya Kristus, dengar ya Pak Victor. Saya mentaati kata firman Victor dengar Tuhan, dulu, Ibu. Victor. Dengar dulu Pak Kata Victor. Alkitab. Dengan Bang Victor, matinya gantian dulu, Kristus Bang sebagai Victor. manusia, maka dia menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu kata Paulus. Dengan matinya Kristus maka dia menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah dan aturannya. Anda masih Bu Darni masih menjalankan. Tapi kalau Pak Victor taat kepada Paulus, taat. Tapi Bu Darni dia mengikuti Yesus. Apa kata Yesus? Ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, namun aku datang untuk menggenapinya. Digenapi apa? Kasih. Perempuan itu mau dirajam, dia bilang jangan kau rajam. Siapa yang merasa tidak berdosa silakan melempari. Nah, itu dilengkapi, digenapi, dicukupkan. Iya. Bukan ditiadakan. Maksudnya gini, Bunda Rama, iya, maksudnya digenapi dengan kasih. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itulah kasih itu. Nah, itu dia. Di dalam Kristus itu semua disatukan di dalam tubuh Kristus. Makanya di dalam siapa yang di dalam Kristus, katanya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Jadi setiap Tapi kamu kan, tapi Pak Victor kan tidak taat kepada hukum Taurat. Bu Darni taat, berarti Anda berbeda tuh. Padahal sama-sama Tuhannya. Gimana dong? Bukan berbeda, tetapi sama kayak Islam juga kan banyak perbedaannya. Ada 72 ya? Ada 72 kan? Kami pun Kristen begitu. Akidah, dengar Bunda, kami tentang akidah nggak ada perbedaan, semua sama. Al-Quran kami yang kami pegang semua sama ya, 114 surah.
30 juz. 6.200 berapa ya, sekian ayat. Nah kalau kalian Advent tuh beda-beda pegangannya, Katolik beda pegangannya, Protestan beda pegangan, beda jumlah kitabnya, kalian beda. Kalau kami Islam, entah itu NU, Muhammadiyah, karena itu organisasi, bukan denom atau bukan aliran ya, itu organisasi. Al-Quran kami sama yang kami pegang, Nadi. Tapi kalian ini bingung aku ya, tentang makan babi, yang satu haram, yang satu semua diembat. Kan beda-beda kalian, kenapa? Padahal kata Paulus yang kalian jadikan rasul, ya, kata Paulus, Bu Darni, tidak seorang pun, Bu Darni, yang tidak seorang pun yang yang dibolehkan menjalankan hukum Taurat. Nggak boleh. Dibenarkan. Nggak boleh kalau menurut Paulus. Jadi Bu Darni ini tidak taat kepada Paulus. Maksudnya Bunda Rahma gini, kalau aku melakukan 10 hukum tapi menolak Yesus Kristus Tuhan, jadi batal, nggak ada gunanya hukum 10. Contoh seperti Bunda Rahma kan melakukan amal kebaikan, melakukan ini segala kebaikan, tapi kan Bunda Rahma menolak Yesus Tuhan, itulah namanya batal. Gitu dia. Tetapi kalau di dalam Yesus, dia pasti sudah melakukan hukum itu tadi, gitu loh. 10 begini Bunda, 10 mute dulu Kak Victor ini kepanjangannya apa ya? Dulu. Nanti saya gigit kuping saya nih, Bang Victor, diam dulu. Musik amat Bu Darni begini, 10 hukum Taurat ya. Ini yang kamu patuhi, 10 hukum Taurat. Salah satunya itu dilarang membunuh. Tapi kenapa? Imanmu justru berlandaskan dengan pembunuhan. Imanmu sekarang berlandaskan dengan kematian Yesus dengan hina disalib. Itu dasar imanmu, landasan imanmu. Kematian, pembunuhan, penyiksaan. Ya, itu padahal kamu sendiri tahu, kamu tak dengan 10 hukum Taurat, jangan membunuh. Tapi apa daya? Imanmu berlandaskan pembunuhan yang sangat sadis sekali. Ya kan, sadis, dipaku, digantung di kayu salib, pembunuhan itu loh. Tidak. Itu drama ya. Udah. Sadari lah. Bang Darni biar Victor belajar. Bu Darni mulu. Coba Victor biar belajar dia. Oke lah, lanjut. Coba Bang Victor, jangan memaksakan pembunuhan dengan arti maksud di hukum Taurat membunuh. Faktanya kan dibunuh itu Yesus. Emang Yesus digendong, dibunuh. Bapak ini gimana? Oh, ibu aku itu dia mati ya berarti ya. Ibu akui Yesus mati di kayu salib. Baca Bibelmu itu. Baca Bibelmu, kita kan bahas Yesus. Kecuali saya bahas Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib. Berarti ibu mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib kan? Ya itu Yesus toh. Yang menyakini Pak Victor. Yang dibunuh di kayu salib itu Yesus kan? Ya kan Bibelmu seperti itu. Boleh kan saya bilang begitu? Narasi Bibelmu. Ibu mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib. Ngapain dia mati Pak Victor? Dengan kejam. Iya. Untuk apa dia mati Pak Victor? Dia mati terkutuk lagi kata Paulus. Iya, jadi pertama ibu percaya dulu itu. Kamu nggak sadar ya kalau kata-kata Paulus itu menjebak kalian. Kalian menuhankan Tuhan yang terkutuk loh. Kalian dijebak Paulus. Jangan menyalahkan Alkitab yang tertulis di Alkitab. Saya tidak menyalahkan, saya menyampaikan ke kamu isi Alkitabmu, Bibelmu. Karena itu iman kita berdasarkan Alkitab. Ya coba tunjukkan di mana Yesus itu. Terus Alkitabnya, ibu mematahkan iman kita, artinya itu nggak mungkin. Itu mematahkan. Ya. Yang saya sampaikan itu data-data di Bibelmu loh. Kalian bertentangan dengan Bu Darni. Loh, kenapa kau menuduh aku, Bang? Tuduhlah. Bukan masalah berhala. Ibu tahu dasar dari perbuatan melakukan hukum Taurat itu karena mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan dengan pembunuhan, Pak, dengan penghinaan, meludahi, menempeleng itu. Lu kok dia siapa yang lakukan? Saya tanya dulu siapa yang lakukan itu? Siapa yang ini kan ada nubuatannya, Pak. Ini kan nubuatan, sudah dinubuat. Siapa yang lakukan? Artinya ini pembunuhan berencana.
Ini kan pembunuhan berencana. Siapa yang rencanakan? Pokoknya nubuatan itu Siapa pasti yang sudah ada rencanakan? skenarionya, Pak. Ahli Taurat, Nubuatan ahli itu Farisi. sudah diskenariokan, Pak. Tinggal eksekusinya. Eksekusinya ini melibatkan iblis, membisiki Yudas. Tapi sudah ada skenarionya karena Anda mengimani ada nubuatan. Kan ada nubuatan. Iblis kan untuk pembunuhan Yesus. terkecoh, makanya Bukan dia terkecoh. kalah. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia dengan membunuh Yesus, terbunuhnya Yesus Terus di kayu salib, dia kematian menang. Yesus Padahal ini dia bukan nubuatan. kalah. Bukan nubuatan. Engkau ada yang buka apa ya? Karena begitu besar kasih Iya. karunia maka dia mengaruniakan anaknya. Ya kan? Itu untuk kalian Iya, tuh supaya betul. mati terkutuk. Iya, karena Berarti sudah dinubuatkan, karena begitu sudah besar kasihnya, direncanakan. Bu. Ya, artinya Itulah sudah ada Tuhan skenario. Sudah ada skenario dari Tuhan. Karena Ada kasihnya pembunuhan yang berencana, besar Bu Ada Darni, pembunuhan. kepada Bu Darni, manusia. gimana dia mau ngasihi orang dia mati, Pak Dia Victor? Coba. mengasihi Ibu Darni. Ada Gimana? pembunuhan Mengasihi berencana, Pak. Dengar dulu, Pak semua. Victor ini Pak kok Victor. pura-pura stres. Pak, ada pembunuhan berencana. Kenapa? Karena sudah kalian imani ada nubuatan. Artinya Yesus ini sudah tahu bahwa dia akan turun ke bumi untuk mati menebus dosa. Tapi dia tetap turun. Itu namanya bunuh diri. Kamu tahu kalau kamu ke jalan raya kau akan mati kelindas mobil, tapi kau tetap ke jalan raya. Itu bunuh diri. Jadi Yesus turun ke bumi ini dia udah tahu Itu akan cara mati di berpikirnya salib. Ibu. Loh, kan Cara itu berpikirnya secara Ibu yang logika, begitu Pak. sempit. Ya. Terus Yesus ini mati Iya, untuk apa? logika Pak? yang Dia tidak terbatas tahu. Ibu, yang nggak bisa pahami. Terus kenapa Yesus ini? Gitu. Kan sudah kalian imani kan ada nubuatan. Kalian imani enggak Sudah nubuatan bahwa jelas Yesus karena harus mati? alasannya karena kasih, karena dia mengasihi kita, mengasihi Ibu, Kasih konyol itu Pak. mengasihi manusia, seluruh Kasih umat konyol itu manusia. Pak kalau Tuhan yang harus Iya mati kan? Pak. Pak, di mana kemahakuasaan Tuhanmu Pak? Iya, kalau harus betul. mati. Tanya Buddha gitu ya, Mana betul. kemahakuasaan Mengasihi Tuhanmu Ibu, Pak? percaya itu. Emang Tuhanmu itu on harus mati. Saya tanya, Kamu yang dosa dia yang harus mati. Enak aja Ibu lu. percaya, Ibu disayangi oleh Allah, Ibu percaya? Ya. Iya, saya disayangi tapi enggak juga dia harus yang mati. dong. Balikin dulu, Misalnya Pak Victor gini, dijawab dulu di mana analoginya kekuasaannya gini, itu, Pak. kata Pak, Buddha. sebentar, Itu saya sayang kasih dia analogi Pak nyatakan ya. kasihnya, bukan cuman Pak, begini Pak, sayang itu bukan kasih cuma di begini. mulut, Bu. Ih, Pak, dengar Pak. Analoginya gini, saya punya perusahaan nih. Ingat, surga Tuhan dan kita bukan neraka Tuhan yang itu milik gombal, Allah. cuman I love you, Dengar dulu tapi Pak Eko, tidak ajari dulu menyatakan kau Pak cintanya. tentang berlogika Pak. Aku kasih tahu tentang berlogika. Surga dan neraka ini semuanya ciptaan Allah. Bumi langit semua ciptaan Allah. Artinya dia pemilik ya, dia pemilik surga dan neraka. Terus kenapa dia harus mati untuk memasukkan kalian ke surga? Kon dia pemilik kok. Ngapain dia harus mati? Aku dulu. Oh, benar Aku Tuhan dulu itu. enggak. Aku dulu enggak sabar Bentar, aku. Buddha ini sabar, Bu Saya kasih tahu Bu Darni Apa dia sebentar diem kok? saya Apa ajak diem? dulu dia Iya, biarin berlogika. dulu, Bu Darni. Berlogika nih Sabarlah. Pak Victor. Pak Victor, Tuhan itu kan pemilik segala sesuatunya, penguasa, dia pemilik surga neraka. Pertanyaan saya, kenapa dia yang harus mati? Padahal dia pemilik, saya pemilik rumah ini. Terus kalian mau masuk ke rumah saya yang harus mati supaya kalian masuk. Di mana pikiranmu? Ibu, Loh, dia pemilik surga kok, maksudnya- ngapain dia yang harus mati pula? Sabar, Bu Tinggal Darni, sabar. memasukkan Dia kalian. Biar ku bantu temanku lah. ini lagi head to head. Lagi head to head. Kan bisa mengampuni Bu Darni, nggak mesti dia harus mati kok. Yesus kan bisa, kata kalian bisa mengampuni dosa. Ngapain dia harus mati untuk masukkan kalian? Coba. Saya Silakan, jawab ya. Pak Victor. Mudah-mudahan dasar pikirannya. Ya, Bunda jawab. ini bisa pahami ya, begini. Jadi awalnya itu kan Tuhan menciptakan Mendongeng manusia. lagi ke Adam, tuh kan? Adam, ya kan? Mendongeng lagi Kok ke Adam lagi. dongeng? Adam Berarti lagi yang ibu nggak disalahkan. percaya Nabi Adam ya? lagi yang disalahkan. Ya Allah. Ibu percaya Adam nggak? Ibu percaya Nabi Adam? Ada. Sini saya matikan analogimu gini. Ini cerita Adam. Perjanjian lama, kitab Dengar dulu, kejadian jangan milik bantah. saya enggak usah kau mendongeng, capek kita dengar Aduh, dongengan. sudah. Kasih tahu Ya, kamu. bukan dongeng. Kejadian, Biar ibu kitab ngerti, kejadian. biar ibu ngerti. Victor, Biar kitab logika ibu kejadian. nyambung dengan yang Victor, sebenarnya. Kitab kejadian itu milik siapa sih? Kitab kejadian itu milik Yahudi. Yahudi tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Yahudi tidak mengimani ibu adanya Yahudi, dosa waris itu Adam. cerita ada yang ada. Kenapa Itu ada kau di bukan Alkitab pemilik kita, kitab Bu. melarikannya ke situ? Kenapa? Kalau milik Yahudi,
Lo kayak memang Di Alkitab kita ada kejadian, ada cerita Adam. Jadi itu punya kita juga, bukan Yahudi. Milik Yahudi lah. Jangan Itu untuk menyesat-nyesatkan Musa. terus Itu kan kitanya. Orang Musa itu bang. Jangan Orang Alkitab kita Musa. disesat-sesatkan terus. Loh, kok disesatkan? Emang Makanya siapa Ibu punya cerita, itu? Emang Baca Bang Victor, Buddha Ramona tuh baca. Aku nggak Memang sesat Torah itu gimana, tuh siapa? Bang Iya, Victor? kan Memang Torah Alkitab untuk siapa kita itu? menulis Adam di Kejadian. Torah itu punya Yahudi, kok tempel di Bibelmu. Woi, Kok dibilang punya Yahudi? Kejadian itu cerita punya tentang Yahudi Adam nggak itu tertulis di Alkitab. Yahudi tidak mengimani Ya. itu tentang dosa Iya, waris Adam. Kok milih mengimani kata- seperti itu? Dari mana kok dapat itu ajaran itu? Dosa waris Saya Adam, mau dosa buka. waris Adam. Logikanya Mana kok dapat Ibu sama itu? buka dulu. Nggak biar ada, Ibu Yahudi tahu. punya kitab kok. Perjanjian, kitab kejadian. Kenapa? Bunda Rahma, Kenapa? Kan Ibu melarikannya tanya maknanya. tadi. PR-nya kemarin Tanya belum aja, kelar itu ada Ibu Bunda. tanya, saya jawab, PR-nya. tapi Ibu bantah langsung Iya, bantah. kalau kamu Jadi ini cerita ke Ibu ini Adam, nggak bisa nggak berdiskusi nih. Kok kamu lari ke Adam? Nggak bisa Orang cerita berdiskusi, kekuasaan Ibu. Allah, kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Nggak Tuhan. bisa Aku berdiskusi. pertanyakan. Aku pertanyakan kemahakuasaannya Ibu Tuhanmu. nanya, saya mau jawab. Apa kamu Ibu ke jawab Adam? sendiri akhirnya. Loh, Nggak usah ya, aku nanya, tanya jawab di mana? aja Di mana? sendiri. Aku tanya, oke, aku tanya di mana kemahakuasaan Tuhanmu kalau dia harus mati supaya kamu masuk surganya? Ya, Padahal silakan dia jawab. pemilik surga. Jawab 2 menit, itu, silakan jawab. jawab. 2 Silakan. menit dari Iya, kemarin, makanya saya mau cerita, kemarin. kan. Sekarang Bukan Dari cerita. Lanjutlah Biar- bang, biar- biarin sampai dulu. bang. Kenapa? Abi. Kenapa Tuhan nggak langsung aja menyelamatkan Nggak, Bunda. manusia? Langsung nggak perlu pakai Dia tali PR aku perusahaan, kemarin aja kan belum begitu. jawab kok. Aduh, Kenapa nggak bang. langsung aja kan? Bang. Nah, sebentar. Masa PR itu belum jawab dia. pengajaran si Sama Paulus pertanyaannya. Boka. Nggak ada pengajaran Yesus seperti itu. Dosa waris Adam nggak ada. Roma Jawab, berapa ya? ya. Roma 14:8 ya. Apa kata Mau Paulus? dijawab, mau Akibat jawab kesalahan sendiri ini seorang. pertanyaannya. Ya Pak, sudah, Pak, Ibu, kata Paulus Ibu apa jawab Pak? sendiri saja pertanyaannya. Karena Nggak kamu usah mau tanya ke saya, mendongeng. Saya punya Victor. kekuasaan, Bang Tuhan. Victor, Kau mau mendongeng ya. tentang kejadian saya. Adam dan Hawa. Kemarin Bang Victor Tanya, kasih PR sama di saya belum mana? bisa dijawab. Ya, di mana kemahakuasaan Pak, Tuhanmu? satu-satu. Kalau Iya, dia iya, yang iya. harus Ini mati. yang ditanya menjawab sendiri ini. Ini Ya makanya kau saya jawablah, jangan cerita bingung Adam nih. nggak nyambung. Apa Ya kau ke Bunda, Adam? kasih ngomong dulu ada. Iya, Assalamualaikum tanya. Bang Alif. Abang Ustaz. dah. Aduh, abang. Di dah. mana kemahakuasaan Abang ke Tuhanmu, satu, Bang? selamat malam. Selamat pagi. Dikit lagi ya, berlanjut sama Iya, lanjut. Ustaz Alif atau Bang Abi. Iya. Di mana Bang Victor kemahakuasaan Tuhanmu? Kalau dia yang harus mati untuk memasukkan kalian ke surganya. Wong dia pemilik kok, dia yang pencipta kok. Ya sudah, Ibu Coba jawab pakai sendiri akalmu. saja. Ya udah, Ibu jawab saja. Nggak bisa dia Silakan jawab Ibu ya. menjawab. Kasihan, iman buta itu Pak kalau kamu bingung dengan Pak Tuhanmu Victor, sendiri. pertanyaan Iya, kemarin saya yang pengen. gimana nggak dikasih, Oke, nggak dikasih oke. kesempatan. Ya karena kamu mau Ya udah, cerita silakan mendongeng jawab, Pak Adam Victor, kejadian. Silakan. Jangan lari-lari Pak, jawab aja di Iya. mana kemahakuasaan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu itu kan kamu bilang Tuhan itu kan maha kuasa, maha segalanya, maha bisa. Kalau dia maha bisa artinya dia bisa mengampuni Pak tanpa harus mati konyol di tiang salib dengan terkutuk. Terus kau tuhankan Tuhan yang terkutuk. Lucu sekali Pak drama-drama agamamu ini. Lanjut, silakan Pak jawab. Di mana kemahakuasaan Tuhanmu itu? Jawab Pak 2 menit cukup ya. Jangan dipotong dulu ya. Ya 2 menit. Nanti lanjut Ini Bang potong Alif. dulu ya. Boleh? Iya. Nah, Ini aku sapa dulu jadi sebentar. begini. Selamat pagi. Sebentar Pak Win. Selamat pagi Mbak Desi. Pagi Mbak Desi. Di mana kabur? Oh, dari Mbak Desi dari Kristen ya? Enggak, nanti dijawab tadi dulu. Aku dari Iya. Kristen? Oke. Saya dari Kristen. Sebentar ya. Silakan Pak Victor, jawab pertanyaan Bunda Rahma. Ya. Jadi Tuhan ini kan sudah memberikan kuasa kepada manusia berkuasa di bumi. Jadi artinya dia sudah tidak mencampuri urusan bumi, Bu. Jadi dia semua urusan itu ada di dalam kuasanya manusia. Adam waktu itu. Makanya saya mau bilang, makanya kenapa Tuhan nggak bisa intervensi? Bukan dia nggak bisa intervensi, dia mau melawan, dia mau apa ya? Dia sudah kasih kekuasaan sama manusia, kok dia ambil alih lagi? Kan itu bertentangan dengan ininya gitu. Makanya
Kenapa bukan Tuhan aja yang langsung kan begitu seperti Ibu tanya tadi kan, kenapa nggak kenapa harus mati kayu salib? Ya karena memang harus manusia lagi yang harus menyelesaikan itu. Gitu. Jadi kuasa yang diambil oleh iblis dari manusia, dari Adam, harus manusia lagi yang harus ambil kuasa yang dirampas oleh iblis itu. Makanya Yesus lah, Tuhan itu sendiri turun sebagai manusia. Oke, 1 menit ya. Jadi ibu paham, jadi ibu ngerti maksudnya kenapa harus mati Yesus di kayu salib. Itu karena manusia, harus manusia sendiri yang mengambil alih. Saya sangat paham. Sebentar Pak, oke saya jawab. Oke, Anda sebut iblis. Anda sebut iblis ya, ingat. Awal dari tergodanya Adam karena iblis yang ular itu kan dianalogikan iblis, yang menggoda Hawa kan iblis. Nah, itu iblis. Jadi sumber dosa waris itu Pak berawal dari bisikan iblis. Ingat, iblis. Kemudian untuk karya keselamatannya dimulai dengan godaan iblis kepada Yudas. Jadi dari iblis dari iblis oleh iblis ya, dari iblis oleh iblis untuk iblis. Jadi Tuhanmu ini Pak menebus dosamu kemana? Tuhan itu Pak penguasa yang tertinggi, tapi dia harus menebus dosamu. Nebus kemana Tuhanmu Pak? Nebus ke Tuhan yang lain atau nebus ke iblis? Silakan. Karena ini yang memprakarsai dosa waris adalah nanti iblis. Bunda, ya nanti kasih Ustaz Alif ya Bunda ya. Oke, saya sedikit Silakan lagi. Bang Victor jawab dulu. Sedikit lagi, yang memprakarsai dosa waris iblis. Kemudian diprakarsai penebusan oleh iblis digoda, Yudas menggoda iblis, iblis menggoda Yudas. Kemudian turun tanganlah Tuhan ini untuk mati menebus kalian. Turun tangan Tuhan untuk mati menebus kalian. Tuhan ini kekuasaannya tertinggi. Tuhan ini mau nebus kemana kalian? Apa ada Tuhan lain, dua Tuhanmu? Atau pilihan kedua, dia menembus ke iblis. Berarti lebih kuasa iblis daripada Tuhanmu karena dia yang harus mati menebus kalian ke iblis. Silakan. Lanjut yang mau nambah ya. Bentar Mbak Desi, bentar. Biar Pak Victor kelarin. Nanti, silakan. Ustaz Ali kalau mau masuk. Enggak, tadi aku kayak apa ya? Dengar kata ibu itu Tuhanmu ada Tuhan lain. Gini ya. Dari situ pun kita sudah beda pemahaman. Di agama Kristen itu ada namanya Tritunggal, 3 tapi 1. Sebenarnya bukan masuk lagi doktrin. Sakit kepala kalau kau ke doktrin. Udah kau sudah muter-muter ke dagingan, ke tulangan. Kasih ngomong dulu lah. Kasih ngomong dulu sebentar. Ibu dari tadi kan udah. Saya tanya, nggak usah ke tulangan, ke dagingan. Saya tanya begini Bunda, Mbak Desi, Tuhan itu kan gini. Konsep Tuhanmu itu maha kuasa nggak? Maha kuasa nggak Tuhanmu? Makanya saya mau jelaskan. Saya tanya, nggak usah. Males aku dengar doktrinmu. Ya. Dagingan, ketulangan segala macam. Saya tanya Bunda, Mbak Desi, saya tanya. Tuhanmu ini kan mati, mengadakan karya penyelamatan, menebus dosamu. Saling menghormati dan saling kasih kesempatan untuk. Makanya kau jawab, jangan dulu ke doktrin lagi. Jawab ibuku. Silakanlah. Tadi aku mau jangan nangis dong, Les. Ya, silakan. Ada Tuhan lain kah selain Tuhanmu? Gini, Yesus itu bukan pencipta. Sudah? Allah lah pencipta. Beda lagi, mohon maaf ya bukan Mbak. Pencipta langit dan bumi, ngapain disembah? Makanya dengarkan dulu beda lagi ya Allah ya Rabbi. Lanjut. Di agama Kristen diajarkan Allah Tritunggal, 3 tapi 1. Yang paling tertinggi itu adalah Allah. Allah ini adalah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dia menurunkan firman yang menjadi daging yaitu Yesus. Itulah anaknya yang lahir dari Maria. Dan roh yang dititipkan kepada Yesus. Jadi yang kata ibu itu Tuhanmu ada Tuhan. Sebenarnya dia bukan Tuhan, tapi dia punya Bapa yang di sorga yaitu Allah. Jadi Allah itu mengirimkan Yesus untuk menebus manusia yang percaya, yang mengikut Kristus. Aku tanggapi ya. Iya, tanggapi nanti langsung Bang Alif ya.
Bang Alif. Aku tanggapi. Dia Iya. mengirimkan anaknya. Ini cerita kayak sinetron ya. Dia mengirimkan anaknya. Ya, saya jawab dulu. Oke, bukan Desi, tadi sinetron. kita dengerin Desi. Oke, bukan sinetron. Baik. Desi. Oke. Kamu udah kelar belum ngomongnya? Tuhan ini sebentar. Ya Desi, kamu udah kelar Iya, belum ngomongnya? Sabar dulu, Mbak. Iya Desi, kamu dari tadi kita dengerin kok. Untuk membantah Desi, kalau kamu nggak agama mau orang diskusi lain. saya 2 menit Des. Karena kami juga tidak pernah membantah apa yang kami Iya udah dengerin dulu Kan kalau gantian. kami kan ada pertentangan. Nah gini, Kita saling percaya di dalam aja. Bibalmu ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus dibaptis terbukalah langit ya, terdengarlah suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, ingat kukasihi kan? Kukasihi. Engkau dengar dulu, dengerin Be. dulu dong Des. Dengar dulu mbak-mbak yang baik Gantian hati kalau dan mau pandai diskusi menabung. gantian. Ya, Ah. ya. Gantian kalau Engkau diskusi. anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia berkenan kepada anak dikasihi. Terus kenapa imanmu meyakini bahwa dia mengaruniakan anaknya untuk mati di tiang salib, untuk dibunuh? Ya, Coba itulah pakai kuasa logika Tuhan sebentar. Coba pakai logika, coba pakai logika, coba pakai logika. Mbak Desi, coba pakai Desi nanti logika. kamu bantah aja, nanti dibantah nanti. Udah. Agama itu nggak soal logika, Bu. Sorry. Ya, agama kami itu tidak diajarkan soal Bahaya Ini mau- kalau Karena agama kami kalau itu kamu tidak pakai lagi akal itu orang gila. Orang gila itu kalau Nggak tidak bisa pakai ngomong itu dari akal. Dengar dulu begini. Saya ajari kamu berpikir deh, mencerdaskan kamu Desi, aku dikit-dikit. peringatin sekali lagi kalau dipotong saya turunin ya. Dari Nah, tadi biar kelar dulu. potong, kenapa kamu tidak marah? Dari tadi Dengar dulu. Siapa yang motong? Anda ini kan baru naik, Ya sabar-sabar udah. dikit Jangan- lah. Nah, jangan dengar saling dulu. membela satu sama lain. Mbak, Ya, aduh, Mbak diam dulu dong. Tadi Mbak. Desi Begini. ngomong kita diam. Lanjut, Saya Bunda. saya Oke, ajak oke, beranalogi ya. Analoginya gini. Saya punya anak ya, saya punya anak nih. Anak saya ini saya kasihi. Kata Tuhan itu kan engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Anak saya kasihi. Tapi untuk memasukkan misalnya saya punya perusahaan ya, untuk memasukkan kalian nih ke perusahaan saya harus membunuh anak saya. Masuk akal enggak? Padahal anak saya kasihi. Masuk akal itu di dalam itu Tuhan dalam- on itu. dalam pengajaran kami. Itulah. Masa dia bunuh anaknya untuk Saya memasukkan mau kalian jawab ke itu, surga? Saya mau Sementara jawab dia itu, pemilik Bang. surga. Tadi katanya Mana akalmu? Mana akalmu, Mana akalmu? Tuhan coba. harus membunuh Bunda. anaknya atau Bunda. Yesus yang dikasihi untuk memasukkan kalian ke surga. Padahal surganya itu miliknya. Ngapain dia harus membunuh anaknya tadi pakai kamu otakmu itu loh? mempertanyakan kuasa Tuhan kami. Itu Coba Kuasa kok malah itu. Bun, Kuasa katanya ya Iya, Allah iya. itu malah tidak kuasa. susah dibunuh. Itu doktrin. Iya, Masa biar dia anaknya jawab harus dulu, Bun. dibunuh untuk menyelamatkan kalian? Bodoh betul Tuhanmu itu. Kalau Tuhanmu itu harus membunuh anak yang dikasihi untuk memasukkan kamu ke surga, di mana kemahakuasaannya? Kalau harus membunuh anaknya dijadikan tumbal untuk memasukkan kalian ke surga, di mana kekuasaannya Tuhanmu? Kan bisa dia memerintahkan, udah dosamu sudah kuampuni dari sini masuk surga. sama siapa? Gini, dia Loh. Allah itu tidak terlihat, dia tidak berwujud. Ah, Sama kemana siapa lagi dia tidak mengatakan terlihat kamu- lagi. Aduh. Tidak terlihat lagi. Aku mau tanya, Sudahlah. Allah, kamu sudah pernah melihat Allah? Ustaz Alif. Ah, maju. kemana-mana Biar- kau. Kasih Ustaz Alif. Aku- Bunda. Kan Ngomong. Laisa kami selihi sayun. Iya. Oh, Allah iya, tidak iya. serupa dengan makhluknya. sama, Di dalam kami juga. di- Kami di sini, Terus Allah itu tidak Yesus yang berwujud. dibunuh itu siapa? Mau apa itu Yesus bunuh? Yesus Tuhan siapa? keberapa? Yesus Desi, itu sama adalah aku aja lah kamu di firman sini. yang dikirimkan Sama aku oleh ya, Allah. sini. Dikirimkan oleh Allah untuk jadi tumbal. Kejam sekali Tuhanmu itu. Padahal apa aturannya? Jangan membunuh. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu imani bahwa dia mengirimkan Yesus sebagai tumbal. Membunuh siapa? Oh, dasar kampret Sekarang keimananmu siapa yang itu. membunuh? Loh, itu kan Siapa kamu yang bilang membunuh dia Yesus? kirimkan anaknya untuk keselamatanmu. Itu jadikan tumbal. Bun, sabar dulu, Bun. Kayak siapa tadi bisa diselamatkan, Bun. Oke, silakan Bang Abi, Ustadz Alif Ah. silakan. Ya, Ustaz Alif, jadi dia mengaku Tuhannya itu tidak bisa dilihat, sementara Yesus bisa dilihat. Yang mana Tuhannya nih, Des? Gitu Ustaz Alif, silakan, monggo. Bang Da. Ya, terima kasih dikasih kesempatan. Lanjut silakan lagi kakak seru pertama. sebenarnya. Jadi Mbak Desi nih sekarang nih kita diskusi Mbak Desi. Ya. Yang bisa dilihat itu bukan Tuhan berarti ya?
Tuhan, kami mengakui Yesus Tuhan. Loh, kata Yesus kan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, itu dia mengatakan kepada Bapanya yang di sorga, yaitu Allah, Allah yang tidak bisa dilihat. Nah, sekarang Yesus Tuhan. Anda tuhankan juga. Bukankah dia itu anak manusia? Allah sendiri berfirman kepada Yusuf, bapaknya Yesus. Dia mengatakan melalui Roh Kudus bahwa anak yang dikandung bapaknya Yesus yang mana adalah jadi? daripada Yusuf, suaminya Maria. Bapaknya Yesus. Ya. Nah, terus bapaknya Yesus punya dua. Maria. Satu yang di surga, satu yang di bumi. Terlahirnya Yesus, boleh? Nggak usah diceritain kelahirannya. Ini sekarang Yesus ini kan manusia. Iya, manusia, 100% manusia. Nah, Yesus 100% manusia. Ya. Nah, berarti 100% manusia ini bukan Tuhan, betul? Tuhan. Loh, berarti Tuhan Anda 100% manusia kalau gitu? Iya, dia Tuhan. Tuhan yang diutus langsung daripada Allah. Paham nggak? Iya, manusia kan? Ya manusia, dia lahir dari manusia. Iya, manusia 100%. Iya. Anda tadi malah katakan Yesus ini manusia 100%. Iya, manusia 100% seperti kita, punya tubuh, punya darah. Tapi dia punya roh daripada Allah. Itulah makanya kan. Iya, Yesus dari Allah. Yesus itu manusia 100%. Nah, saya punya pertanyaannya begini jadinya. Ya manusia. Nah, yang 100% manusia ini Tuhannya siapa? Allah, Bapaknya di surga. Berarti Tuhannya Yesus adalah Allah gitu ya? Iya. Nah, sekarang Tuhan Anda siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan? Yesus Tuhan. Lah, tadi kan dia punya Tuhan, manusia. Itu bukan Tuhan kami, karena di agama kami diajarin Yesus itu Tuhan. Sudah. Duh, tadi katanya manusia. Ya, kan aku bilang, makanya aku mau jelaskan bagaimana arti Tritunggal itu sebenarnya, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Jadi aku mau apa yang ku percaya dan yang aku tahuin itu Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Anda manusia kan? Iya. Dan dia mengatakan akulah juru selamat. Iya, Tuhan Anda manusia. Tuhannya Mbak Desi itu manusia, namanya ya, Yesus. Manusia, tapi yang memiliki roh daripada Allah. Waduh, kok masih pakai tapi? Semua roh itu dari Allah lah, gimana sih? Iya. Semua roh itu memang dari Allah. Mbak Desi memang dari mana lagi? Di agama kami ada yang dikatakan Roh Kudus. Jadi Yesus itu dalam diri itu berdiam Roh Kudus yang daripada Allah. Itulah makanya dikatakan kami tiga tapi satu. Bukan berarti tiga. Kan Roh Kudus dengan Yesus beda. Yesus berbeda. bukan Roh Kudus. Itu adalah satu, tiga tapi satu. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Itu kan konsep Tritunggal. Memang Roh Kudus, itulah bedanya. Roh Kudus tidak bisa. Ya berarti bukan Bapa. Iya kan, berarti bukan Yesus kan? Nah, sekarang gini, Yesus kan manusia, Roh Kudus manusia atau bukan? Bantah apa yang saya jelaskan, sedangkan itu memang yakin di Alkitab ada dan itu kami pelajari. Bukan, loh, kok mau bantah yang dijelaskan? Apa yang kamu pelajari? Sebentar, bukan. Gini, tadi Anda kata, kok jadi gini aja? Tadi Anda katakan Tritunggal. Bukankah kalau Tritunggal itu Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus? Dari mana dasarnya mengatakan bukan? Sedangkan kamu lah itu dalam perisai Tritunggal Anda pernah lihat atau tidak? Tritunggal itu artinya tiga tapi satu, bukan tiga berarti ada. Anda udah pernah lihat Tritunggal? Ini jangan-jangan kamu yang nggak paham Tritunggal lagi? Saya mau menjelaskan tapi kamu tidak. Ya usah, tidak lah usah. itu buktinya Anda nggak paham. Saya Tritunggal paham, itu kamu tidak Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Bukan itu perisai Tritunggal. Maaf. Lah ini saya sebutin. Bukan itu. Lah emang perisai Tritunggal seperti apa?
Tritunggal adalah Allah Bapa dan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan Allah bukan Bapa, Bapa bukan Putra, bukan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di atas adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan Ia menurunkan firman-Nya sebagai anak manusia, yaitu Yesus, yang di dalamnya terdapat Roh Kudus. Ya udah. Itulah Kalau gitu saya tanya, berarti Allah Tritunggal. yes, anak itu bapak juga bukan? Kenapa? Yesus bapak juga? Yesus tidak pernah kami katakan Bapa, tapi Yesus adalah Tuhan. Ah, berarti Bapa bukan adalah bapak Allah. kan? Berarti bukan bapak kan Yesus? Ya, dia memang bukan Bapa, dia adalah Lah Allah. itulah konsep Tritunggal yang tadi saya sebutin. Ngapain Anda Bukan. sangkal? Penjelasannya itu bukan seperti itu. Memang Loh, Yesus itu bukan putra, bukan Bapa, tapi anak penjelasannya bukan tidak Bapa. seperti itu. Kalau kamu Loh, menjelaskan saya sama nggak orang ngejelasin konsep yang Tritunggal tidak itu. paham, dia Kalau pasti- Anda lihat perisainya, anak bukan bapak, bapak pengertian bukan Roh Kudus, anak. pengertian Tritunggal bukan seperti itu yang saya tahu. Yang saya pelajari di agama saya. Ya makanya saya tanya, anak bapak atau bukan? Bukan. Ya sudah, benar berarti ngapain muter-muter, Iya. bikin capek aja. Tapi bukan berarti dia bukan satu. Paham nggak? Nah, Anak memang itu bukan ya asalnya satu. dari Bapa. Ya kalau Anak itu masalah asalnya asal dari itu siapa? udah lain Dari cerita. Bapak. Iya, Bapak tapi bukan itu- bapak kan? Ya bukan. Namanya pun anak. Ya udah, Masa ngapain Bapak? ribet? Ya makanya saya udah bilang tadi, ngapain Kenapa kau kamu permasalahkan? membantah pengertian yang saya pahami di agama kamu? Astagfirullah. Lah, saya Kamu tidak selalu membantah, justru saya memperkuat kau yang nolak. Saya kan Tidak. udah bilang, Memperkuat anak bukan bukan seperti bapak, kata Anda salah. Gini, Lah, buktinya Anda mengklarifikasi kamu kalau anak itu bukan bapak. Ini Ya, ceritanya oke, gimana baiklah, diskusi seperti itu, begini? oke. Yang seperti kamu pahami saya ikuti. Memang anak bukan Bapak. Bapak bukan anak. Lah udah selesai kan? Ya, Nah, sekarang yang anak ini kan manusia. ya. Nah, manusia ini Tuhannya siapa? Ya Bapak, Allah. Nah, manusia Yesus Tuhannya Bapa, bener kan? Nah, sekarang saya tanya Mbak Desi Tuhannya siapa? Tuhan kami. Ya Allah Bapa sama Yesus dan Roh Kudus. Loh, kok jadi 3? Ya, itulah konsep Tritunggal yang kami Lah, pelajari. tadi Tuhannya Yesus berapa tadi? Gini, Tritunggal Yang itu manusia. Gini, makanya saya bilang tadi. pemahaman kita berbeda. Ya Makanya kalau saya sama bilang, kita seiman, Mbak. Tritunggal itu bukan berarti berbeda. Maaf ya Mas, Tritunggal itu bukan berarti berbeda. Dia memang tetap satu. Loh, Yesus itu anak adalah tadi firman, bukan Bapak. Firman yang menggenapi. Firman yang menggenapi anak apa yang bukan sudah Bapak. diperintahkan Allah yang harus digenapi. Ya mari kita cerdaskan Itulah anak bangsa perjanjian lagi. untuk menebus manusia. Iya, makanya kan anak bukan bapak dan bapak bukan anak. Anak ini kan manusia, Iya. bapak bukan manusia, kan jelas bedanya tuh. Bener nggak? Ya, tapi kamu Bener tidak- kan? Nah, enggak, kita sederhanakan bahasannya. Nah, sang anak, bahkan pengakuan Yesus bahwa selalu mengatakan dirinya anak manusia. Makanya saya tanya sama Anda, anak manusia ini Tuhannya siapa? Anda jawab Bapa. Nah, memang betul sesuai dengan pengajaran Yesus. Misal Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, satu-satunya Tuhan yang benar, kan gitu. Nah, kalau saya tanya Mbak Desi, kalau Mbak Desi Tuhannya siapa? Coba, Tuhan saya kalau boleh tahu. Yesus. Nah, gimana sih? Udah berarti dia nggak tahu ayatnya bakal Berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda ya? Kalau kamu menuhankan Yesus, Yesus Kamu menuhankan seakan-akan Bapa. membedakan Allah. Kan saya sudah bilang. Tritunggal itu tidak bisa kamu bedakan. Tidak boleh Tadi kan saya dipisahkan. nanya, Itu adalah satu. Yesus yang manusia Tuhannya siapa? Anda jawab Bapa. Kenapa bolak-balik ke situ ya? Kamu seakan-akan Nah, kayak saya ngomong- tanya Mbak Desi, ngomong Tuhannya bangsa Mbak ini. Desi siapa? Yesus, kan gak nyambung sama Yesus. Bukan sama saya loh. Oke. Gini aja lah. Gimana Kamu enaknya? seperti menyerang, Desi, kamu pernah baca itu Yohanes 17:3 belum, Des? seperti
apa ya? Kamu gimana ya? Tadi saya sudah katakan Allah, Yesus dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu. Tapi kamu tanya, kamu Tuhannya siapa? Ya jelas ketiga itu. Tapi kamu selalu tanya. Oh berarti Tuhanmu tiga. Kalau gitu berarti Tuhanmu tiga. Tidak, satu. Iya berarti Tuhanmu tiga. Lah, tidak. Itu barusan tidak bisa dipisahkan tiga. Gimana sih? Kan kau sendiri yang bilang barusan. Iya, iya, iya. Oh iya, udah ngakuin dia. Iya kan? Tuhanmu tiga. Nah, Ya, sekarang kalau menurutmu Yesus yang seperti manusia itu. Oke. Nah, Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Dia tidak pernah mengajarkan Tuhan ini segitu. Dia selalu berkata, berdoalah, mintalah kepada Bapamu di surga. Bapa dia aja praktis Iya, dengan Yesus Bapamu. mengajarkan Dia tidak Tuhan mau itu ada mengajarkan berapa? Tidak pernah mengajarkan Tuhan itu ada berapa. Lah contoh Matius 4 nomor 10 Yesus berkata, langsung googling dulu. Kata Yesus, "Nyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti." Hanya kepadanya, hanya. Berarti satu. Nah, diperkuat oleh apa? Markus 12:29. Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Kan gitu kata Yesus. Diperkuat Yohanes 17 nomor 3. Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Satu lagi. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kamu mengatakan Tuhanmu jadi tiga itu dari mana? Aduh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tuhan coba mengatakan seperti itu. Ya, Akulah oke. jalan kebenaran dan hidup. Ya, yang jalan di situ siapa? Ya Tuhan, Yesus. Dialah jalan Yesus. melalui darahnya. Lalu ayat berikutnya, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kan Ya, gitu. Betul. Yang Dia dituju mengatakan siapa? berapa? Allah, Yang dituju siapa? Allah pencipta. Bapa. Yesus hanya sebagai jalan. Iya, bukan sebagai jalan Nah. ya. Kamu Lah tadi Anda yang bawa ayatnya. ya Yesus anaknya dikirimkan. Makanya dari tadi aku bilang Lah katanya Anda tadi membawa akulah jalan dan Yesus kebenaran adalah dan jalan hidup. kebenaran. Tidak Nah, ada satu kan? orang pun yang sampai kalau tidak Sampai melalui dia, kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, betul. Itu Berarti memang Yesus sebagai apa di situ? jalan. Nah, tujuannya siapa? Ya Allah. Yang kamu sembah apa? Yang kami sembah Tuhan Yesus dan Juru Selamat Allah. Berarti kamu nyembah jalannya, bukan tujuannya. Iya, kami menyembah Loh. Yesus. Tuhan, Kenapa bukan menyembah tujuan? kami menyembah tujuannya juga kan dikatakan di situ untuk untuk sampai Lah itu kan sebagai jalan. Ya, untuk sampai ke Bapa. Dialah jalan. Gimana mau sampai ke Bapa? Orang yang ditujunya Yesus, yang disembahnya. Ya, astaga, tadi kan yang mau dituju adalah Allah, tapi jalannya adalah Yesus. Ya kamu Yesus lewat adalah jalan situ anaknya. kan? Anaknya yang diturunkan, anaknya yang tunggal yang diturunkan untuk menebus kami. Iya, Yesus Agar sampai sebagai jalan. kepada Allah tujuannya. Yesus sebagai jalan. Iya. Jalan di situ apa maknanya? Jalan untuk sampai agar kita bisa sampai Agar ke tujuan. sampai kepada Bapa, caranya gimana? Agar sampai caranya ya melalui Yesus. Kita mengikut Kristus, mengikut Yesus dengan taat kepada Ya caranya gimana? Caranya gimana? Ya percaya Yesus itu ada. Ya percaya, yakin kepada Ya saya Yesus. juga percaya Yesus ada. Ya yakin dan percaya kepada Yesus dengan melakukan perbuatannya, menjauhi larangannya. Yakini kalau Nah, dia oke. itu adalah Tuhan.
Ya sudah kalau gitu begini. Yesus mengajarkan bahwa jangan membunuh, benar nggak? Iya, Nah berarti kalau ada yang membunuh manusia berarti itu adalah dosa besar. iya, betul. Nah sekarang begini, kamu percaya nggak bahwa membunuh Yesus di kayu salib, ditumbak, diludahi adalah sebuah perbuatan kekejian bagi Tuhan? Ya, Nah berarti itu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. ya, Nah berarti itu adalah penyaliban terhadap Yesus adalah perbuatan yang salah. iya, betul. Nah berarti Yesus sebaiknya tidak disalib. Kan dibilang yang mengikutnya. Kan udah betul semua tadi. Ya, ya kan aku membetulkan apa yang kamu bilang, tapi kan aku bisa Lah iya. menjawab. Berikan aku kesempatan untuk menjawabnya. Silakan. Dari tadi udah jawab terus kok. Ya memang itu semua tindakan jahat, tapi Yesus mengajarkan kan kepada pengikutnya. Kalau orang yang menyalibkan Yesus, berarti dia tidak mengikut Kristus. Apakah mereka dapat diselamatkan? Ya tidak. Kalau dia tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan jalan untuk menuju kepada Allah. Ya berarti sebaiknya sebenarnya seharusnya selayaknya Yesus itu tidak disalib. Kenapa Anda jadi Loh, kan itu kejahatan itu. disalib itu bukan karena sekedar lambang. Loh, siapa yang ngomongin lambang? Enggak ada yang ngomong lambang. Hukuman di. Ya itu benar hukum. Kan Yesus tidak bersalah. Ya ampun. Yesus bersalah karena apa? Yesus tidak bersalah. Ya iya, saya bilang Yesus tidak bersalah kok. Dia dijual oleh Yudas. Nah, karena Yesus tidak bersalah, maka selayaknya Yesus disalib atau tidak disalib? Kenapa? Karena Yesus tidak bersalah, selayaknya Yesus dihukum atau tidak dihukum? Dia kalau tidak dipersalah ya tidak dihukum lah. Nah kan, selayaknya Yesus tidak dihukum, selayaknya Yesus tidak disalib, benar nggak? Kenapa dia disalib? Karena banyak. Kenapa santai lah? Sejarah mengatakan bahwa kedatangan Yesus banyak orang tidak menerima dan banyak orang yang ingin menghukum dia. Jadi Yudas datang kepada kerajaan. Iya, itu kan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, nggak perlu diceritain lagi. Nah, Yesus tidak bersalah. Karena Yesus tidak bersalah, maka selayaknya karena Yesus tidak bersalah, maka selayaknya Yesus tidak disalib, bener nggak? Allah sudah mengatakan itu sebelumnya. Kan dia sudah mengatakan, aku akan merelakan anakku yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Di mana ayatnya? Dia hanya menggenapi firman. Di mana ayatnya? Menggenapi firman yang diberitakan. Ya kalau gitu berarti penyaliban Yesus nggak salah dong. Kalau memang kamu bela itu benar. Oh sementara nih. Ya udah Pak Victor bantuin lah, boleh lah, silakan Pak Victor. Pak Victor. Iya, konsep penebusan dosa kalau enggak kita runutnya gini. Dosa kalau dari bangsa ya gimana? Yesus bersalah atau tidak? Kan tidak bersalah. Karena Yesus tidak bersalah, maka yang layak bagi Yesus adalah dia itu tidak disalib. Karena dia tidak bersalah. Benar nggak? Seharusnya. Ya seharusnya dia tidak disalib. Seharusnya berarti penyaliban terhadap Yesus dalam keimanan Kristen kan Yesus disalib. Penyaliban terhadap Yesus adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Memang itu kesalahan yang sangat besar. Yang menyalib kesalahan yang sangat besar dari tadi. Kenapa gak ngakuin? Siapa yang gak ngakuin? Dari tadi.
Saya tidak pernah mengakui kalau menyalibkan Yesus tidak kesalahan yang besar. Tapi dia mengajarkan tidak membunuh bagi para pengikut dan yang percaya kepadanya. Iya, makanya berarti yang benar itu Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Kamu tidak bisa membenarkan apa yang bukan kapasitasmu. Kamu tidak bisa membenarkan. Tadi katanya memang selayaknya Yesus tidak disalib. Gimana sih? Karena aku udah bilang dia menggenapi firman dari Allah, makanya dia diutus ke dunia menjadi anak. Dia adalah firman yang dia menggenapi firman yang sudah difirmankan oleh Allah Bapaknya di surga. Makanya dia Anda setuju Yesus disalib? Saya tanya, Anda setuju Yesus disalib? Tidak setuju. Kalau udah Allah yang berfirman, dia saja tidak keberatan. Kenapa ya kita yang jadi keberatan? Loh, berarti bukan kejahatan kalau tidak keberatan. Bukan kejahatan bagaimana? Lah, Anda setuju atau tidak kalau Yesus disalib? Setuju. Kalau Allah sudah berfirman. Lah, kalau Anda setuju berarti Anda setuju dengan kejahatan itu. Kamu seperti memikir saya akan Saya katakan penyaliban terhadap Yesus adalah sebuah tindakan kejahatan karena Yesus tidak bersalah. Benar nggak? Ya. Nah, maka sebaiknya dan selayaknya Yesus tidak disalib. Benar nggak? Saya tidak bisa mengatakan itu karena itu adalah. Tidak bisa mengatakan. Lah, Anda kita udah bahas dari tadi, gimana sih? Saya tidak bisa mengatakan seharusnya karena itu tidak ada tertulis dan tidak ada yang kami pelajari seperti itu. Karena di agama kami tidak secara fakta kan kita bahas nih, penyaliban itu adalah hukuman bagi manusia yang bersalah. Saya sekali lagi, penyaliban adalah hukuman bagi manusia yang bersalah. Benar? Sementara Yesus tidak bersalah, maka selayaknya Yesus tidak disalib. Kami tidak ada pernah mempelajari Yesus seharusnya tidak disalib karena dia tidak bersalah. Oh, berarti menurut Anda Yesus harus disalib? Karena itu firman sendiri daripada Allah. Ya, berarti Anda setuju dengan kesalahan itu. Dia saja tidak keberatan. Ya, kalau gitu Anda setuju dengan tindakan kejahatan manusia yang membunuh Yesus. Astaga. Gimana sih? Lah iya kan tadi katanya setuju Yesus tidak bersalah dan selayaknya tidak disalib. Tapi Anda mengharuskan kalau Yesus disalib. Gimana sih? Artinya Anda setuju dengan tindakan kejahatan itulah. Dan tindakan kejahatan itu di kitabnya nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus dikatakan adalah kekejian bagi Tuhan. Sementara Mbak Desi sangat berarti kan mengamini yang membunuh itu yang keji, bukan Tuhan yang keji. Dia tidak mengajarkan pembunuhan. Yang membunuh iya, makanya sekarang saya tanya, Anda setuju nggak kalau Yesus disalib? Anda setuju atau tidak kalau Yesus disalib? Kalau dia tidak disalib, tidak ada penebusan, tidak ada penebusan dosa. Ya. Iya, jadi Anda setuju. Anda setuju kalau Yesus disalib? Iya, Anda berarti setuju kalau Yesus disalib? Ini bukan soal setuju, tidak setuju. Itu adalah firman. Dia mengenapi apa yang sudah dimuatkan sebelumnya. Oke, baik. Saya rubah pertanyaannya. Anda setuju nggak manusia tidak bersalah tidak dihukum? Ya tidak setuju lah. Kalau manusia tidak sudah setuju. bersalah. Jadi manusia tidak bersalah harus dihukum? Ya, kalau ini bicara adil, nggak adil. Nggak adil kan? Tidak bersalah dihukum, tidak adil. Nah, tapi itu itulah keadilannya Tuhan. Loh, gimana sih? Justru kata Tuhan di kitab Anda, 6 perkara kekejian bagi Tuhan. Ingat, ini bukan keadilan bagi Tuhan, justru kekejian bagi Tuhan. Dengarkan saya. Kekejian bagi Tuhan adalah bicara pembunuhan bukan berarti penyaliban. Nah, ini pembunuhan. Beda. Iya, tapi beda dengan kekejian bagi Tuhan di dalam kitabnya nabi-nabi terdahulu. Yang membunuh dia di dalam pengikut Kristus. Loh,
dengerin dulu. Misal di Mazmur 6 dikatakan bahwa kekejian bagi Tuhan adalah menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Ya. Iya, ini bukan bicara kekejian, ini bicara itu kata penebusan. Tuhan. Saya dengar ada ayat Alkitab seperti itu. Loh, Anda baru dengar? Jangan membawa-bawa yang kamu nggak pernah paham tahu. Kasih tahu dia ngalu. Nih, Amsal 6:16. Ya kamunya jangan menghilang lah. Victor, di situ dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Jangankan Tuhan, kita sebagai manusia itu memang kekejian. Lah iya, makanya tadi sudah kita bahas, Yesus manusia tidak bersalah tetapi darahnya ditumpahkan. Iya. Berarti perbuatan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Iya, itu adalah kekejian memang diberikan kepada Tuhan. Tapi kebodohan bagi manusia. Itu adalah bukti dia Ini 1 Korintus 1 ayat 18. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 18. Kok jadi ke 1 Korintus sih? Boleh baca. Di sini jelas. Iya, saya baca dulu ayat saya. Sebab pemberitaan sebentar. tentang salib, jangan membantah. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kan begitu yang Alkitab tulis. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Alkitab yang nulis. Ini kan sekarang mari kita sebab baca pemberitaan tentang salib. Jadi apa? Memang ya itu suatu kebodohan menurut kalian. Iya. Loh, ya kan? Kok buat kenapa Yesus harus mati kan? Kebodohan. Kita uji pemberitaan tentang salib ini kebodohan bagi kami atau Anda? Enggak, bagi kami itu tidak suatu kebohongan. Ya kita bahas itu tentang salib memang ayo kita bahas Ayo kita bahas kebodohan bagi kami atau Anda. Dari tadi kita uji akal sehatnya. Yang pintar di sini siapa? Bagi mereka. Nah iya, kalau kita bagi uji. kita itu yang diselamatkan adalah kekuatan. Kenapa kalau ini jadi melebar kemana-mana? Kita yang percaya. Saya bacakan di kitab ya, Anda. Ini kan kita bicara salib. Bapak kan bicara salib di sini soal apa? Nah, gini. Di kitab Anda dikatakan, dengerin dulu. Di kitab Anda dikatakan menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan dan dibenci oleh Tuhan. Iya, itu betul. Iya, betul. Tapi kita bicara Yesus salib. manusia yang tidak bersalah. Yesus manusia yang tidak bersalah. Ya. Berarti penumpahan darah terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Iya, betul. Betul kan? Iya. Tapi nah, apa lagi tapinya? Coba. Tapi itulah Yesus begitu besarnya kasihnya mengasihi umat manusia. Makanya dia merelakan dirinya untuk dikorbankan di kayu salib untuk menebus manusia. Dan mana ayatnya? Kok malah jadi ngarang? Yesus mengajarkan jangan membunuh. Ajaran kitab para nabi menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Anda katanya mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Lah, Yesus mengajarkan jangan membunuh, malah Anda sangat setuju dengan pembunuhan Yesus. Kan lucu jadinya. Udah Yesus yang menderita mengalami siksaan karena difitnah, malah Anda mengatakan hore dosa kami ditebus. Kan lucu jadinya. Nggak sinkron dengan pengajaran Yesus. Nah, siapa di sini yang bodoh katanya? Berkaitan dengan salib adalah kebodohan. Ya, ya jelas yang mereka yang akan binasa, yang tidak percaya akan salib, berita salib itu. Iya, salib itu kan hukum Roma. Nah, sekarang begini kembali.
hukum Romawi itu yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, ini kan di iman Anda Yesus disalib, dibunuh, darahnya ditumpahkan. Menurut kitab Anda di Amsal 6 dikatakan adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan, iya. Yes, pembunuhan. Yang membunuh siapa apalagi sekarang? Bangsa ya, Romawi. Pembunuhan terhadap manusia Bangsa yang Romawi tidak yang membunuh, bersalah. Iya, bangsa Romawi yang membunuh, betul. Iya. Betul. Nah, tindakan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Membunuh ya, kejian, betul. Iya, menumpahkan darah yang tidak bersalah Tidak adalah dibenarkan kekejian membunuh. bagi Tuhan. Iya. Ya, berarti orang yang membunuh Yesus itu adalah orang yang dimurkai oleh Tuhan. Ya, mereka sudah Nah, saya mendapat tanya Pak hukuman Victor. yang- Oke, saya tanya Anda setuju dengan yang pembunuhan Yesus atau Yesus sebaiknya tidak dibunuh? Dia memang kan dibunuh sama Romawi kan? Iya, pertanyaan Kalau dia saya, begini, Bang. Anda setuju dengan pembunuhan Yesus atau Anda setuju dengan Yesus maunya tidak Bapak dibunuh? Iya, saya nanya maunya Bapak dia mati kalau lebih baik bunuh diri atau dibunuh, kan begitu toh? Kok maunya dibunuh diri sih? Kalau nggak ada yang membunuh dia berarti bunuh diri aja dia, begitu. Halo Pak. Anda sepakat kalau Yesus, iya, Anda wajib mengimani kalau Yesus itu, Anda wajib setuju kalau Yesus itu mati di kayu salib, dibunuh di kayu salib. Iya. Nah, berarti Anda sepakat dengan sejalan dengan orang Romawi yang membunuh Yesus, dan berarti Anda orang yang dibenci oleh Tuhan. Kata siapa? Lah, Tuhan membenci penumbahan darah terhadap. Terputar. Lah, saya tidak Bapak ini muter. Muter. Loh, sekarang begini. Sampai Ya, saya tidak mau muter. menjebak dengan pertanyaan. Ya, tidak menjebak. Sebenarnya bukan Di dalam kitab Anda bukan dikatakan pertanyaan, tapi Tuhan, Bapak mau menjebak pertanyaannya. Tuhannya menjebak. Bani Israel. Di kitab Amsal dikatakan penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Tindakan pembunuhan terhadap Yesus dengan menumpahkan darahnya adalah kekejian bagi Tuhan. Iya, sudah jelas. Ya, berarti Tuhan sangat membenci penyaliban terhadap Yesus. Loh, dia jangan langsung ke ditafsirkan begitu. Nah, terus gimana? Ini bukan artinya langsung ke penyalipan. Konteks Memang ayat Tuhan itu sangat membenci. Iya, itu kan di waktu di hukum Taurat itu kan karena orang manusia saling membunuh. Tadinya nggak ada hukum, makanya diadakan hukum Oh, jadi itu.